Kami dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Menteri ATR BPN yang hari ini bersedia hadir untuk kita mendengarkan dua hal penting. Yang pertama adalah evaluasi kinerja Kementerian ATR BPN tahun 2024. Terutama kinerja setelah Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri dilantik, yang kalau kami hitung per 1 Februari besok tepat 100 hari beliau dilantik. Yang kedua, tentu hari ini kita akan membicarakan program kerja Kementerian ATR BPN tahun 2025, di mana APBN untuk DIPA Kementerian ATR BPN telah disahkan pada periode lalu di Komisi 2 DPR RI. Dua agenda ini saya kira yang menjadi agenda pokok kita, tentu hal-hal lain sesuai dengan hak konstitusional para anggota DPR kami tidak bisa membatasi. Kita setujui ya dua agenda ini. Kita setujui juga rapat maksimal sementara kita laksanakan pukul 14.00 agar kita tidak terlalu lama. Ini udah setengah 12 Pak. Nanti mohon izin yang mau sholat dipersilahkan secara bergantian untuk sholat. Dan mudah-mudahan kita bisa tertib sampai pukul 14.00. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melakukan evaluasi kritis dan konstruktif. Saya berharap Komisi 2 tidak menjadi komisi yang hanya bisa mengkritik tanpa solusi kepada mitra kerjanya termasuk Kementerian ATR BPN. Dan tentu kita akan mendengarkan bagaimana progres program yang telah dikerjakan oleh Pak Menteri beserta jajaran, terutama dalam 100 hari kerja beliau. Kita ingat pada saat rapat dengar pendapat pertama kali dulu, Pak Menteri menyampaikan 9 program utama 100 hari beliau, yang saya kira tentu dalam hampir 100 hari ini telah ada progres di sana-sini. Kami melihat Pak Menteri selalu aktif di media sosial dan media massa untuk melakukan berbagai kerja-kerja, baik kerja-kerja kerakyatan maupun kerja-kerja penegakan hukum sektor pertanahan dan tata ruang. Hal yang paling ditunggu misalnya terkait dengan berbagai isu yang sekarang menyeruak, saya kira saya justru ingin memberikan apresiasi keberanian Pak Menteri untuk misalnya mencabut 53 SHGB, yang saya kira langkah pencabutan itu adalah sebuah tindakan yang tegas dan penuh keberanian. Komisi 2 DPR RI saya membuat pernyataan di berbagai macam media memberikan dukungan atas ketegasan itu. Dan tentu hal-hal lain kita berharap Kementerian ATR BPN dengan sikap prudent, kehati-hatian, tetap melangkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan kerjanya dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain saya kira yang juga Pak Menteri perlu ketahui bahwa Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu mendengarkan berbagai macam pengaduan masyarakat, dan saya berterima kasih juga karena Kementerian ATR BPN telah membentuk tim kecil, dan kami juga telah menunjuk tim kecil kami, para tenaga ahli Komisi 2 DPR RI, untuk kami dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Menteri ATR BPN yang hari ini bersedia hadir untuk kita mendengarkan dua hal penting. Yang pertama adalah evaluasi kinerja Kementerian ATR BPN tahun 2024, terutama kinerja setelah Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri dilantik, yang kalau kami hitung per 1 Februari besok tepat 100 hari beliau dilantik. Yang kedua, tentu hari ini kita akan membicarakan program kerja Kementerian ATR BPN tahun 2025, di mana APBN untuk DIPA Kementerian ATR BPN telah disahkan pada periode lalu di Komisi 2 DPR RI. Dua agenda ini saya kira yang menjadi agenda pokok kita, tentu hal-hal lain sesuai dengan hak konstitusional para anggota DPR kami tidak bisa membatasi. Kita setujui ya dua agenda ini. Kita setujui juga rapat maksimal sementara kita laksanakan pukul 14.00 agar kita tidak terlalu lama. Ini udah setengah 12 Pak.
Nanti mohon izin yang mau sholat dipersilahkan secara bergantian untuk sholat dan mudah-mudahan kita bisa tertib sampai pukul 14.00. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melakukan evaluasi kritis dan konstruktif. Saya berharap Komisi 2 tidak menjadi komisi yang hanya bisa mengkritik tanpa solusi kepada mitra kerjanya termasuk Kementerian ATR BPN, dan tentu kita akan mendengarkan bagaimana progres program yang telah dikerjakan oleh Pak Menteri beserta jajaran, terutama dalam 100 hari kerja beliau. Kita ingat pada saat rapat dengar pendapat pertama kali dulu Pak Menteri menyampaikan 9 program utama 100 hari beliau, yang saya kira tentu dalam hampir 100 hari ini telah ada progres di sana-sini. Kami melihat Pak Menteri selalu aktif di media sosial dan media massa untuk melakukan berbagai kerja-kerja, baik kerja-kerja kerakyatan maupun kerja-kerja penegakan hukum sektor pertanahan dan tata ruang. Hal yang paling ditunggu misalnya terkait dengan berbagai isu yang sekarang menyeruak, saya kira saya justru ingin memberikan apresiasi keberanian Pak Menteri untuk misalnya mencabut 53 SHGB, yang saya kira langkah pencabutan itu adalah sebuah tindakan yang tegas dan penuh keberanian. Komisi 2 DPR RI, saya membuat pernyataan di berbagai macam media memberikan dukungan atas ketegasan itu, dan tentu hal-hal lain kita berharap Kementerian ATR BPN dengan sikap prudent, kehati-hatian, tetap melangkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat melaksanakan kerjanya dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain saya kira yang juga Pak Menteri perlu ketahui bahwa Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu mendengarkan berbagai macam pengaduan masyarakat, dan saya berterima kasih juga karena Kementerian ATR BPN telah membentuk tim kecil, dan kami juga telah menunjuk tim kecil kami, para tenaga ahli Komisi 2 DPR RI, untuk kita membuat clearance room bagi seluruh pengaduan yang masuk ke Komisi 2 DPR RI agar kita bisa menyelesaikannya dengan cepat dan mudah, tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap seluruh kerja-kerja dari kedua belah tim ini bisa dilakukan dengan transparan, dengan accountable. Kalau perlu kita sampaikan kepada publik kira-kira pengaduan ini sekarang progresnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Dan karena itu penting untuk kita semua membangun kelembagaan kita menjadi kelembagaan yang terpercaya, kelembagaan yang punya martabat, kelembagaan yang saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Hal-hal itulah saya kira yang ingin kami dengarkan dari Pak Menteri. Saya tidak berpanjang lebar, kita persilahkan kepada Saudara Menteri ATR BPN untuk menyampaikan dua hal pokok, evaluasi kinerja dan program kerja 2025. Dan saya juga berterima kasih karena seluruh Kakanwil dan Kakantah pada saat ini telah bergabung dalam Zoom rapat kita pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Saudara Menteri ATR BPN, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI beserta seluruh pimpinan, mulai dari Pak Julfikar Arse, Pak Dedi Yusuf, Pak Bimo, dan bapak-bapak yang lain, bapak-bapak anggota komisi dan ibu anggota Komisi 2 DPR RI. Ini enggak ada ibunya ya. Para wartawan yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkanlah saya terlebih dahulu mengenalkan beberapa eselon 1 yang baru, Pak. Yang pertama Pak Agustiarsa, ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sama Pak Dwi Martono, ini staf ahli bidang IT. Ada satu lagi yang baru, Pak Irjen Polisi Widodo, tidak bisa hadir karena ada
acara di Mabes Polri, Pak. Baik Bapak-Bapak sekalian, kami akan menyampaikan ada 4 agenda yang sesuai dengan undangan secara singkat, nanti kita perbanyak untuk dialognya. Pertama adalah evaluasi kinerja tahun 2024. Kedua adalah program kerja tahun anggaran 2025. Kemudian nomor 3 adalah capaian 100 hari kerja. Kemudian 4 adalah lain-lain. Oh, jadi lupa Pak Batra yang kami hormati. Kelupaan tadi. Kita mulai yang evaluasi kinerja. Pertama, evaluasi kinerja tahun 2025, tahun 2024. Untuk aspek anggaran pertama terlebih dahulu, kita untuk capaian anggaran belanjanya mencapai 99,04%. Jadi hanya tersisa 1%. Sehingga dalam konteks perspektif ini cukup optimal. Kemudian dari sisi penerimaan PNBP, dari target 3 triliun kita tercapai 3,61 triliun atau 102%. Dari aspek ini anggaran penerimaan juga optimal, kemudian belanja juga optimal. Lanjut. Kemudian dari aspek program, beberapa program prioritas tahun 2024 secara umum. Pertama, dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten Kota dari target 162 tercapai 178 sehingga 109%. Kemudian dari peta panjang batas kawasan hutan tercapai 740 km, sehingga total dengan tambahan 740 km ini peta panjang batas kawasan hutan sudah tercapai sekitar 12.000 km. Namun masih sangat banyak sekali karena hutan kita jumlahnya 125 juta. Karena itu 20 km karena 120.000 km, karena itu kita masih harus kerjasama lagi dengan Kementerian Kehutanan. Kemudian peta bidang tanah PTSL dari 8,4 juta tercapai 11,6 juta atau 137%. Kemudian sertifikat hak atas tanah program PTSL dari target 3,6 juta tercapai 3,7 juta atau 100,45%. Kemudian data tanah ulayat 100 hektar, 10.000 hektar. Namun ini juga masih sangat jauh sekali karena jumlah total tanah ulayat kita yang APL mencapai sekitar 3 juta. Kalau ditambah dengan hutan mencapai sekitar 7 juta tanah adat. Sehingga kita baru mencapai sekitar 30.000, sangat jauh sekali. Dan yang paling banyak belum selesai adalah di Sumatera Barat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada perwakilan anggota DPR dari Sumatera Barat, kita juga ingin kolaborasi untuk menuntaskan pendaftaran tanah ulayat di sana. Kemudian nomor 6, data dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dari 48.000 tercapai 98,7%, kemudian SK redistribusi tanah tercapai 98,3%, kemudian akses reforma agraria tercapai 99,7%, dari peta zona nilai tanah tercapai 100,01%, kemudian penanganan sengketa perkara konflik dan kejahatan pertanahan tercapai 140%, namun masih banyak sekali yang belum. Kemudian rekomendasi pendayagunaan tanah telantar tercapai 142,19%. Next. Kita masuk pada tahun belanja tahun 2025. Pada tahun 2025 ini pagu kita ada 6,6 triliun 454 miliar. Dengan bersumber dananya sebagai rupiah murni 70%, dan PNBP 29,80%, kemudian dukungan manajemen 66%,
penyelenggaraan penataan tata ruang 2,4%, dan pengolahan dan pelayanan pertanahan 31,40%. Next. Sesuai dengan efisiensi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dari anggaran 6,454 triliun tadi, kita kena pemotongan ataupun blocking sekitar 256,1 triliun, dan kemudian kalau itu kemudian dihitung, kemudian diminta untuk melakukan efisiensi anggaran tahun 2005 sebesar 35%, yaitu 2,305 triliun. Kemudian proyeksi total efisiensi blokir dan implementasi Inpres 1 tahun 2025 adalah 2,631 triliun atau 40,75%. Namun demikian, kita kemungkinan akan dapat tambahan top up pinjaman luar negeri, karena alhamdulillah pada detik-detik akhir di bulan Desember, akhir bulan Desember, program kita ILASP, Integrated Land Administration and Spatial Planning tahun 2025 sampai tahun 2029 yang melibatkan 3 KL, yaitu ATR BPN, BIK, dan Kemendagri, sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri Keuangan dan sudah bisa dinyatakan jalan dan efektif pada tanggal 23 Desember tahun 2024. Total semuanya adalah 655 miliar US dollar dibagi 3 kementerian. Kementerian kita mendapatkan sekitar 340 juta US dollar, kemudian BIG mendapatkan 298 juta US dollar, dan sisanya adalah Kemendagri. Nah, untuk tahun ini, karena ini program multi-years, untuk tahun ini, tahun pertama ini kita kebagian 490,2 miliar dengan program sebagai berikut. Pertama adalah program pengelolaan pelayanan pertanahan, mulai dari pengukuran kadastral, pengukuran dan pemetaan kadastral, penilaian dan ekonomi pertanahan, kemudian pengaturan tanah komunal, hubungan kelembagaan dan PPHT, kemudian program penyelenggaraan penataan tata ruang, perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang, dan kemudian program dukungan manajemen, yaitu dukungan manajemen Dirjen 2 SPPR, PMU-nya ILAS PP, kemudian dukungan manajemen Dirjen 1 Tata Ruang, dan pembinaan organisasi dan pengelolaan kepegawaian. Jadi untuk program ini, Bapak sekalian, yang untuk BIG ini untuk program One Map Policy, jadi 1 peta nasional yang dengan skala 1:5000. Nanti akan kami jelaskan. Next. Kemudian output utama tahun 2025, yang pertama adalah dokumen persetujuan RDTR Kabupaten atau Rencana Detail Tata Ruang 127. Kemudian ini dengan asumsi belum menggunakan dana dari Bank Dunia. Dengan adanya dana dari Bank Dunia nanti akan nambah lagi. Kemudian peta bidang tanah PTSL 4,4.889. Kemudian sertifikat atas hak tanah PTSL 3.049.950 bidang. Kemudian data tanah ulayat kita targetkan 10.000 hektar dengan fokus di Sumatera Barat karena ini yang paling berat. Kemudian SK redistribusi tanah 175.865 bidang. Akses reforma agraria 43.200 KK. Peta zona nilai tanah 689.900 hektar. Kemudian tindak lanjut penertiban tanah telantar hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian kita targetkan 26.000 hektar. Kemudian penanganan sengketa perkara konflik dan kejahatan pertanahan 2.151 perkara targetnya. Bapak sekalian, kami masuk yang poin kedua, yaitu tentang capaian 100 hari kerja. Yang pertama adalah telah dilakukan penataan ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak guna usaha. Ini sudah kami sampaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
hak guna usaha diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang jangka waktunya paling lama 25 tahun. Kemudian ditambahin lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 18 tahun 2021, setelah jangka waktu hak guna usaha dan perpanjangan akan berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak guna usaha di atas tanah yang sama untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Bapak-bapak, Ibu sekalian, untuk mengimplementasikan ini kami sudah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dengan konsep yang sebagaimana kami sampaikan waktu kami rapat pertama di sini. Kami mempunyai tekad untuk penataan pemberian hak, baik itu pemberian hak pertama kali, perpanjangan maupun pembaruan HGU, untuk lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip pemerataan, namun tidak menghambat pertumbuhan ekonomi atau tetap menjaga kesinambungan atau keberlanjutan ekonomi. Karena itu, setiap pengajuan hak sekarang ini kami wajibkan pertama harus ada peningkatan alokasi plasma untuk perpanjangan. Plasma diwajibkan untuk pemberian hak yang baru, yaitu sekitar 20%, dan kemudian adalah penerapan kemudian adalah peningkatan perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya. Kalau tidak ada komitmen dalam bentuk pemberian plasma, sekarang tidak bisa diberikan lagi. Dulunya plasma itu hanya dijanjikan nanti setelah perpanjangan, waktu perpanjangan. Tapi mulai saat ini plasma harus diberikan di depan. Jumlahnya adalah 20% untuk bagi yang mengajukan baru. Nah, kemudian Bapak-bapak sekalian, kalau perpanjangan selain plasma, masih kita wajibkan lagi, yaitu adalah audit plasma di bidang supply chain. Apakah dalam dia melakukan usaha itu selama ini, dia melakukan kerjasama dengan plasma tersebut dengan baik apa tidak supply chain-nya, apakah plasmanya itu plasma-plasmana. Karena berdasarkan pengalaman yang ada sebelum-sebelumnya, plasmanya itu dalam tanda petik plasma-plasmanan. Memang betul tanah tersebut diberikan kepada koperasi, tapi masih banyak yang koperasinya itu koperasi karyawan di perusahaan setempat. Ini yang membuat kami dalam tanda petik tidak puas. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mereka itu hanya sebagai karyawan, bukan sebagai pengelola atas lahan. Kita menginginkan plasmanya itu betul-betul kepada plasma yang ada dikelola oleh petani setempat. Nah, problem muncul bagaimana solusinya ketika kemudian di lokasi sampai jarak 100 kilo tersebut tidak ada petani. Nah, dalam konteks ini kami sudah diarahkan oleh Bapak Presiden untuk menggandeng Kementerian Transmigrasi, sehingga nanti akan ada transmigrasi untuk melakukan mengelola plasma-plasma di kebun sawit tersebut, bagi terutama yang perpanjangan maupun pembaruan maupun pemberian hak baru. Kemudian untuk pembaharuan, selain plasmanya itu 20%, kita minta tambah. Karena dia sudah menikmati selama 60 tahun, ditambah 35 tahun lagi, jadi 95 tahun, kita tambah. Kita kalau sebelumnya cuma 20%, untuk tahap ketiga, kita minta ditambah 10%. Minimal untuk masyarakat, sehingga 30% plasmanya untuk yang pembaharuan. Nah kan, ini tentunya tidak happy dan tidak menyenangkan bagi para pengusaha, pemegang IUP dan pemegang HGU. Tapi kalau ini tidak dilakukan, Bapak-bapak sekalian, jumlah total HGU kita itu sudah ada sekitar 16 juta hektar.
Kalau 16 juta hektar ini tidak diperlakukan seperti ini, hanya dikuasai sekelompok pengusaha yang jumlah pemegang IUP-nya itu sekitar 2.869. Nah, karena itu orang perusahaan. Nah, karena itu supaya ini petani lebih banyak menikmati, kita menggunakan pendekatan dan alokasi model seperti ini. Jadi dua yang ingin kita tekankan, yang pertama adalah masalah alokasi untuk plasmanya bagi yang baru dan perpanjangan, kemudian itu diwujudkan tidak dalam bentuk koperasi karyawan. Yang nomor dua, bagi pembaharuan itu nambah dari 20% menjadi 30%. Kemudian yang kedua, bagi perpanjangan nambah supply chain untuk plasma dilibatkan dalam supply chain, misal pengangkutannya, pengadaan pupuknya dan sebagainya, supaya tidak dinikmati oleh grup-grup tersebut saja. Nah, kemudian yang nomor tiga adalah kita mewajibkan kalau produk itu digunakan untuk ekspor, maka semua devisa ekspornya harus ditaruh di dalam bank dalam negeri, atau lebih spesifiknya kalau menurut arahan Bapak Presiden harus di Himbara untuk memperkuat Himbara. Ini yang poin pertama. Kemudian poin kedua, kami waktu itu menyampaikan tentang penataan atau penertiban pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak guna usaha untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai IUP usaha kelapa sawit tetapi belum mempunyai izin HGU. Bapak-bapak sekalian, untuk mereview kira-kira begini sebelum latar belakangnya, asbabun nuzulnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, pasal 42 ayat 1 bunyinya mengatakan bahwa orang yang boleh melakukan budidaya perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan adalah mereka yang sudah mendapatkan izin usaha perkebunan dan atau hak guna usaha tanah. Nah, undang-undang ini pada tanggal 26 Oktober tahun 2016 dibatalkan, ayat ini, pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi wajib IUP dan wajib punya IUP dan HGU. Akibat pasal ini yang diubah, ada 537 perusahaan yang pemegang IUP tapi tidak punya HGU. Jumlahnya ada 537 perusahaan. Kalau dihitung luas IUP-nya berdasarkan hektar 2,5 juta hektar. Dari 2,5 juta hektar itu, yang telah terbit hak atas tanahnya sebelum kami menjadi menteri, sebelum Bapak Presiden Prabowo menjadi presiden, itu ada 193 perusahaan, luasnya 283.280,85 hektar. Yang sudah proses pengajuan izin ke kami batasi sampai tanggal 3 Desember, itu ada 150 perusahaan, kemudian luasnya 1.144.427,46 hektar. Posisinya apa? Posisinya dalam proses identifikasi untuk kita cocokkan apakah ini nabrak hutan apa tidak. Yang ketiga, belum mengajukan sama sekali seluas 1.081.000. Ini sama sekali tidak daftar, dan Bapak Presiden sudah membentuk Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Bapak Menteri Pertahanan dan wakilnya Pak Jaksa Agung, kami sebagai anggota, yang 194 ini akan kami serahkan kepada Satgas Kelapa Sawit. Karena dia tidak daftar berarti tidak ada iktikat baik. Yang ini ada potensi, memang ada potensi merambah hutan, kemudian nabrak hutan, dan sesungguhnya memang hutan, bahkan ada yang hutan lindung, tapi ditanamin kelapa sawit dan tidak punya izin.
ini yang kami serahkan kepada Jaksa Agung dan Satgas Kelapa Sawit yang saat ini sudah menangani dan mulai berjalan proses penanganannya. Lanjut. Kemudian masalah hak ulayat selama 100 hari ini, alhamdulillah kami menyelesaikan 14 HPL dari target 6 HPL. Di Aceh 2 sertifikat, di Jambi 13 sertifikat, di Kalimantan 8 sertifikat, kemudian di Banten 1 bidang, kemudian di Sumatera Barat baru 9 sertifikat, dan lain-lainnya, sehingga targetnya dari 6 HPL kita sudah 14 HPL, dan saya katakan ini yang paling berat masalah pendaftaran tanah hak ulayat ini sekali lagi adalah Sumatera Barat. Karena itu kami mohon bantuan teman-teman Komisi 2 dan Bapak-Bapak sekalian yang dari Sumatera Barat, kita bisa koordinasi karena memang masalah ninik mama ini memang menjadi isu yang sangat krusial. Lanjut. Kemudian poin keempat tentang masalah tanah wakaf untuk wakaf produktif. Alhamdulillah untuk tanah wakaf produktif kita sudah bisa menyelesaikan 6.621 bidang. Kami kerjasama dengan hampir semua komponen, baik itu MUI, Dewan Masjid, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, semua kita ajak gabung untuk melakukan ini, dan target kami saat ini masih ada kurang lebih 400.000 masjid yang belum tersertifikatkan wakafnya dari sekitar 680.000 masjid. Kami punya target pada tahun ini sekitar 150.000 masjid, dan kita udah rapat gabungan membuat tim khusus dengan MUI, DMI, NU, Muhammadiyah, termasuk Badan Wakaf Indonesia di semua daerah. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kalau ada masjidnya Bapak-Bapak sekalian konstituennya belum tersertifikatkan, bisa dimasukkan dalam program ini, karena ini tim gabungan, kami gandeng Kementerian Agama dan PWI karena target tanah wakaf ini masih sangat minim sekali sehingga perlu kita tuntaskan. Tidak hanya tanah wakaf, termasuk tanah aset-aset lembaga keagamaan yang lain seperti gereja, pura dan sebagainya juga kita gandeng. Lanjut, poin kelima, kemudian pendaftaran tanah sebanyak 2,6 juta, alhamdulillah bidang dari target 1,5 juta bidang tanah untuk selama 100 hari. Sehingga kami sampaikan dengan adanya tambahan ini, maka pendaftaran tanah kita sampai saat ini sudah mencapai angka 96 juta bidang tanah. 96 juta bidang tanah. Nah, ini termasuk dari tahun 2017 sampai tahun 2025, ini selama 8 tahun itu prestasinya melampaui prestasi sejak ada pendaftaran tanah dari tahun 1960 sampai tahun 2016 hanya 46 juta bidang. Sekarang selama 7 tahun sudah bisa mencapai 49 juta bidang. Kita masih menyisakan 4,89 juta bidang. Kalau ini sudah selesai, maka se-Indonesia ini bisa dinyatakan hampir sudah terdaftar semua. Lanjut. Kemudian untuk tercapainya 104 kantor pertanahan, alhamdulillah 80 kantor pertanahan sudah deklarasi lengkap dan 24 kantah siap deklarasi. Bulan ini sudah siap deklarasi semua, tapi memang waktunya mereka pada menunggu jadwal dari menteri untuk melakukan proses deklarasi. Sementara menterinya masih sibuk ngurusin pagar laut sehingga belum sempat ngurusin ini, Pak. Baik, nomor 7, Pak. Kemudian nomor 7, tercapainya rencana detail tata ruang RDTR 42 Persub. Alhamdulillah sudah dari target 26 Persub dan keseluruhan dari target 42 telah terintegrasi dengan OSS. Sehingga sudah sampai OSS, sehingga dengan tambahan ini maka yang sudah online dengan OSS jumlahnya sudah mencapai angka 412, dan RDTR kita dari target 2000 sudah mencapai angka 592. Sehingga dengan tambahan Bank Dunia nanti
insya Allah semua akan tercapai selama 5 tahun, karena dari Bank Dunia akan bisa nambah 700. Kalau 700 ditambah dengan 600 tahun ini, tahun kemarin ini 1.300, 200 dari APBN yang existing, yang manual, kemudian tambah 500 nanti akan kita bebankan kepada Pemda, adalah kabupaten dan kota sesuai dengan komitmennya Pak Mendagri. Karena Pak Mendagri sudah ngasih komitmen bagi daerah-daerah yang bisa nyusun RDTR akan dikasih tambahan fiskal untuk itu. Kemudian yang ke-8, RPP tentang rencana tata ruang wilayah nasional sekarang hak inisiatif dan pemerakarsaannya diambil alih oleh Menko Perekonomian dan ditargetkan pada awal Q2 sudah selesai tentang RT RW nasional sebagai turunan daripada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang sistem rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 tahun 2045. Kemudian yang terakhir untuk program 100 hari, waktu itu saya sampaikan adalah mengenai masalah program ILASP atau Integrated Land Administration and Spatial Planning, ILASP, program dari World Bank. Waktu itu pada bulan November kami presentasikan di sini. Alhamdulillah pada tanggal 5 Desember sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Kemudian tanggal 23 Desember loan efektifnya sudah mulai berlaku dan insya Allah pada bulan ini sudah akan masuk di DIPA. Bahkan nambah stakeholder yang semula kementerian ini yang melakukan program ini hanya 3 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian ATR BPN, BIG dan Kementerian Dalam Negeri, akan nambah 2, yaitu pertama adalah Kementerian Kehutanan untuk mengukur tapal batas hutan supaya wilayah hutan sama wilayah APL ini tidak saling serobot. Karena apa? Antara hutan dan APL ini kadang-kadang saling klaim. Ada suatu perusahaan atau tanah yang sudah disertifikatkan dalam bentuk SHM atau SHGU, dalam perjalanan ternyata tiba-tiba muncul itu masuk kawasan hutan. Sebaliknya ada juga yang petanya hutan, tapi petugas kita menerbitkan sertifikat. Nah ini kita sudah punya agreement dengan Kementerian Kehutanan. Kita menggunakan asas mana yang paling dahulu. Kalau ada hutan dulu baru ada SHGU atau SHM, maka akan kita menangkan hutannya, maka kewajibannya ATR BPN adalah membatalkan sertifikatnya. Sebaliknya kalau ada sertifikat HGU dulu atau HGB atau hak milik dulu, baru tiba-tiba muncul ada peta hutan, maka kesepakatannya adalah Kementerian Kehutanan wajib menghapus itu dari peta hutan supaya enak, sama-sama enak. Kemudian yang kedua adalah dengan Kementerian Transmigrasi. Kenapa Kementerian Transmigrasi? Karena ada 800.000 hektar tanah kita itu yang masuk kawasan transmigrasi dan HPL-nya pun itu sudah diserahkan HPL transmigrasi, itu pun tumpang tindih dengan hutan. Kadang-kadang dari kawasan transmigrasi ini ketika program PTSL ini banyak sekali yang didaftarkan dalam sertifikat sebagai program PTSL. Nah ini perlu ada tim bersama, karena itu di dalam program ILASPP kita menambah 2 unsur lagi, yaitu unsur kehutanan dan unsur transmigrasi. Apakah akan nambah biaya? Sampai 2 tahun ini belum. Tapi mungkin tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima mungkin akan nambah biaya. Nah selanjutnya kita nanti untuk tambahan biayanya akan kita bahas bersama lagi dengan Kementerian Keuangan dan dengan World Bank, karena ini adalah dana pinjaman dari World Bank. Terakhir Pak, untuk program ini masalah program mafia tanah. Dari tahun ini kita mampu menyelesaikan target 370 yang kita selesaikan. Kita berhasil 392 atau 106%. Dari tahun 2024 dari 66 target kita 90. Kemudian komitmen ATR BPN pertama kali saya sampaikan di sini tentang masalah TPPU. Alhamdulillah pada bulan November akhir kita sudah ada 1
perkara yaitu kasus Dagu Elos Bandung yang sudah kita tindak lanjuti dalam bentuk tindak pidana pencucian uang. Kemudian kita juga sudah melakukan kolaborasi dengan APH baik Kejaksaan, Polri, TNI, BIN, KPK, dan Mahkamah Agung. Tahun 2024 telah ditetapkan TO 66 kasus, telah diselesaikan 90 kasus dengan total luas objek plus minus kurang lebih 7.020.105 meter persegi atau sekitar 700 hektar. Agenda terakhir yaitu agenda lain-lain. Ini agenda yang ditunggu oleh banyak pihak. Kami akan jelaskan dengan kondisi kekinian yang lagi hit pada akhir-akhir ini, yaitu analisis tentang hak atas tanah di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Bekasi. Next, Pak. Untuk Kabupaten Tangerang, untuk Kelurahan Kohot, Kecamatan Pakuaji, dan Kabupaten Tangerang, yang rame di sepanjang pagar laut yang isunya 30 km itu, kami nanti akan sampaikan satu persatu. Kami temukan memang ada hak atas tanah di sepanjang pagar laut itu di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji. Nah, sepanjang peta itu, pagar laut itu yang jaraknya 30 kilo, kalau di Desa Kohotnya saja itu jaraknya antara sekitar 3,5 sampai 4 kilo. Yang di Desa Kohot saja. Itu terdapat 263 bidang hak guna bangunan dan 17 bidang hak milik. Hak guna bangunannya 263 itu kalau di total jumlahnya 390,798,7985 hektar. Kemudian hak miliknya 17 bidang 22,933,4 hektar. Terhadap, sebagaimana saya sampaikan, terhadap data ini kami analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya Private Property, ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di Private Property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu next selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan ada yang kita batalkan, ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini, ya kan, dari 263 dan 17 yang kita batalkan 50. Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah, karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama 4 hari kita dapat 50 bidang tanah. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Yang pertama adalah pembatalan hak atas tanah bagi yang pertama proses pembuktian juridisnya tidak betul. Nomor 2, pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul. Yang nomor 3 adalah pembatalan hak atas tanah bagi apa yang bisa jadi juridisnya betul, bisa jadi prosedurnya betul, tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada. Itu kita batalkan. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan
audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan dua survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA XPLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022 tentang kewenangan penerbitan hak atas tanah, penetapan hak atas tanah atau pemberian, kita itu mengenal 2. Pertama adalah pemberian dalam bentuk konversi dari GIRIK menjadi SHM, sama pemberian hak dari tanah negara menjadi HGU, HGB maupun hak milik. Nah, hampir semua proses yang terjadi ini prosesnya adalah konversi dari GIRIK. Rata-rata GIRIKnya tahun 1982. Jadi ini tidak pemberian hak baru. Ini adalah konversi hak GIRIK. Nah, supaya tidak liar, memang di kita ini mengandung ataupun menganut prinsip full delegasi. Pendelegasian sampai tingkat bawah, wilayah dan kewenangan pusat. Jadi di sini kami jelaskan hak milik perorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 meter. Jadi kalau hak milik perorangan tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter, 5 hektar, dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5 meter, itu 5.000 meter itu adalah kewenangan mutlak dari kantor pertanahan. Jadi dalam hal ini adalah kewenangan mutlak dari kantor kewenangan Tangerang. Kemudian hak guna bangunan HGB perorangan yang luasnya sampai dengan 10.000 meter atau 1 hektar. Kemudian hak guna bangunan badan hukum yang luasnya sampai dengan 30.000 meter. Nah, kemudian kantor wilayah hak milik perorangan tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter sampai luas batas maksimum, dan tanah non pertanian yang luasnya antara 5.000 sampai 15.000 meter. Kemudian hak guna bangunan perorangan lebih dari 10.000 meter sampai 20.000 meter. Kemudian 3 hak guna bangunan badan hukum yang luasnya dari 30.000 meter sampai 250.000 meter. Menteri itu ngurusin hak guna bangunan badan hukum yang luasnya di atas 250.000 dan hak milik perorangan yang luasnya non pertanian yang luasnya di atas 15.000 meter dan hak guna bangunan perorangan yang luasnya di atas 20.000 meter. Ini yang
ditangani oleh menteri. Lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, JOPP 24 Tahun 1997. Nah, di sini kita ada dua bentuk kewenangan. Pertama adalah ketentuan konversi Nomor 5 Tahun 1960, yaitu kewenangan konversi hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 sebenarnya sebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mula berlakunya undang-undang ini, mulai dari hak egendom, kemudian fair bonding, persil, letter C, kemudian girik lah. Ini adalah konversi. Nah, kemudian baru pemberian baru. Nah, kalau pemberian baru itu sistematik kalau itu adalah program rutin, itu dilakukan oleh kepala kantor pendaftaran, kantor pertanahan. Tapi kalau dia masuk program PTSL, yang paling bertanggung jawab adalah panitia adjudikasi. Dan bapak-bapak sekalian, proses yang di Tangerang ini, prosesnya adalah dari Girik menuju SHM, dari SHM menuju SHGB, prosesnya itu menggunakan program PTSL. Lanjut. Kemudian daftar desa yang dipasang pagar laut supaya cetak. Ini ada 16 desa, Kecamatan Teluk Naga ada 2 desa, Tanjung Pasir, Tanjung Burung, Paku Haji, Kohot, Sukawali dan Keramat. Kemudian Sukadiri, Karangserang, kemudian Kemiri, Karanganyar, Patra Manggala, Lontar dan Ketapang, kemudian Mauk, Tanjung Anom, Margamulya, Mauk, kemudian Kronjo, Muncung, Kronjo, dan Pagedangan Ilir. Apakah yang ada SHGB dan SHM-nya itu hanya di Paku Haji, di Kohot saja, atau di 16 desa ini ada semua? Kami cek satu-satu. Tangerang. Ya, Tangerang ini. Kami cek satu-satu dari 16 desa ini. Mohon ditampilkan, Pak. Next. Ini desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, clean, tidak ada, belum ada. Sudah kami cek. Lanjut. Kemudian desa Tanjung Burung, Teluk Naga, clean, tidak ada. Sehingga berita-berita sosmed itu ada, nggak ada. Sudah saya cek. Lanjut. Kemudian desa Karangserang ada 3 bidang. Ya kan? Tahun kapan? Tahun 2019 terbitnya. Desa Karangserang tuh bentuknya ini. Sekarang diprotes warga karena itu laut dan sudah ditangani oleh Bariskrim setahun yang lalu di Karangserang. Lanjut. Sukawali clear, tidak ada. Yang hijau itu hutan mangrove. Sukawali. Lanjut. Keramat juga tidak ada. Lanjut. Tanjung Anom, Mauk belum ada, nggak tahu, tidak ada, belum ada. Lanjut. Margamulya, Mauk belum ada. Lanjut. Mauk Barat, nah ini yang nanti kawasan PSN itu di sini belum ada. Yang ini kawasan PSN. Yang nanti ini karena ini hutan mangrove yang hijau semua itu. 1.500 hektar. Belum ada di sini. Yang di laut. Tidak ada. Oh. Tidak ada atau belum ada saya belum tahu, tapi sampai hari ini tidak ada. Ya kan ini. Lanjut. Kemudian desa Ketapang Mauk juga tidak ada. Lanjut. Desa Lontar Kemiri juga tidak ada. Lanjut. Patra Manggala, Kecamatan Kemiri juga tidak ada. Ini saya buka semua 16 desa supaya terang benderang Bapak-bapak sekalian, karena ini forum yang baik menurut saya untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik. Lanjut. Supaya nggak jadi fitnah. Lanjut.
Lanjut Mas. Gronjo juga tidak ada. Lanjut. Pagedangan Ilir, Kecamatan Gronjo juga tidak ada. Lanjut Mas. Nah, ini jadi kalau untuk Tangerang yang ada Desa Karangserang 3 bidang, kemudian sama Kohot yang sudah kita batalkan sebagian, yang lain on proses tadi itu. Kemudian yang Sidoarjo itu tepatnya di kecamatan, di Kelurahan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, ada 3 HGB, betul. Yang pertama atas nama PT Surya Inti Permata, luasnya 285 hektar. Kemudian yang kedua PT Semeru Cemerlang, luasnya 152. Kemudian 3 PT Surya Inti Permata, luasnya 219. Dalam bentuk hak guna bangunan kalau di total 656,8 hektar, lebih besar daripada Tangerang. Nah, di poin 1 dan 2 ini, yang nomor 1, 2, ini memang dulunya tambak tahun 96. Kemudian peta sekarang jadi begini. Nah, ini yang poin 1 dan poin 2 akan kita hapus, akan kita batalkan karena itu masuk kategori tanah musnah. Kalau toh tidak dibatalkan, tahun depan HGB-nya udah habis. Karena ini HGB diberikan bulan Februari tahun 1996. Pas 30 tahunnya itu tahun depan. Tapi kalau menggunakan ketentuan fakta materialnya, ini masuk kategori tanah musnah, sudah bisa dibatalkan. Yang 1 dan 2, kalau yang 3 masih ada tanahnya. Memang dulu ini tambak, kalau yang ini. Lanjut. Nah, ini analisisnya. Bapak sekalian, saya sampaikan. Lanjut. Sekarang kita masuk yang Bekasi. Di Bekasi ada 2 kasus Bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah di Desa Segara Jaya. Yang nomor 2 di Desa Hurip Jaya. Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya. Ini murni ulah oknum tanda petik ATR BPN. Ya kan, kami sampaikan. Ini kejadian tahun 2021, itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut, luas totalnya 72,571 hektar. Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen. Yang kasus ini. Ini petanya Pak, di sini Pak. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah. Pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan. Ini di laut ada SHGB yang luasnya itu 509,795 hektar atas nama pertama PT CL. Saya nggak mau sebut, ini harusnya jangan disebut namanya CL. Inisial CL. Ya. 78 bidang, luasnya 90 hektar.
terbit tahun 2012, tahun 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018. Kemudian PT MAN, yang jelas bukan Madrasah Aliyah Negeri, dengan 268 bidang, luasnya 419,6 hektar, terbit tahun 2013, 2014, dan 2015. Lanjut. Setelah kita analisis, ya kan Pak, memang ini ada sebagian besar ada di luar garis pantai. Yang RGB yang ini, yang biru-biru itu, yang itu garis pantainya merah itu. Yang merah itu garis pantai. Nah, problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus. Karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Yang nomor dua, kalau tidak itu kita akan masukkan ini menjadi kategori tanah musnah. Kalau ini masuk kategori tanah musnah, kami harus mampu membuktikan bahwa semua sertifikat yang terbit di luar garis pantai dulunya tanah. Sementara kami belum bisa membuktikan itu. Jadi dulu prosesnya benar, ini tambak, ya kan? Kemudian diterbitkan, kemudian musnah karena ada abrasi. Nah, kalau itu kita lakukan, kami harus menggunakan dalil fakta-fakta tentang bahwa di situ memang telah pernah terjadi abrasi. Dan yang bisa menunjukkan peta itu adalah otoritas lain, dalam hal ini adalah Badan Informasi Geospasial. Saya kira 3 isu ini Pak yang bisa kami sampaikan yang terima kasih atas waktunya Pak Batra. Atas waktunya, ini tidak ada yang kami tutup-tutupin, teman-teman media. Kami komited dan insya Allah akan kami tuntaskan masalah ini seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya supaya masyarakat menjadi tenang dan tidak menjadi isu yang liar yang kemudian menimbulkan sakwa sangka dan menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Ini kami nggak menginginkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Pak Menteri. Saudara Menteri ATR BPN yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan 9 program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah dipaparkan berdasarkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang dilakukan. Termasuk Pak Menteri hari ini juga memberikan klarifikasi yang sangat baik menurut pandangan saya kepada kita semua pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR BPN sekaligus sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada publik, karena seluruh rapat di Komisi 2 DPR RI sekarang ditayangkan secara langsung dan direkam serta menjadi konsumsi bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama rekan-rekan media. Saya mencatat sebelum nanti saya serahkan kepada anggota dan pimpinan yang lain, ada 3 hal penting yang mendapatkan atensi saya. Yang pertama, Pak Menteri memperkenalkan nomenklatur atau definisi common property dan private property. Sebagai dasar, kenapa kok, pertanyaan orang umum ini, kok di lautan bisa ada SHGB, SHM?
Kedua istilah ini saya kira membantu kita untuk menelusuri sejumlah norma dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa private property itu bisa mendapatkan SHGB dan SHM? Ini penting agar kemudian pandangan publik secara umum itu bisa diselaraskan dengan pandangan normatif yang menjadi dasar kinerja seorang pejabat negara, dalam hal ini adalah Menteri ATR BPN dengan seluruh jajarannya. Yang kedua, istilah common property dan private property ini juga menjadi penting bagi Komisi 2 DPR RI. Apakah ke depan kita akan tetap menganut mazhab ini untuk pemberian hak, atau kemudian kita melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan? Pak Menteri telah membatalkan 50 bidang sertifikat tanah yang saya kira beliau umumkan sendiri pada hari Jumat yang lalu di hadapan publik. Saya kenapa ingat betul, karena hari Jumat itu Pak Menteri pakai baju biru dongker, pakai kacamata hitam. Saya langsung, wah memang sohib saya ini Menteri ATR BPN. Dan setelah itu persis kayak saya, khutbah di masjid terdekat. Jadi saya ingat betul dan saya mengapresiasi, karena sore sampai malam saya diwawancarai oleh media, saya bilang saya mengapresiasi itu. Kendati demikian, kita tentu juga berharap bidang-bidang tanah ke-263 itu nanti bisa disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Sertifikatnya nomor berapa, tahun berapa terbitnya, dan kemudian tadi luas bidang tanah dan seterusnya telah disampaikan. Jika memang ada terdapat indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung, proses penyelidikan juga sedang berjalan kepada jajaran ATR BPN, penyelidikan bukan penyidikan, untuk kita mengetahui dan membuka ini secara terang benderang. Siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, siapa yang turut serta, dan seterusnya. Agar kita semua yang sekarang duduk di ruangan ini, baik dari Kementerian ATR BPN maupun pimpinan dan anggota Komisi 2, tidak menjadi tukang cuci piring atas penerbitan yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi baru menyeruak sekarang. Karena itu saya mengapresiasi ini, termasuk beberapa sertifikat yang diterbitkan tahun 2024, tadi Pak Menteri cerita, itu sebetulnya adalah perpanjangan dari GIRIK, kemudian beralih, dan kemudian baru keluar pada tahun 2024. Kita mendapatkan data juga beberapa sertifikat itu. Yang kedua, terkait dengan program utama Pak Menteri untuk menata, memanage, memperbaiki, bahkan saya kira kita ingin menyelesaikan persoalan penerbitan hak guna usaha di Indonesia ini dalam dua hal. Satu, HGU secara umum, yang kedua HGU sawit yang tadi Pak Menteri katakan. HGU secara umum kita tahu kalau penerbitan baru maksimal 35 tahun, perpanjangan maksimal 25 tahun, kalau kemudian pembaharuan 35 tahun. Prakteknya selama ini kalau baru itu nggak dikasih atau tidak diberikan kewajiban untuk adanya plasma. Kerap kali dalam perpanjangan juga nggak dikasih plasma. 60 tahun orang ini nggak pakai plasma, perusahaan-perusahaan ini di Republik ini. Lalu begitu pembaharuan, sekarang Pak Menteri punya kebijakan untuk melangkah ke 35 tahun berikutnya, berarti 60 ditambah 35, 95 tahun. Nanti kewajiban plasmanya 30%. Sementara nanti yang baru di zaman Pak Menteri ini udah kita wajibin plasma 20%. Saya kira ada ketidakadilan ini Pak Menteri. Coba kita cari formula agar kita punya legacy bersama untuk bangsa ini, sesuai dengan visi dan arahan Presiden Prabowo. Penegakan hukum pertanahan tata ruang pada satu pihak, peningkatan pendapatan negara pada pihak yang lain. Saya kira kalau udah 60 tahun nggak ada plasmanya, coba kita bikin formula, kira-kira kalaupun harus bayar denda, berapa dendanya, agar negara juga mendapatkan pemasukan selain kewajiban kita untuk memplasmakan 30%. Saya menyambut baik implementasi plasma yang tidak sekedar plasma,
tetapi harus kemudian menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang tadi Pak Menteri sampaikan, agar masyarakat sekitar itu betul-betul menjadi mata rantai pasok bagi kegiatan bisnis di sekitar pemegang HGU. Khusus HGU sawit, yang tadi Pak Menteri sampaikan kepada kita, itu adalah perusahaan-perusahaan sawit yang telah memiliki izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit. Jumlah totalnya 537, ini di halaman 9 paparan beliau tadi. Atau ekuivalen dengan 2,5 juta hektar lahan sawit di Indonesia. Kita tahu persoalan ini setidaknya ada 3 klaster. Satu yang Pak Menteri sampaikan, punya IUP belum ber-HGU. Itu jumlahnya 2,5 juta. Tapi juga ada yang belum punya IUP apalagi HGU. Ini tolong datanya disampaikan ke Komisi 2. Yang ketiga, ini bukan kewenangan kita. Itu ada di Komisi 4. Yang nanam sawit di kawasan hutan. Pasti nggak ada IUP-nya. Karena kalau kepala daerah menerbitkan IUP di kawasan hutan dan dengan sengaja melakukan, ini pidana. Nah, maka dari itu kita apresiasi data 2,5 juta hektar yang ada di BPN yang di cross check dengan penerbitan IUP oleh para kepala daerah. Tetapi kemudian kita juga tanya, kebun-kebun sawit yang belum ada IUP apalagi HGU-nya itu berapa? Karena kalau kita cek ke beberapa daerah, jumlahnya cukup bombastis. Terakhir Pak Menteri, ada 194 perusahaan, ekuivalen dengan 1,081 juta hektar lahan sawit yang sudah ada IUP-nya tapi nggak mengajukan hak atas tanah, yang itu sekarang ditangani oleh Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan Jaksa Agung. Saya kira untuk mengambil langkah-langkah ini Pak Menteri, jika diperlukan revisi terhadap sejumlah undang-undang akan jauh lebih baik. Karena khawatir di rezim ini aman, tapi kemudian nanti akan dikuak kembali karena kita belum memiliki landasan yuridis yang kuat. Saya kira ini pola kemitraan kita kan demikian ya Pak Menteri. Tetapi proses pemberian HAT terhadap 150 perusahaan sawit yang ekuivalen dengan 1,144 juta hektar yang sudah ngajuin kepada Kementerian ATR BPN, ini kasih tahu ke kita prosesnya Pak Menteri. Saya keliling ke 5 provinsi di Indonesia, agendanya bukan agenda khusus ini Pak Menteri, terkait dengan ATR BPN. Kadang agenda organisasi, agenda keumatan. Saya tanya, ketemu dengan berbagai stakeholder, saya tanya, berdasarkan surat edaran Menteri ATR BPN periode sebelumnya, dikasih deadline waktu tanggal berapa? 3 atau 4? 3 Desember 2024. Udah ngajuin belum? Sudah. Tapi sampai sekarang Pak, prosesnya masih stuck. Saya memahami Pak Menteri mungkin harus hati-hati. Saya memahami, sebagai adiknya Pak Menteri saya paham. Tapi kasih tahu kepada kita Pak Menteri, sampai kapan stucknya ini? Di hold-nya sampai kapan? Agar kemudian 150 perusahaan yang dalam tanda kutip sudah mau bertaubat ini Pak Menteri, kita kasih sertifikat taubatan nasuha dalam bentuk HGU. Yang 194 yang tidak taubat dan belum dapat hidayah ini Pak Menteri, ya biar kita kasih sanksi. Kan kira-kira begitu. Itu pembuka dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota. Yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan. Kapoksi, Pak Dedi Sitorus, silahkan. Makasih pimpinan. Tadi pantas kita semua bertepuk tangan untuk Pak Nusron. Kalau Pak Ketua nggak ajak tepuk tangan, saya akan ajak tepuk tangan buat Pak Nusron. Tapi nggak apa-apa sekali lagi untuk Pak Nusron. Kenapa saya kira harus tepuk tangan? Ini mencontohkan bagaimana seorang anggota DPR yang sudah karatan dalam hitungan 100 hari benar-benar jadi menteri beneran. Karena banyak juga menteri yang masih sampai sekarang
lihat sekali bahwa Pak Nusron menguasai dengan sangat baik semua isu-isu yang dipaparkan kepada kita, daging semua. Bahkan ketika menyembunyikan sesuatu pun datar, sehingga seolah-olah kita nggak sadar gitu. Untuk itu, saya terima kasih Pak Nusron, banyak hal yang sudah disampaikan. Nah, pertama saya ingin tanya terkait anggaran. Di sini kan tentu anggaran itu kan kemudian ada output atau outcome. Saya tidak akan mengatakan pemotongan efisiensi anggaran itu sebagai efisiensi, karena sampai 41% hampir 42,76 kalau nggak salah, itu sudah pemangkasan anggaran. Pertanyaan saya, apakah juga mengubah rencana kerja dari ATR BPN atau masih tetap yang kemarin? Itu real, supaya kita nanti dalam evaluasi tidak menyalahkan Pak Menteri. Ngajukan mobil speknya ya dengan CC 3.300, lalu nanti kita audit, kita laporkan dengan CC 1.500, kan nggak fair. Ya, jadi saya ingin tahu konsekuensi dari pemangkasan anggaran itu ya terhadap capaian-capaian yang diusulkan berdasarkan rencana 2025 yang disusun tahun 2024. Itu yang pertama. Dan sini saya juga mau sampaikan bahwa jangan lupa bahwa APBN kita itu juga mendorong sektor real, sehingga harus juga diperhatikan pengaruhnya terhadap ekonomi real. Yang kedua Pak Nusron, saya menangkap semangatnya tadi secara substansial, bicara tentang keadilan pertanahan, juga kepastian hukum, dan soal sosiologis ketika bicara tentang katakanlah hak apa yang sudah terbitkan nih, hak ulayat, tanah ulayat. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, kenapa hanya Kalimantan Barat nih? Apakah ini ada proses di mana pemerintah daerah atau provinsi terlibat sehingga kemudian mereka lebih dulu? Karena saya kira problem di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara juga banyak sekali terkait tanah ulayat. Apakah tidak ada usulan dari sana Pak Menteri? Ya, ini kan perlu menjadi perhatian kita. Soal tanah ulayat ini, karena kita semua tentu paham bahwa persoalan tanah, konflik agraria adalah bom waktu bagi negara ini. Ketika populasi terus bertambah, tanah semakin sedikit, ya, perubahan terjadi dalam dunia industri dan sebagainya, orang untuk makan perlu tanah. Itu harus kita ingat. Jadi ini adalah sumbu ledak yang kita nggak tahu kapan akan meledak di negara ini. Sehingga perlu hati-hati dalam soal keadilan agraria. Kemudian Pak Menteri, saya juga sangat tertarik dengan plasma dan inti. Di dapil saya Pak Menteri, tidak ada plasma yang beruntung Pak. Setiap tahun per keluarga rata-rata hanya menerima 100-200 ribu per bulan Pak, untuk 2 hektar tanah plasmanya. Saya mohon semua di Kalimantan Utara diaudit Pak, karena selalu alasannya rugi, perusahaan rugi, masyarakat masih punya utang. Sampai kapan mereka harus menderita? Mending kembalikan 2 hektar itu mereka kelola sendiri. Kenapa jadi rakyat yang berutang di bank untuk plasma? Padahal tanah ulayat, tanah milik sendiri. Ini saya kira Pak Nusron, saya sangat butuh perhatian khusus dari Kementerian Agraria di Kalimantan Utara ini Pak. Ada satu kabupaten Malinau lebih luas dari Jawa Barat Pak. Penduduknya hanya 85.000 kurang. Tanahnya terdiri dari mungkin 70% hutan, 29%-nya konsesi, tambang dan segala macam, cuma mungkin di bawah 5% yang diduduki masyarakat. Padahal di sana, di Kalimantan Utara ini ada PSN yang besar sekali Pak, yang pasti orang kampung, masyarakat adat nggak akan bisa berpartisipasi kecuali menjadi security atau cleaning service Pak. Saya mohon ada keadilan untuk rakyat di sana. Dan saya lapor juga Pak Menteri, sahabat saya ini belum ada kantor wilayah Pak di Kalimantan Utara Pak.
Padahal Papua itu saya lihat ada beberapa sudah, padahal lebih dulu Kalimantan Utara dimekarkan tapi nggak ada kantor BPN wilayahnya. Jadi kalau ada pembagian sertifikat itu mungkin 80% diambil sama Kaltim, Pak. Kaltaranya nggak kebagian, ya itu problem. Lalu kemudian ini terkait tadi Bapak menyinggung ada kerjasama sekarang tambahan Kementerian Transmigrasi, Pak. Mohon perhatiannya Pak untuk Kalimantan Utara, ya supaya kalau ada di sana program transmigrasi mohon disampaikan, bukan kewenangan Pak Nusron. Saya berharap itu 60-40 Pak. Ya, either masyarakat setempat 60, 40-nya masyarakat transmigrasi. Jangan sampai ada ketidakadilan yang nanti tahun-tahun mendatang bisa memicu konflik. Ini harus kita perhatikan. Yang keenam, terkait Satgas Kelapa Sawit, Pak. Pertanyaan cepat, Pak Nusron. Apakah di dalamnya ada Kementerian Keuangan, Pak? Ada. Baik. Ini terkait juga, Pak, karena menurut saya, ini kalau nggak ada cerita penegakan hukum, Pak, persoalan kayak gini akan terjadi terus. Saya mohon diaudit, Pak, dan negara menghitung. Apakah sudah bayar pajak dengan benar juga ini? Jangan cuma haknya untuk mendapatkan sertifikat, kewajibannya pada negara bagaimana selama ini? Termasuk saya mohon Pak, semua HGU, kelapa sawit, HTI, dan sebagainya, apakah sudah dipetakan dengan benar? Sehingga kita bisa menghitung, apakah betul misalnya HGU diberikan 30.000 hektar, dia tidak menguasai 35.000 hektar. Sehingga 5.000 hektar itu selama ini tidak membayar pajak kepada negara. Ini kan sedang dibutuhkan negara, Pak. Itu salah satu cara untuk menambah pendapatan negara dari orang kaya, gitu, yang menipu terutama. Lalu kemudian soal tentu ini soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satupun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya, kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, Pak, sangat mudah dimanipulasi, Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa. Semua bisa-bisa aja.
Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini Pak, supaya ada efek jerah Pak Nusron. Supaya Bapak bisa memulai ya memimpin ATR BPN ini dengan legacy Pak, pembersihan di dalam Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat sehingga semua yang ada di layar ini sekarang semua punya rasa takut Pak. Tinggal minta sama negara kalau perlu nanti gaji dan insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba gitu loh Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin Pak, orang siap mati Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus sekuat-kuatnya Pak. Kalau ibarat korporasi ini Pak, nggak usah pakai ini langsung pecat Pak, nggak ada sanksi-sanksi berat, jelas bawa ke jaksa, bawa ke KPK Pak. Harus gitu Pak Nusron. Supaya Pak Nusron betul-betul dikenang sebagai kita sesama politisi maupun rakyat sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun Pak, ya kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos. Bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin. Hanya rakyat yang nggak mampu Pak. Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil. Kalau bukan kita lalu siapa yang bela mereka? Saya kira harus kuat Pak Nusron narasi penegakan hukum dalam urusan-urusan ini. Terima kasih Pak Nusron. Mohon maaf kalau kurang berkenan semua. Terima kasih. Terima kasih Bang Dedi Yefri Sitorus dari fraksi PD Perjuangan. Saya mau nanya Pak Menteri, di struktur Kementerian ATR BPN ini gakumnya itu masuk di mana ya? Sebelum ke yang lain. Gakum internal atau gakum? Nggak ada ya, kita nggak dikasih kewenangan ya? Kalau Untuk- gakum luar nggak ada Pak. Ya. Itu salah satu tugas kita ke depan tuh Pak. Jadi kalau kita sepakat nanti kita revisi undang-undang pertanahan, saya kira kita kasih biar Pak Nusron bukan hanya pakai bintang dan pakai baret serta ada tongkat komando, tapi memang betul-betul sebagai the commanders of law-nya tanah di Republik Indonesia ini. Makasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan fraksi Partai Golkar. Pak Tovan. Pak Tovan dulu, oke. Silakan Pak. Izin Pak Ketua dan segenap pimpinan yang saya hormati, sahabat-sahabat saya anggota Komisi 2 yang saya banggakan, dan tentunya kepada Bapak Menteri ATR BPN, Wamen, dan jajarannya. Saya langsung saja Pak, kalau melihat dan mencermati agenda kita pada hari ini ada 3, yaitu target dan capaian tahun anggaran 2024, yang kedua paku anggaran tahun anggaran 2025, dan yang ketiga capaian 100 hari kerja dari Pak Menteri. Saya tertarik dengan agenda ketiga ini. Agenda ketiga ini Pak Menteri perlu diseriusi.
Saya apresiasi sikap Pak Menteri mengambil tindakan konkret membatalkan beberapa alas hak, 50 alas hak kalau tidak salah. Tapi menurut saya Pak Menteri, persoalan tidak selesai sampai di situ. Justru melahirkan tanda tanya besar, walaupun Pak Menteri tadi sudah menjelaskan depan forum ini, baru 50 dulunya batalkan. Tapi masyarakat di luar sana bertanya-tanya Pak Menteri. Kalau kita berbicara pagar laut, dari awal dengan pemberitaan ini, saya sebenarnya Pak Menteri tidak pernah tertarik dengan istilah pagar laut. Kita keluarkan kalimat pagar laut karena pandangan kasat mata ada pagar bambu di laut. Tapi coba kita perhatikan Pak Menteri, antara pagar bambu dengan pagar bambu itu jaraknya kurang lebih 3-4 meter untuk akses mobil. Dan antara pagar bambu yang satu dengan bambu yang lainnya, kalau saya lihat di video itu ada terpal. Berarti di situ sudah ada perencanaan, sudah ada niat, sudah ada mesrea. Ditimbun terlebih dahulu, kesannya pagar, pembatas, tapi pada akhirnya secara sporadis menimbun ke dalam. Nah, olehnya itu Pak Menteri, saya punya pandangan, saya mengapresiasi abang saya, karena saya ini junior dari Pak Menteri, Pak Deddy Sitorus, bahwa untuk persoalan, saya pinjam istilah pagar laut, kita tidak boleh setengah-setengah, harus serius. Kita semua mencermati, memahami dan menghayati ketegasan dari Bapak Prabowo. Ini bukan retorika dari seorang presiden. Dia dengan lantang mensupport para aparatnya, berantas itu puli, mafia tanah. Nah, dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme dari seorang presiden, tentu Pak Menteri sebagai pembantu presiden harus cepat menerjemahkan dengan baik. Saya yakin sekali Bapak Presiden menunggu hasil ending akhirnya di masalah. Apa sih sebenarnya? Karena masalah yang paling besar dan serius adalah siapa yang membacking, siapa yang membacking para pelaku-pelaku ini. Pelaku-pelaku ini kita anggap sebagai dader. Ya, jajarannya Bapak. Tapi intelektual dadernya, siapa yang menggerakkan? Aturan kan sangat jelas Pak Menteri. Proses penerbitan hak atas sebuah alas hak tanah itu ada tahapan-tahapan. Ada tahapan paling mendasar, tahapan keempat kalau tidak salah, yaitu jajaran BPN, aparatur Badan Pertanahan turun melihat lokasi yang dimohonkan sertifikat. Nah, mestinya di situ sudah ada hal yang aneh. Loh, yang Anda mohonkan ini kan laut. Walaupun Pak Menteri tadi menjelaskan bahwa bukan harga mati, laut itu tidak bisa disertifikat dari segi fungsi-fungsinya. Tapi jika dikaitkan dengan saya mencermati, mengikuti, dengar pendapat di Komisi 4, Komisi 4 lebih fokus ke KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, dari pembahasan itu saya berkesimpulan, otoritas dan tidak boleh diganggu gugat kalau berbicara kelautan adalah KKP. Nah, sedangkan aturan kalau kita baca, tidak usah saya bacakan Pak Menteri, kita pahami semua. Proses penerbitan alas hak itu, kalau itu dimensinya dari laut, seperti Pak Menteri jelaskan tadi, harus ada izin terlebih dahulu dari KKP. Nah, dengan demikian Pak Menteri, saya sangat mengharap sebagai junior dari Pak Menteri ini, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Momen yang paling berharga ini, kita didukung oleh Bapak Presiden, babat habis rangkaian perbuatan ini. Karena kita berbicara prinsip-prinsip dan asas hukum, ada yang namanya forgetting handling. Forgetting handling itu tidak mutlak orang nyuri sepeda, Pak. Mungkin hari ini pedalnya, sadelnya, minggu depan bannya, berikutnya rantainya, utuh menjadi sepeda. Nah, seperti juga sekarang ini, Pak. Kita menghadapi situasi kasus pagar laut dan tanda kutip, itu baru kita melihat asapnya, Pak Menteri, mohon maaf. Kita cari apinya, mana apinya ini? Jadi
Pertemuan pertama kita Pak Menteri, mungkin Bapak masih ingat, saya mengapresiasi Pak Menteri itu, saya sampaikan Pak Ketua bahwa insya Allah Pak Menteri kita ini akan pakai manajemen tawadhu. Tapi kelihatannya tidak cukup. Kelihatannya harus bergeser posisi. Saya memakai istilah manajemen tawadhu karena saya melihat sosok Bapak itu bisa menjadi suri toladan, uswatun hasanah. Tapi dengan adanya kacau balau begini Pak, jangan-jangan staf jajarannya Bapak yang minum, Bapak yang mabuk. Ini yang saya takutkan Pak. Jadi kita terbuka aja, bahaya loh Pak. Jadi seperti dia katakan di situ harus saya tuntaskan sampai seakar-akarnya. Ya maaf juga kalau saya agak maaf ya, ini forum kita ini, forum demokrasi, ya jangan juga terlalu percaya jajarannya Bapak. Karena Bapak menghadapi piring yang sudah kotor. Tapi kesempatan ini Pak, sebagai anak bangsa kita mensupport Bapak Presiden kita. Mungkin ini hal kecil dari begitu banyak rangkaian-rangkaian hal-hal di Republik ini, bukan hanya masalah pertanahan, tapi mungkin masalah lain, tapi Bapaklah bisa menjadi pahlawan untuk menuntaskan masalah ini. Kesimpulannya Pak Menteri, izinkan saya, kita tidak boleh tinggal diam Pak. Rumit ini masalah Pak. Bukan jajarannya Bapak yang terlibat saya. Ya jajaran desa, kelurahan, kecamatan, semua kan harus terlibat Pak. Ada tim-tim untuk itu. Dan yang paling-paling terakhir, saya melalui Pak Ketua, saya ada pemikiran Pak. Karena kompleksitas permasalahan di ATR BPN cukup rumit, bagaimana agar supaya kemitraan kita ini dioptimalisasikan dari semua anggota komisi yang ada turut ke bawah, ke lapangan. Dibuatkan agenda-agenda supaya kita bisa mengetahui progresnya. Setidak-tidaknya sebelum terjadi ini kita sudah bisa mengetahui, oh mau ada PIK 2 di Makassar, mau ada PIK ketiga di Sumatera. Ini setidak-tidaknya seperti itulah. Dan yang paling penting adalah ada edukasi dan transformasi dari Komisi 2 dan bermitra dengan BPN untuk ke tengah-tengah masyarakat, menyampaikan ke masyarakat, tolong menjadi polisi untuk diri Anda sendiri. Tolong menjadi polisi terkait dengan tanah-tanah yang ada ya. Cepat berikan informasi kepada kami. Oh maaf Pak Menteri, kalau ada yang berlebihan, saya salah, saya sebagai junior masih harus belajar banyak, dan kepada pimpinan mudah-mudahan bisa diterjemahkan dengan baik. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufan Pawe Pak, Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan. Ya, yang selalu bilang junior Pak Menteri. Wali Kota Parepare Pak. Wali Kota Parepare, yang sekarang cuma penggantinya. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Baik, Kang Ergun silakan. terima kasih Ketua. Ketua, pimpinan, Bapak Ibu, kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, terima kasih atas penjelasannya. Menarik apa yang disampaikan Pak Menteri, kalau kita melihat agenda hari ini adalah berbicara tentang evaluasi kinerja 2024 dan rencana kerja di 2025. Ada beberapa poin yang mungkin saya coba soroti Pak Menteri. Yang pertama terkait masalah progres pendaftaran tanah, yang kedua terkait masalah reforma agraria, yang ketiga terkait masalah anggaran, dan yang keempat terkait masalah penanganan sengketa. Kalau kita melihat datanya Pak Menteri, jumlah bidang tanah di Indonesia ini kurang lebih ada 126 juta bidang, di mana menurut catatan kami hingga November 2024, total bidang tanah yang terdaftar itu baru 119 juta, alias kurang lebih 95%-nya, dan di antara yang 95% ini yang bersertifikat baru 94 juta, ekuivalen di angka 75% ya Pak Menteri. Dari data ini kami masih melihat banyak tanah yang belum bersertifikat tentunya. Namun di sisi lain kami melihat program PTSL yang dengan kata lain program pendaftaran tanah sistematis lengkap dari tahun ke tahun ini kok semakin menurun Pak Menteri. Kalau kita melihat data pada tahun 2021 itu terrealisasi 9,3 juta. Di 2022 turun menjadi 5,8 juta, di 2023 turun menjadi 4 juta, dan di 2024 turun menjadi 3,7 juta bidang Pak Menteri.
Tentunya kami melihat mungkin ini banyak kendala di dalamnya, dan kami ingin tahu juga Pak Menteri, kalau memang terjadi banyak kendala di dalamnya, bagaimana strategi dari Kementerian ATR BPN itu sendiri untuk mengakselerasi ini Pak Menteri. Dan tentunya kami berharap target dan sasaran PTSL ini untuk masing-masing provinsi, kabupaten ataupun kota dapat disampaikan kepada kami, sehingga kami dari Komisi 2 dapat mengawasi ataupun mendorong realisasi PTSL ini secara lebih optimal Pak Menteri. Karena kami ketahui Pak Menteri, kalau kita melihat di 2021 realisasi anggaran kementerian ini di 7,7 triliun, itu mampu menghasilkan sertifikat PTSL 9,3 juta bidang. Di 2024 realisasi anggarannya naik menjadi 7,8 triliun, tetapi menghasilkan PTSL-nya hanya 3,7 juta, begitu loh Pak Menteri. Dan ini tentunya menjadi sebuah catatan. Hal berikut terkait masalah reforma agraria Pak Menteri, kami juga ingin mendorong realisasi reforma agraria agar bisa direalisasikan, khususnya untuk redistribusi tanah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai diketahui, reforma agraria ini tentunya diselenggarakan melalui penataan aset dan penataan akses Pak Menteri, di mana penataan aset tanah dilaksanakan melalui dua kegiatan. Yang pertama realisasi atau legalisasi aset, dan yang kedua redistribusi tanah itu sendiri. Kami melihat redistribusi tanah kepada rakyat ini masih perlu diakselerasi Pak Menteri, karena kalau dari data realisasi distribusi itu baru mencapai 1,8 juta hektar, di mana data ini terdiri dari ex-HGU yang terlantar. Terus yang kedua dari masalah pelepasan kawasan hutan untuk torak. Kami kira angka ini masih sangat rendah Pak Menteri, sehingga perlu ditingkatkan ya tentunya agar dapat memberikan dampak yang lebih besar, terutama untuk rakyat di sekitar hutan. Pak Menteri, terkait masalah anggaran, kami mengapresiasi realisasi anggaran dari Kementerian ATR BPN yang mencapai 7,8 miliar atau 7,8 triliun, 7.861 miliar atau 7,8 triliun atau kurang lebih 99,04% dari total anggaran yang non-blokir 7,9 triliun. Tentunya realisasi ini memang agak sedikit di bawah. Di sini juga kami mengapresiasi realisasi kementerian yang telah melaksanakan rekomendasi pada Raker Oktober di 2024 lalu untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di 2024 dalam program pendaftaran tanah ulayat, redistribusi lahan ex-HGU dan tanah terlantar, penanganan sengketa perkara dan konflik serta kejahatan pertanahan termasuk praktek mafia tanah. Kami melihat ada beberapa program yang realisasinya melebihi target Pak Menteri, di mana kita melihat dokumen persetujuan RDTR untuk kabupaten kota lebih dari 100%, peta bidang tanah PTSL juga lebih dari 100%, serta rekomendasi penggunaan tanah terlantar juga lebih dari 100%. Kami menganggap output yang melebihi target ini merupakan prestasi yang luar biasa, karena dengan anggaran terbatas Pak Menteri, namun bisa melakukan optimalisasi anggaran dan menghasilkan output yang melebihi target. Untuk itu, terkait dengan penambahan anggaran pada tahun 2025 yang sebesar 490 miliar yang akan digunakan untuk kegiatan antara lain PTSL terintegrasi, penilaian tanah, tanah komunal atau tanah ulayat, kami mendorong kepada Kementerian ATR BPN, kepada Pak Menteri khususnya, untuk dilakukan penghitungan ulang Pak Menteri. Penghitungan ulang, apakah memungkinkan untuk dilakukan optimalisasi untuk anggaran ini, begitu Pak Menteri. Karena dengan anggaran yang terbatas pun, Pak Menteri sanggup mencapai lebih dari 100%, begitu Pak Menteri. Yang berikut terkait masalah penanganan sengketa nih Pak Menteri. Kami mengapresiasi Kementerian ATR BPN yang mampu menyelesaikan sengketa perkara konflik
Kalau kami melihat dari 2.179 perkara yang terjadi di tahun 2024, itu mampu diselesaikan malah lebih dari 3.000 perkara, Pak Menteri. Berarti ini kan kurang lebih nyampe 140%-an begitu, Pak Menteri. Tentunya kami melihat kinerja ATR BPN yang luar biasa ini, kami berharap perkara pertanahan di Indonesia ini dapat diselesaikan secara berkeadilan. Tapi di satu sisi ada hal menarik, Pak Menteri. Hal menarik, kami tentunya menitipkan satu kasus terkait masalah konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Pak Menteri. Di mana ada konflik pertanahan antara masyarakat dengan TNI Angkatan Udara di ujung genteng lokasinya, Pak Menteri. Itu luasnya kurang lebih 85 hektar. Dan ini merugikan tidak kurang dari 592 kepala keluarga yang sudah mendiami tanah tersebut sejak tahun 1945, Pak Menteri. Jadi udah 80 tahun yang lalu menghuni di sana. Bahkan sudah 27 tahunan yang lalu, tahun 98, telah memperoleh sertifikat dari BPN. Sejak 27 tahun yang lalu. Namun sampai hari ini terjadi sengketa. Saya kemarin coba komunikasikan dengan Kementerian Keuangan, jaga-jaga ini masuk ke dalam DJKN, Dirjen Kekayaan Negara. Jadi kita pengen tahu ini tanah punya siapa sebetulnya begitu, Pak Menteri. Sampai hari ini masih ngegantung. Dan permasalahan ini muncul sudah bertahun-tahun begitu, Pak Menteri. Harapan saya di bawah kepemimpinan Pak Menteri ini bisa menjadi sebuah perhatian begitu, Pak Menteri. Hal berikut, Pak Menteri, yang disampaikan tadi, Pak Menteri menyampaikan terkait masalah permasalahan yang terjadi yang mencuat saat ini, dan ada beberapa sanksi berat yang Pak Menteri sampaikan khususnya kepada 8 orang, di mana di sini salah satunya adalah Kepala Kantor Pertanahan, Pak Menteri. Mohon jangan sampai apa yang sudah Pak Menteri lakukan, Pak Menteri kerjakan. Ini berbicara Kepala Kantor Pertanahan, Pak Menteri. Tolong dicek kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Kepala Kantor Pertanahan ini. Karena setahu saya Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten ini eselon 2, Pak Menteri. Mungkin eselon 3 malahan. Apakah mampu, Pak Menteri, mengambil kebijakan seperti ini? Begitu. Mungkin juga ini kelakuan dari Kadilnya, Pak Menteri. Mereka kan cuma juru tulis, Pak Menteri, Kepala Kantor Pertanahan di kabupaten kota ini. Jangan sampai Pak Menteri yang sudah bekerja luar biasa tapi mengenakan sanksi hanya dianggap nanti berbicara tentang formalitas. Jelek baik, Pak Menteri adalah kawan saya. Kita sudah berperiode-periode di sini, Pak Menteri. Saya tidak ingin apa yang sudah dilakukan dengan baik menjadi dibicarakan hanya sebatas formalitas. Tolong dicek kembali, Pak Menteri. Terima kasih, pimpinan. Makasih. Mas Bimo bilang, kenapa kok ketua nggak batasi? Saya bilang semua ini kangen sama Mas Nusron. Jadi karena ketemunya satu masa sidang cuma 1 kali. Dulu sering ketemu Mas Nusron di gedung ini, sekarang biar aja mereka kangen-kangenan. Cuman saya tetap ingetin maksimal jam 2 sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau begini nggak selesai jam 2 ini. Selanjutnya saya persilahkan ke fraksi Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati, memang pembahasan kita kali ini adalah hal-hal yang ditunggu oleh publik terkait permasalahan-permasalahan yang sempat mencuat ramai di media-media. Dan sekarang Pak Menteri sudah menyampaikan secara resmi dengan Komisi 2. Artinya ketika nanti kita sebagai anggota Komisi 2 ditanya oleh publik, kita bisa menjawab, terutama yang tentang pagar laut dan HGB itu. Tadi saya ingin menyampaikan beberapa catatan dari paparan-paparan dari Pak Menteri. Tadi di awal Pak Menteri menjabarkan tentang proses penerbitan HGU dan IUP. Di situ membahas tentang plasma.
Dan Pak Menteri juga bahkan menjelaskan di situ tentang ada juga plasma yang plasmaan. Kali ini saya sebagai anggota Komisi 2 ingin betul-betul Pak Menteri menyampaikan berapa plasma yang dikelola oleh masyarakat. Biar jelas, misalkan perusahaan ini mengelola berapa ribu hektar plasmanya ini, mungkin kita bisa punya data itu. Dan yang kedua, tadi juga Pak Menteri membahaskan bahwa sesuai dengan program-program Presiden tentang plasma itu melibatkan beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Transmigrasi, dan di situ juga ada Kementerian Kehutanan. Yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai dengan pelibatan kementerian-kementerian itu memunculkan ego sektoral. Ketika ego sektoral itu tumbuh di masing-masing kementerian, biasanya ini akan memandekan. Misalkan ketika nanti ditanya, oh itu belum izin keluar dari Menteri Transmigrasi, oh itu belum dari Menteri Kehutanan, jangan sampai perekonomian terganggu oleh hal-hal semacam itu. Yang kedua, yang ketiga terkait pembatalan HGB. Saya lihat tuh langkah cermat yang dilakukan oleh Pak Menteri terkait menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di publik. Di satu sisi Presiden Prabowo memprogramkan 5 juta rumah, dan di satu sisi juga ada segelintir orang yang memiliki tanah yang begitu luas. Di situ nampak ketidakadilan, gitu kan. Tetapi dalam mengambil sikap ini, Pak Menteri juga harus sangat hati-hati. Boleh kita bilang bahwa bagaimanapun itu adalah produk lembaga. Produk lembaga itu pasti sudah melalui prosedur. Kenapa itu muncul? Karena itu bagian dari produk lembaga. Sama halnya ketika saya memiliki 3 orang anak, 1 sangat baik, 2 baik, yang 2 tidak baik. Tiba-tiba motor saya digadein oleh anak saya. Saya sebagai orang tua pasti akan menebus itu, gitu kan. Ya, itu filosofi yang kita gambarkan. Nah, sekarang mungkin di situ sebagai di bawah-bawah Pak Menteri banyak sebagai pemain, dan Pak Menteri harus jadi pelatih. Harus tahu permasalahan-permasalahan di bawah. Dan yang saya sampaikan juga terkait pencabutan HGB itu, Pak Menteri sampaikan nomor surat HGB yang dicabut. Karena di pihak sana juga masih menanti, sebut saja Agung Sedayu itu kan masih menanti nomor surat yang dicabut berapa, nomor surat pencabutan itu. Karena di sini kita akui Agung Sedayu ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Dia sudah malang melintang dalam dunia bisnis perumahan dan lain-lain. Jangan sampai di kemudian hari terjadi gugatan-gugatan. Dan mereka juga beralibi bahwa HGB di atasan perairan itu bukan masalah ilegal dan tidak ilegal. Itu ilegal. Itu ilegal. Mereka menyatakan udah ada izin, sudah bayar pajak, dan dia juga memiliki PKK PRL, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Artinya itu ada prosedur-prosedur yang telah ditempuh, gitu kan. Adapun yang tadi berdasarkan Permen ATR BP nomor 16 tahun 2002, di mana di situ ada klasifikasi. Kepala kantor kabupaten mengelola sertifikat dengan luas berapa, kanwil berapa, dan kementerian berapa. Nah, itu kan sebagai celah, itu kan. Jadi kemarin kalau saya lihat itu dari investigasi salah satu media itu, memang trik mereka itu memecah-mecah biar itu tidak sampai ke pusat. Jadi kontrol dari menteri itu jadi lemah. Itu kan selesai di masalah Kanta. Apakah kita persalahkan itu sebagai oknum? Tidak. Di situ ada prosedur yang memang mengatur itu. Jadi produk-produk hukum itu produk itu bagian dari produk lembaga. Kita harus cermati
jangan sampai di kemudian hari akan jadi tuntutan di pengadilan. Oke lah, sekarang publik merasa puas dengan pernyataan Pak Menteri. Ketika nanti dalam gugatan itu terjadi dan ATR kalah, ya itu harus dipersiapkan. Mungkin itu aja saya ucapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak B. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Kozin. Ini orang baru, Gus Menteri. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Terima kasih karena ini pertama saya perkenalan dengan Pak Menteri senior kami di PMII dan sama-sama juga sebagai kader NU. Nama saya Muhammad Hozin, A45, Dapil Jawa Timur 4, meliputi Kabupaten Lumajang dan Jember. Yang pertama yang ingin kami sampaikan sebelum masuk kepada rancangan teknokratik tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Menteri, alangkah eloknya kita coba kembali kepada pijakan kita, cara pandang kita agar sama dulu dalam memposisikan negara, masyarakat terkait dengan maraknya konflik agraria yang belakangan ini terjadi. Saya tidak terlalu mau banyak mengapresiasi karena tadi yang dipaparkan hanya sebatas menepikan uap-uap saja atau asap, belum masuk kepada roadmap untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara detail dan tuntas. Kalau boleh saya kutip minggu kemarin atau beberapa waktu yang lalu, Pak Deddy Sitorus itu pernah menyampaikan kita jangan sibuk menyiapkan ember ketika rumah banjir, tapi kita harus mengkonstruksikan diri kita, menata apakah gentengnya yang bocor atau plafonnya yang roboh dan sebagainya. Oleh karena itu saya ingin mengutip pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Apakah kemudian Undang-Undang Dasar ini, kalau dalam struktur keagamaan kita ibaratkan Quran kita dalam bernegara, itu masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Contoh kemudian, kita lihat mungkin nanti perlu ditambahi, tidak hanya kejadian pagar laut ini di Bekasi, Sidoarjo, dan kemudian di mana tadi di Banten, tapi ada juga di tanah kakek nenek saya di Sumeneb di Madura, Pak Menteri. Bahkan di sepanjang pesisir di Kabupaten Sumeneb ini sudah menjadi tambak mayoritas di sana, Pak Menteri. Ketika pada masyarakat kemudian melakukan upaya-upaya baik itu meminta audensi kepada BPN, meminta audensi kepada Kanwil, selalu responnya itu normatif prosedural. Oh, ini sudah sesuai dengan apa yang diajukan. Oleh karena itu, kenapa saya tadi mengungkit baseline kita dalam bernegara dan memposisikan rakyat. Kita harus ingat, kita ada di ruangan ini ber-AC menggunakan pakaian yang mewah, dihormati, itu karena ada tuan kita, yaitu rakyat. Kenapa kemudian dalam pengkaplingan pagar laut, baik itu SHM maupun SHGB, rakyat yang dirugikan sementara segelintir orang atau pengusaha yang diuntungkan? Ini kan filosofisnya sudah bertentangan, Pak Menteri. Kalau di dalam kaidah anak pesantren itu tasarruful imam ala royah manutun bil maslahah. Jadi legacy Pak Menteri, Dirjen, Kakanwil dan semuanya tidak kepada penghematan anggaran, efisiensi anggaran, tercapainya program 100 hari, bukan, tapi kemaslahatan rakyat. Itu. Kemudian yang di Sumeneb, kembali kepada permasalahan yang kami sampaikan tadi, poin yang di Sumeneb ini Pak Menteri, kapan-kapan misalkan ada waktu mungkin menugaskan Pak Dirjen atau Kanwil turun di lapangan. Jangan hanya sebatas menerima laporan apa yang tercatat di atas kertas, karena permasalahan itu tidak bisa terakomodir dalam lembaran-lembaran kertas, Pak Menteri. Tapi permasalahan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Ini juga saya ingin meneruskan apa yang menjadi visi misi Pak Prabowo di dalam Astacita kedua nomor 416 kalau tidak salah, terkait swasembada pangan.
Jangan kemudian ini menjadi paradok, Pak Presiden menggebu-gebukan terkait dengan swasembada pangan, ketahanan pangan, tapi ketahanan papan masyarakat kita terganggu. Ketika misalkan di Sumeneb ini banyak yang dijadikan tambak, ini akan berpotensi terjadi banjir rob, Pak Menteri. Sekarang posisinya existing ini masih laut. Jadi existing ini masih laut, awalnya masyarakat dan kepala desa ini menolak, Pak Menteri. Ini tepatnya ada di Kampung Tapak Kerbau, Desa Gresik Putih, Gapura, Sumeneb. Nah, ini bukan hanya SHGB, tapi sudah SHM. Alasannya dulu itu dataran, kemudian terjadi abrasi menjadi laut. Saya yakin ini hanya letupan-letupan kecil, mungkin di daerah pesisir-pesisir pantai di kabupaten dan provinsi yang lain juga banyak hal yang sama. Oleh karena itu, tidak mungkin semuanya akan dimunculkan ke permukaan di forum ini, tidak akan pernah selesai. Saya minta ketegasan dari Pak Menteri harus menyiapkan rancangan teknokratik berupa roadmap menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dan perlu diingat, kejahatan di dalam bidang agraria tidak mungkin berdiri sendiri, Pak Menteri. Jangan sampai kemudian kita teriak mafia tanah, ternyata satu di antara kita yang sebetulnya menjadi mafia tanah. Karena saya hakul yakin, mungkin ainul yakin, tidak mungkin hanya ini ulah segelintir orang di tingkat bawah. Pasti ada keterlibatan oknum, baik itu di tingkat BPN kabupaten maupun Kanwil. Oleh karena itu tindakan tegas hanya sebatas mencabut urusan selesai, tapi harus ada punishment yang tegas, baik itu secara pidana maupun tuntutan atau pertanggungjawaban secara profesi. Kemudian yang kedua, ini aspirasi di dapil saya, Pak Menteri, terkait dengan sengketa atau konflik masyarakat dengan PT KAI. Nah, saya coba ini flashback sedikit. Jadi setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang waktu itu masih bernama Stadswagen kalau tidak salah ya, SS, kemudian menjadi Jawatan Kereta Api, sekarang kita kenal dengan PT KAI. Lah, patokannya hanya satu, yaitu ground chart. Lah, ground chart itu sesuai dengan amanat undang-undang tadi, kemudian yang awalnya hak milik, hak menguasai menjadi hak pengelolaan. Ditindaklanjuti oleh PT KAI melakukan program sertifikasi secara massal. Padahal ini ada terjadi di dapil saya, Pak Menteri, di Jalan Mawar, Desa Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Ada kurang lebih 300 kakak masyarakat yang sampai detik ini masih terluntang-lantung ketika mereka melakukan perlawanan, diintimidasi, bahkan kemudian dilakukan tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum juga di sana. Oleh karena itu, apa sumber permasalahannya? Setelah saya lakukan riset ya secara sederhana, ternyata ground cut ini merupakan peta tanah warisan dari zaman kolonial yang oleh BPN dilihat sebagai aspek yuridis tunggal untuk menerbitkan SHGB. Padahal masyarakat yang sudah mendiami lahan di pinggiran kereta api mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, mulai Jawa Parding ujung timur, Banyuwangi sampai Jawa ujung barat, mereka menempati sebelum negara ini merdeka dari semenjak tahun 1930-an, 20-an. Mereka ada yang sudah punya SHM, Pak Menteri, SHGB, dan menempati bayar pajak tiap tahun. Tapi secara sepihak oleh PT KAI dilakukan sertifikasi kepada BPN, BPN berpatokan kepada ground cut itu tadi, dan kemudian menerbitkan atau menganulir SHM-nya. Dan ketika masyarakat atau rakyat kecil berhadapan dengan negara, bisa ditebak siapa yang kalah, pasti rakyat, Pak Menteri. Oleh karena itu saya harap ini harus dilakukan titik pijak yang sama. Jangan kemudian aspek ground cut itu dilihat dengan kacamata kuda, hanya aspek yuridis saja, Pak Menteri. Tapi tolong pertimbangkan juga aspek sosiologisnya, aspek psikologisnya, aspek historisnya. Karena undang-undang tahun 1960 itu baru diterbitkan ketika masyarakat sudah berpuluh-puluh tahun menempati itu. Itu kan nggak fair, Pak Menteri. Jadi ini berlaku surut, ibaratkan. Hampir semua permasalahan, termasuk yang di Jember, di Sidoarjo, di Jawa Tengah, kemudian yang di Bandung, urusan antara konflik rakyat dan PT KAI itu asal muasalnya atau pangkal permasalahannya urusan masalah ground cut itu tadi. Masyarakat selalu dirugikan. Bagaimana solusinya?
Karena tadi pimpinan menyampaikan kita tidak hanya sebatas memberikan kritik, tapi harus memberikan solusi yang konstruktif juga. Mungkin misal contoh diberikan win-win solution, ada ganti untung untuk masyarakat, atau masyarakat diberikan SHGB-nya untuk kemudian mendiamkan sampai 30 tahun kemudian atau 40, sembari dilakukan pendekatan-pendekatan persuasif, edukatif agar tidak terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Ini saya juga minta, ini kan hadir Kakanwil Jawa Timur, ini untuk yang Sumeneb dan Jember tolong diberikan atensi. Sekali lagi, mudah-mudahan ke depannya Komisi 2 ini tidak hanya menjadi tempat sampah kemudian jadi pembuangan masalah-masalah di masyarakat yang harusnya diselesaikan oleh internal BPN, tapi harus kita juga yang meluangkan waktu menyelesaikan itu. Itu bukan suatu kebanggaan, tapi suatu hal yang harus segera diselesaikan. Kemudian terakhir yang ingin kami sampaikan, Terakhir ya Gus ya, terakhir. Ya minta dispen perkenalan sekalian gitu. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana posisi negara dalam hal ini BPN dalam menyikapi land grabbing seperti yang disampaikan tadi, penyerobotan tanah secara besar-besaran. Posisi negara di mana? Posisi BPN di mana? Apakah hanya terus melestarikan yang sudah terjadi selama ini, atau kemudian ada langkah-langkah yang revolusioner yang bisa diperbaiki? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya berkeyakinan Pak Menteri ini adalah seorang santri, seorang Nahdien sejati. Apa yang kita pelajari di pesantren, saatnya Pak Menteri sekarang buktikan bahwa kita semua bisa memperbaiki negeri ini memulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Khozin, Gus Khozin. Saya sekaligus mengingatkan kepada kita semua pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI bahwa clearance room yang telah kita sepakati buat dengan Kementerian ATR BPN itu sedapat mungkin itu dipakai dengan efektif setiap kita menerima pengaduan dari masyarakat. Kepada kementerian saya minta tolong gunakan web Anda itu untuk kemudian ada satu sudut sebagai dashboard kita. Tuh. Agar kemudian nanti para anggota dan masyarakat yang mengadukan melalui Komisi 2 juga bisa ngecek di situ perkembangannya seperti apa. Bu Reska ya, tolong ya, karena Pak Menteri kemarin utus Bu Reska. Saya hampir suruh Bu Reska duduk di sini lagi Pak, hampir lupa saya Bu Reska ini sudah jadi staf khusus Menteri. Saya ingat saya masih jadi anggota Komisi 2 DPR RI Bu Reska. Jadi nanti tolong kawan-kawan dari tenaga ahli Komisi 2, sekretariat Komisi 2 aktif kepada para anggota. Jangan sampai nanti Gus Khozin ini udah dilaporin masyarakatnya, umatnya, nggak selesai-selesai masalahnya. Nah, selesai itu dua maknanya. Yang paling paripurna selesai, keluar alas hak, itu paripurna. Tapi kalaupun memang belum bisa keluar alas hak, ada penjelasan yang rasional dan terukur. Kenapa kok itu tidak bisa diterbitkan? Yang selama ini menjadi polemik di masyarakat. Selanjutnya saya persilakan dari Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak apresiasi ke Pak Menteri pada hari ini, dan kita juga fraksi PKS melihat ini sebuah terobosan dan keberanian yang luar biasa dari Pak Nusron, sudah menyuguhkan data dengan gamblang kepada kita semua, dan ini tentu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, baik yang sekarang sedang hot atau yang kemarin-kemarin menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Saya ingin menyoroti beberapa hal, dan tentu dalam hal ini mendukung program cita-citanya Pak Prabowo ya. Dalam target di 2025 ini ada 126 juta bidang PTSL yang akan target kita untuk disertifikatkan. Nah, oleh karena itu, tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Salah satu yang di-highlight tadi sedikit terkait dengan Sumatera Barat. Dan hadir juga bersama kita Pak Teddy Gus Priyadi, Kakanwil yang baru ya. Kemarin saya hadir serah terima jabatan antara Bu Sri Puspita Dewi dengan Pak Teddy. Ini memang Pak Menteri, Sumatera Barat ini punya kearifan lokal ya, keunikan sendiri terkait dengan nenek mama, tanah ulayat dan lain-lain.
saya dengan Bu Sri Puspita Dewi sebelumnya sudah mengadakan raker kecil-kecilan, dan kita bertekad keberadaan kita di komisi ini mendukung program Pak Menteri untuk PTSL ini, terutama di daerah-daerah yang mempunyai kearifan lokal khusus. Dan tentu ini kita berharap ada kebijakan-kebijakan tertentu ya, pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan bersama, sehingga meyakinkan program kita ini akan membawa efek positif terhadap status lahan di masyarakat, terutama di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria. Ini kan sebuah program yang bagus ya. 10 tahun terakhir kita sudah berhasil dalam melaksanakan reforma agraria sebesar 14,5 juta hektar. Akan tetapi ini sebagian besarnya baru kita ambil dari legalisasi aset tanah, sekitar 12,26 juta hektar gitu ya. Kalau untuk retribusi itu masih kecil gitu ya, masih kecil, itu 1,86 juta hektar. Nah, sisi lain Pak Prabowo kan ada program terkait dengan masalah swasembada pangan gitu ya. Nah, kita berharap sekarang tingkat Gini rasio kepemilikan lahan kita itu di angka 0,56. Itu artinya bahwa kita itu antara orang kaya kemudian orang miskin, tingkat kepemilikan tanahnya itu kesenjangannya itu masih panjang gitu ya. Oleh karena itu kita berharap program swasembada pangan dikaitkan dengan reformasi agraria, kita berharap pemanfaatan lahan ini juga bisa digunakan atau diberikan kepada petani-petani di sekitar lingkungan lahan hutan gitu ya, areal hutan yang kita jadikan sebagai objek lahan swasembada pangan yang akan diterbitkan ini. Artinya apa? Wujud swasembadaan jangan hanya dilakukan oleh korporasi besar, tapi juga dilakukan oleh masyarakat-masyarakat, dan mereka nanti punya lahan baru dari hasil hutan yang digunakan untuk program swasembada pangan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan mafia tanah, kita sependapat, saya membaca beberapa kali berita dari Pak Menteri ya, yang membagi 3 mafia tanah itu, termasuk di internal kita. Langkah tadi sudah dilakukan ya, khusus di kasus yang sedang disorot sekarang di Tangerang, itu sudah dilakukan beberapa langkah tadi ya. Cuman saya ingin menanyakan juga nih ke Pak Menteri ya, tadi sudah disampaikan ada 50 bidang tanah yang akan dicabut statusnya. Pertanyaan kita kan ada di 2 di sini yang besar Pak Menteri ya. Di poin 1, 2 itu mempunyai 234 sertifikat dengan luas 341 hektar gitu ya. Kemudian ada 35 hektar itu di 2 lembaga atau perusahaan. Itu di 50 sertifikat itu sudah masuk itu atau yang lainnya gitu ya, sehingga ini bisa menjawab pertanyaan publik, karena orang mengait-ngaitkan gitu ya. Saya tadi menghitung-hitung Pak Menteri, itu luas yang sekarang itu yang hampir 290 sertifikat itu hampir 1/5-nya negara Singapura gitu ya. Kalau kita tambah PIK 1, PIK 2 itu persis luasnya itu dengan Singapura. Nah, tentu orang nanti akan mengait-ngaitkan gitu ya. Ini kita kesenjangan tanah kita di Indonesia masih Gini rasionya 0,56, kita masih susah rakyat kita punya tanah, sementara banyak sertifikat yang diberikan kepada yang tidak jelas. Tentu ini juga menjadi pertanyaan nanti bagi masyarakat. Oleh karena itu tadi di internal kan kita sudah. Nah, terhadap yang lain ini penanganan kita seperti apa? Ya, terhadap oknum di luar BPN, apakah kita biarkan begitu saja ya, kemudian kita batalkan sertifikatnya, kemudian tidak ada tindakan hukum seperti yang disampaikan oleh Bang Edi Sitorus. Kalau ini terjadi, jihad Pak Menteri di ATR BPN untuk mempertahankan tanah negara kita ini nanggung takutnya saya melihat dari beberapa hadis ya, itu salah satu jihad itu adalah mempertahankan kekayaan kita. Nah, kan Pak Menteri ini seorang mujahid yang kita berharap di situ all out insya Allah untuk memperjuangkan amanah rakyat untuk mempertahankan tanah negara kita ini. Kemudian kita juga sepakat terkait dengan HGU ya, kedepannya ini seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi, kita memang harus mendukung program Pak Prabowo Subianto ya, terkait dengan bagaimana kita tertibkan 537 perusahaan atau badan hukum yang mempunyai IUP tanpa HGU. Nah, ini
kita mendukung sekali kalau bisa data itu kita punya, kemudian program-program kita ke depan mungkin Bang Bahtera kunjungan ke tempat-tempat itu, sehingga kita pertanggungjawaban kita kepada publik untuk menjadikan kekayaan negara ini untuk sebagai kesejahteraan rakyat ini bisa kita lakukan. Itu mungkin beberapa hal Pak Menteri. Sekali lagi kita siap bersinergi insya Allah untuk bersama-sama Pak Menteri bagaimana mewujudkan reforma agraria ke depan yang lebih matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan kawan dari fraksi PAN. Ada yang mewakili? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan serta anggota Komisi 2, yang kami hormati Pak Menteri beserta jajaran. Saya Pak di Riau. Riau hari ini kebun sawitnya lebih kurang 2,7 juta hektar. 2,7 Pak. Lebih. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menteri, setiap perpanjang HGU itu aturannya 20%. Ke depan 30%. Ya, yang kedua 30 Pak. Yang ketiga. Oh, yang kedua masih 20. Masih 20. Baik. Nah, yang 30 ini Pak, apakah sudah siap payung hukumnya? Kalau belum, ya kami minta persiapkan. Karena isu-isunya seperti ini, isu yang seksi Pak di daerah kami. Karena 20% saja, sampai hari ini belum semua perusahaan yang bisa merealisasikan ya aturan itu. Apalagi di perusahaan di daerah kami yang paling besar juga badan usaha milik negara, PTP 5, PTP 4 itu ratusan ribu Pak, berada di tengah kampung masyarakat, di atas ya tanah wilayah masyarakat sendiri pun tidak ada juga menjadi pegawai atau pekerja dari perusahaan itu, apalagi untuk mendapatkan 20% ini. Ini memang ya menjadi perhatian kita Pak Menteri. Saya banyak sekali ini ya, 1 tahun 2 tahun ke depan ini HGU baik perusahaan swasta maupun BUMN yang habis HGU-nya untuk kita perpanjang. Tentu ini menjadi atensi kita untuk mendapatkan 20%. Terus yang kedua, ya, untuk HPL Pak, untuk ini, transmigrasi. Transmigrasi di tempat Riau ini kan cukup luas sekali Pak, banyak sekali pemukiman migrasi. Tapi anehnya, dalam satu kampung, satu desa yang sudah dipenitip, yang sebagian sertifikatnya ada di atas HPL, yang sebagian ada di HPT atau HPK. Nah, saya sudah beberapa kali mendampingi tokoh masyarakat, mendampingi kades-kades, ya, menemui BPN, menemui transmigrasi, menemui juga KLHK. Itu sampai hari ini Pak belum ada benang merahnya. Karena ini di kawasan tentu KLHK. KLHK minta ya lahan pengganti. Kan aneh Pak. Dahulu lahan itu transmigrasi diserahkan ke BPN untuk dibuat sertifikatnya. Setelah di tengah jalan, ya ini menjadi HPT, HPK. Ini Pak, ya seperti apa penanganan ini? Hari ini ada program dari BPD PKS, setiap petani yang berkebun sawit mendapat
60 juta bantuannya dari pemerintah. Tapi karena HPT, dia tidak bisa. Sementara negara sudah hadir di tengah masyarakat, tetapi tidak bisa eksekusi. Ini persoalan kita bersama nih Pak Menteri. Ya. Bagaimana langkah-langkah kita ini? Dengan KLHK-nya kah? Atau memang sertifikat ini Pak Menteri yang menerbitkan ini? Ini apa langkah kita, langkah konkretnya? Yang ketiga, ya, di program Bapak 2025 ini ada lebih kurang 3 juta PTSL untuk masyarakat. Ini Pak, di mana ranah kami sebagai mitra Komisi 2 dan Kementerian Bapak untuk mendapatkan kami, ya, katakanlah posisi kami, mungkin kami turun ke lapangan, kami turun ke dapil, ya, bagaimana komunikasi kami dengan kanta-kanta Bapak, sehingga aspirasi masyarakat yang mungkin tidak tersentuh oleh kanta-kanta Bapak, oleh mungkin desa yang tidak termasuk program PSL ini, bagaimana kami bisa mendapatkan ini, sehingga pemerataan itu bisa semuanya mendapatkan program pemerintah yang 3 juta ini. Yang terakhir Pak Menteri, ini masalah wakaf. Nah, ini menarik nih. Ini hampir semua masyarakat masjid-masjid kita di daerah ini kan tidak ada suratnya, sertifikatnya. Hibah. Ya, hibahnya. Hibahnya ada Pak. Ya. Cuma sertifikatnya daripada wakaf ini tidak ada. Sehingga tidak dapat dana dari APBD, APBN, karena tidak ada alas haknya. Ini seperti apa prosesnya? Apakah cukup melalui kanta-kanta saja, atau seperti apa kami ya untuk mendapatkan jalurnya ini, sehingga masyarakat kita, rumah ibadah kita, semua agama mendapatkan sertifikat hibah ini. Saya rasa mungkin 4 ini dulu Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari fraksi Partai Demokrat. Langsung dari pimpinan, Pak Deddy Yusuf mewakili juga. Atau anggota masih dikasih lagi satu tak cukup? Kayaknya perlu anggota satu lagi nanti. Terima kasih pimpinan, Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT/RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron, ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang
ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak. Penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah, bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kuat ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak, karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Dan yang terakhir mungkin saya harus menyampaikan, Mas Nusron, tadi ada kawan yang sudah menyampaikan, perlu penguatan hukum, penegakan hukum. Kalau kita perhatikan di sini dari kedirjenan, memang belum ada dirjen gakum, ya, atau deputi penindakan. Dulu ketika saya di Komisi 9, saya pernah mengusulkan agar Badan POM itu punya deputi penindakan. Kenapa? Begini, hampir 40% permasalahan perdata di Mahkamah Agung itu adalah kasus sengketa tanah. Dan kadang-kadang berproses panjang sekali. Saya coba mereview, perlukah ada pengadilan agraria? Nah, kalau ada pengadilan agraria, maka menambah beban tentunya untuk pembentukan lembaga baru. Ada usulan yang sebetulnya sederhana, yaitu adanya deputi penindakan di Dirjen Gakum. Sehingga proses sengketa-sengketa tanah itu lebih cepat diprosesnya. Walaupun mungkin ini akan boleh dikatakan ada bias kepentingan, karena banyak yang melakukan sengketa tanah permasalahan ini justru adalah di oknum-oknum ATR BPN. Tetapi saya pikir kalau ini bisa diawasi oleh Ombudsman, diawasi oleh KPK dan lain-lain, ini saya pikir ini akan menjadi kuat sekali. Jadi ini harapan saya, Mas Nusron, bahwa permasalahan ini benar-benar kita kawal jangan sampai terulang lagi. Dan apa yang sudah dilakukan saat ini adalah HGB itu dicabut. Tolong diperiksa lagi, masih ada lagi nggak di tempat lain? Mungkin di belahan wilayah yang mana? Dan menurut saya ini menjadi hal isu yang penting, karena salah satu penggunaan sertifikat HGB itu adalah untuk minjem uang ke bank. Dan kita tahu banyak yang memiliki HGB ribuan hektar yang mungkin tadi belum tentu dikerjakan, hanya ditaruh di perbankan. Jadi boleh saja nanti silakan dengan Komisi 11 kita nanti melakukan diskusi unik terkait masalah equity tadi, ya. Nah, kembali ke masalah paket laut ini. Pak Nusron tadi sudah menyampaikan ada sekian jenis, ada sekian nama perusahaan. Apakah perusahaan-perusahaan ini sudah pernah dipanggil untuk ditanyai secara langsung? Apakah itu kewenangan Kementerian ATR atau itu kewenangan penegakan hukum? Jadi saya mohon agar kita tidak simpang siur, nanti dipersalahkan ini, dipersalahkan ini. Kita langsung fokus. Yang mengusulkan perusahaan-perusahaan itu, apakah sudah pernah dipanggil oleh ATR BPN, dan kemudian apa yang akan dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang mengusulkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari anggota, karena tadi Pak Diri sebagai anggota, kalau masih ada, silakan atas dulu Pak Edo. Terima kasih pimpinan. Saya nambahin sedikit aja Pak Menteri. Tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa yang terkena sanksi berat atas penerbitan HGB atau SHM kasus pagar laut Tangerang itu 6 orang. Kalau melihat dari Permen nomor 16 tahun 22, kewenangan kepala kantor itu cuma HGB itu 3 hektar Pak Menteri. Padahal HGB yang diterbitkan itu 390 hektar. Jadi kewenangan yang atas luasan 390 adalah menteri. Ini kalau sesuai permen. Jadi mohon dicek lagi Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Yang ini saya jawab dulu Pak. Bapak perlu cek bahwa kewenangan itu ada 2 Pak. Pertama kewenangan pemberian hak, yang kedua kewenangan konversi. Kalau sifatnya kewenangan konversi itu semuanya ada di kepala kantor pertanahan, tidak melihat luasan Pak. Nah kasus yang terjadi di Kohot ini semuanya itu adalah konversi Pak. Tadi di depan sudah kami sampaikan. Jadi tidak ada pemberian hak kepada dari tanah negara kepada seseorang maupun kepada badan hukum. Jadi yang ada kewenangan itu yang sifatnya itu adalah pemberian hak. Karena ini menyangkut semua adalah konversi. Dari KIRIK menjadi SHM, dari SHM menjadi diturunkan ke SHGB. Saya kira itu Pak, supaya nggak bias Pak. Penjelasan sementara gitu. Selanjutnya Pak Ahmad Irawan. Benar. Ya, Irawan dari Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menteri beserta seluruh jajaran, pimpinan Komisi 2, anggota Komisi 2 dan seluruh hadirin hadirat yang ada dalam ruangan ini. Pak Menteri, hal yang pertama saya ingin sampaikan sebagai junior Pak Menteri di Partai Golkar, Pak. Kita bangga juga Pak Menteri. Betul Pak, bangga kita Pak. Di saat publik terlebih dahulu menemukan persoalan sertifikat di lautan, Pak Menteri dengan responsif menindaklanjuti apa yang menjadi temuan publik tersebut. Dan itu menurut saya sesuatu yang menyelamatkan muka kita semua, Pak. Bagaimana mungkin ada HGB di lautan, Pak? Kita jadi tertawaan publik, Pak. Masyarakat pasti ketawa. Di mana wibawa kita sebagai pemerintah, gitu. Syukurnya Pak Menteri dari Partai Golkar, kakak kita Pak, senior kita yang kita harus, memang Pak Nusron ini tingkat adaptasinya tinggi Pak. Meskipun tadi bicara contrarius actus, ini biasanya kalau bukan orang administrasi negara Pak, itu lama Pak untuk mengetahui apa itu prinsip contrarius actus. Tapi Pak Menteri cepat banget Pak. Bahkan sebelum 100 hari isu-isu pertanahan, saya tadi menyimak penjelasan, itu telah memahami detail Pak. Tapi juga saya ingin mengingatkan Pak Menteri dalam kapasitas saya sebagai anggota Komisi 2. Ketika membatalkan SHGB itu Pak, saya termasuk nonton videonya.
ada Pak Kades yang mendampingi, ada Kepala BPN. Kita memang Pak, kalau mengenai isu pagar laut ini, kalau kita tidak teliti, kita juga bisa larut Pak dengan persoalan terus dinamikanya gitu. Karena publik juga belum mendapatkan penjelasan yang cukup dan terang Pak terkait dengan kewenangan delegasi yang ada di dalam tubuh Kementerian ATR BPN. Tadi Pak Menteri menjelaskan bahwa dengan luasan sekian-sekian itu sebenarnya telah didelegasikan Kepala Kantah Pak. Dalam hal ini tentu Kepala Kantor Pertanahan Tangerang, terus Kanwil Banten. Di saat publik mencari ini siapa menteri yang bertanggung jawab terhadap persoalan pagar laut tersebut, padahal di satu sisi proses sertifikasinya sebenarnya telah didelegasikan kepada kepada kantor pertanahan. Kemudian Pak Menteri datang, meskipun Pak Menteri saya sih sebenarnya berharap pada saat itu Pak Kades, Pak Menteri, pimpinan Komisi 4, mestinya Pak Rifki ada di situ juga Pak sebagai pimpinan Komisi 2 Pak, sebagai senior saya juga Pak yang saya hormati. Karena ini kan persoalan agraria, Pak Menteri Pak Menteri kan harusnya didampingi oleh Ketua Komisi 2, tidak hanya Ketua Komisi 4 Pak. Mestinya begitu Pak Rifki, jadi biar tontonan itu, pandangan kita itu lebih bagus Pak, lebih bangga lagi kita Pak, kalau Ketua kita Pak Rifki di sana Pak. Nah, cuma persoalannya Pak, ketika ekspresif di dalam tontonan itu dibatalkan di situ, saya bertanya-tanya kaitannya dengan, karena sertifikasi ini bagian dari KATUN Pak, Keputusan Tata Usaha Negara, kemudian kewenangannya delegatif, terus ada badan atasan. Tentu kita tidak bisa melepaskan persoalan SHGB ini dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peradilan tata usaha negara Pak. Yang di dalamnya di situ tentu kita bicara tentang wewenang, kelembagaan, dan kemudian Pak Menteri tadi menyampaikan persoalan materialnya Pak, materialnya. Nah, itu yang kalau kita bicara asas umum pemerintahan yang baik Pak, AUPB itu, seharusnya sebelum SHGB ini dibatalkan, saya juga sama sikapnya kalau menemukan masa begitu, pasti SHGB-nya saya batalkan juga Pak. Tetapi kan asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 itu mengatur bahwa subjek yang terdampak dengan keputusan yang kita ambil itu harus kita klarifikasi terlebih dahulu dan mendapatkan penjelasannya. Nah, itu yang ingin saya pertanyakan di dalam ruangan ini, karena di tontonan itu tidak ada pihak tadi itu PT Madrasah Alia Negeri, terus apa lagi tadi itu PT CM, kan nggak ada kita lihat Pak, atau Pak Menteri nggak memperkenalkan, itu kan tidak ada. Apakah itu dilalui Pak? Karena bagaimanapun kalau keputusan ini sudah diambil, kemudian kita melakukan koreksi melalui badan atasan, tentu ini potensial akan digugat di peradilan tata usaha negara Pak, PT UN. Itu yang prinsip yang perlu saya pertanyakan kepada Pak Menteri, agar juga publik dan kita semua ya, khususnya yang memiliki otoritas ini, memang memahami bahwa kronologinya, rangkaian peristiwanya ke depan selanjutnya akan seperti itu Pak. Di mana perkara ini, masalah ini itu akan hilirnya akan kemana Pak? Hulunya ke atas dan hilirnya akan kemana? Kan kita gambaran lengkapnya akan seperti itu. Kalau kemudian isu ini terus bergelinding gitu. Cuma ya itu tadi tuh, Pak Menteri ilmunya tinggi Pak. Masalah-masalah begini jadi biasa Pak. Terus yang kedua Pak Menteri, saya baca sekilas tadi mengenai, mohon dipersingkat Mas. Oh ya, mengenai automatic adjustment Pak. Jadi ada anggarannya diblokir,
tapi capaiannya melebihi target semua, Pak. Nah, itu pertanyaannya, apakah Kementerian Agraria ini memandang bahwa ya udahlah dengan anggaran segitu meskipun dipotong, ya kita juga tetap bisa bekerja dengan baik. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, kaitannya dengan kantah-kantah, Pak. Kantah agraria yang memenuhi target realisasi, Pak. Tadi Pak Menteri tegas betul, luar biasa, Pak, memberikan saksi administrasi ini. Tapi kita juga harus bisa memberikan reward kepada yang berhasil, Pak. Utamanya yang telah deklarasi lengkap ya, Pak ya. Lengkap, terus bekerja dengan baik, apa macam-macam. Jadi supaya mekanisme reward and punishment-nya itu memang jelas, Pak. Jangan kita berharap orang bekerja baik, tapi tidak ada bedanya dengan orang yang tidak bekerja dengan baik. Begitu Pak Menteri, karena Pak Bimo selaku pimpinan sudah membatasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya terima kasih Pak Ahmad Irawan. Selanjutnya Pak Longking. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri Nusron Wahid dan seluruh jajaran Eselon 1 dan Eselon 2 yang sempat mendampingi, teman-teman anggota Dewan yang terhormat. Saya tidak banyak, Pak. Pertama yang saya ingin sampaikan ke Pak Menteri, yaitu soal kasus hukum mantan saya punya Kakanil Pertanahan Sulawesi Tengah, Pak, yang sekarang sudah jadi terdakwa. Ini gara-gara yang bersangkutan dengan berani dan gagah menandatangani sebidang tanah land clearing yang memang peruntukannya untuk kemanusiaan, yaitu untuk huntap di Kota Palu dan sekitarnya. Beliau telah menyelamatkan 13.000 huntap, Pak. Karena kalau tidak ditandatangani oleh beliau dengan wali kota saat itu, Bank Dunia tidak akan mencairkan bantuan Bank Dunia. Dan saya saat itu adalah gubernurnya. Nah, untuk itulah saya mohon dengan sangat mulai Pak Menteri, tolonglah Pak Doni ini adalah pahlawan bagi saya. Dan saya termasuk yang sudah diperiksa berkali-kali oleh Kapolda. Tapi saya katakan, pada saat kejadian likuifaksi dan tsunami, saat itu perintah dari Wapres saat itu kepada kami, ambil tanah semua SHGB pun boleh diambil. Karena ini adalah kasus bencana. Nah, ini sayangnya kita justru memelihara pemilik-pemilik HGB yang tidak tahu diuntung, Pak. HGB-nya saja sudah mati berapa kali, minta diperpanjang lagi, kemudian kita ambil untuk membangun huntap, kemudian ini dia persoalkan, Pak. Ini kan luar biasa, betul-betul tidak tahu diri. Tanah sudah diterlantarkan berpuluh-puluh tahun, giliran kita mau pakai untuk kemanusiaan, justru dia lapor bahwa Kakanil, Pak Doni, dan wali kota adalah melanggar dan memanipulasi data-data. Ini kan luar biasa, Pak. Jadi saya mohon Pak Menteri barangkali bisa mengapros Pak Kapolri bahwa atas terduga terdakwanya Pak Doni itu, kami terus terang masyarakat Sulawesi Tengah sungguh tidak bisa menerimanya. Artinya tolonglah Pak, artinya kami tidak bermaksud untuk mencampuri urusan-urusan hukumnya, tetapi paling tidak tolong diperhatikan bahwa apa yang dia lakukan itu demi kemanusiaan korban likuifaksi dan tsunami. Nah, ini barangkali berbeda kasusnya. Bahkan saat itu Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden, memerintahkan kami dengan melalui Pak Menteri waktu itu Pak Sofyan Jalil, ambil tanah apa saja mau diambil silakan. Yang penting harus bisa membangun huntap untuk kurang lebih 13.000 huntap yang perlu dibangun. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Jadi tolonglah Pak, kasihan beliau. Masa orang yang sudah berbuat, berkorban harus jadi terdakwa. Ini luar biasa, Pak. Itu kami serang keberatan. Ini mohon Pak dengan sangat untuk diperhatikan. Kemudian minta maaf Pak Ketua, atas hasil reses kami di daerah. Tadi juga beberapa teman sudah menyampaikan persoalan kondisi-kondisi kanta kami, kantor-kantor pertanahan kabupaten yang rata-rata sudah mendeklarasi juga, cuman kondisinya kasihan Pak Menteri, kasihan bukan seperti kantor Pak.
Padahal begitu banyak jasa-jasa kantor kanta itu Pak untuk kepentingan masyarakat. Jadi barangkali nanti kita berusaha barangkali untuk meminta moratorium kepada Pak Presiden agar ATR diizinkan untuk memperbaiki semua kantor-kantor pertanahan kabupaten ya Pak. Karena sudah tidak layak semua Pak. Mengurus data-data digital pun sudah ketakutan Pak, kanta-kanta sekarang. Jadi saya kira itu sudah jadi perhatian Pak. Kemudian yang terakhir, ada pengaduan masyarakat nanti setelah ini saya serahkan sama Bapak ke Pak Menteri soal ulah dari beberapa, ya kita punya anak-anak Pak, staf, karena kasus likuifaksi dan tsunami saat itu menimbulkan banyak kehilangan daripada penduduk, antara lain kehilangan sertifikat Pak. Itu atas nama Baso Rustam Effendi. Dan sekarang dia minta untuk diganti kopi pergantian, tapi sampai hari ini sudah 1 tahun 8 bulan tidak ada tindak lanjut dari kanta Kota Palu dan juga dari Kanwil dan seterusnya. Jadi mohon Pak, ini kasihan korban tsunami yang meminta keadilan supaya sertifikatnya bisa diganti kembali. Artinya ada data-datanya dan bahkan sudah melapor sampai ke Presiden Pak. Ya itu. Dan terakhir kami mohon Pak, kuota PTSL untuk Sulawesi Tengah insya Allah bisa ditambah Pak. Karena kemarin kami cukup melebihi target untuk jatah Sulawesi Tengah. Tapi untuk ke depan mudah-mudahan tahun 2025 ini kuota PTSL bisa ditambah lagi. Saya kira itu saja Pak Menteri, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Longki. Selanjutnya dari meja pimpinan, saya mau Pak Batra dulu. Belum. Oh belum. Pak Wahyudin Nurali. Pak Wahyudin Nur. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, dan juga pejabat eselon dari Menteri ATR BPN yang saya hormati. Saya nggak banyak aja, cuman rasa prihatin aja Pak Menteri. Tapi pertama saya harus mengapresiasi 2 langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri ya. Satu, program 100 hari kerja luar biasa tercapai. Yang kedua adalah keberanian Pak Menteri mencabut sertifikat ya. Nah, rasa keprihatinan ini Pak Menteri, kalau kalian lihat tadi berapa ratusan hektar dikuasai oleh para korporat, orang-orang, sementara itu laut sudah bisa dikuasai, sementara rakyat kita yang kadang banyak menempati meteran aja itu kadang digusur ya, berhadapan dengan proses hukum dan lain-lain. Ini kan menimbulkan rasa apa ya, kita ini bernegara, jadi ingat gitu loh. Dulu negara ini kelihatannya itu diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Mereka berjuang sampai dengan nyawa dan lain-lain. Dan mereka tidak mengharapkan kok anak cucu mereka mendapatkan warisan yang hektaran ya. Coba kita lihat, kalau kita jalan di Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto dan lain-lain, kita tanya itu, anak cucu mereka nggak ada itu yang menguasai tanah di situ. Jalan Sudirman seberapa hebatnya mahal, tapi anak cucu Sudirman nggak ada. Pangeran Diponegoro dan lain. Jadi luar biasa pangeran para pahlawan ini. Tapi di saat seperti ini kadang kita prihatin. Konsesi pemberian ratusan hektar kepada mereka korporasi ini, ya kalau bisa Pak Menteri saya minta keberanian lagi gitu. Berapa sih keuntungan negara yang didapatkan dari konsesi ribuan hektar ya? Yang bisa kita lihat sebetulnya APBN kita berapa yang bisa kita dapatkan dari konsesi yang diberikan kepada mereka. Nah ini harus ada lah ya, telaah ke depan. Barangkali kalau pemberian konsesi ratusan hektar ini dilihat Pak Menteri,
ada nggak nih yang mau diberikan hak ya, konsesi ini atas mereka? Sejarah saham mereka terhadap bangsa ini ada apa enggak gitu? Kok kelihatannya nggak ada itu yang sudah menguasai ratusan hektar ya, puluhan hektar di mana-mana. Kelihatannya nggak punya saham apapun terhadap bangsa ini, nenek moyang mereka. Mungkin itu aja Pak Menteri. Saya akan mengapresiasi kalau langkah ke depan akan lebih memikirkan kepada masyarakat yang terutama untuk memiliki tanah yang hanya meteran aja agak sulit, yang sekarang banyak hidup menggelandang di emperan toko-toko itu Pak Menteri, karena mereka terlibat utang dan lain-lain dan tidak mampu akhirnya menjual, dan mereka akhirnya tidak mempunyai tempat tinggal sehingga tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah karena susah sekali kalau tidak ada alamatnya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak Edi Ulwan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, rekan-rekan anggota Komisi 2 dan Pak Menteri beserta jajaran. Saya mungkin di penghujung waktu ini sedikit aja simpel Pak Menteri. Ada beberapa hal saya ingin sampaikan. Saya sebenarnya tadi rapat semangat sekali ini Pak Menteri ATR BPN ini, banyak hal yang saya sudah siapkan terkait ya isu yang sangat viral ini. Tapi saya salut sekali Pak, semakin Pak Menteri menjelaskan detail-detail, langsung rincian catatan saya ini sudah terjawab semua. Jadi saya apresiasi sekali, beliau ini menteri yang kalau datang sini saya puas dengan paparan beliau. Jadi saya kebetulan tidak suka memuji dan mencari muka Pak. Memang karakter saya kalau bagus ya bagus Pak Nusron. Yang berikutnya Pak, saya tahu betul karakter Pak Menteri kita ini. Saya pernah rapat sekali, terus rekan-rekan anggota itu menyampaikan banyak kasus konflik agraria. Beliau langsung motong, kalau kasus per kasus itu nanti dicatat aja, karena betul sekali. Saya ini Pak Menteri, kalau mau mengadukan kasus konflik agraria di dapil saya banyak sekali, tapi saya mengapresiasi kemarin kami dapat informasi Bu Rizka yang menjadi LO untuk mengkanalisasi laporan-laporan kami, dan saya apresiasi sekali. Dan perlu juga saya sampaikan Pak Menteri, kami di Komisi 2 pribadinya khususnya saya, ini dua hal isu strategis tentang konstituen masyarakat yang mengadu itu. Yang pertama tentang honorer P3K, dan yang kedua tentang konflik agraria ini Pak Menteri. Jadi apalagi saya dapil Kalimantan Timur Pak Menteri, IKN, dan banyak hal sekali. Kami kebetulan baru selesai reses. Saya akan sudah sampaikan ke Bu Rizka, dan saya juga ingin menyampaikan, kebetulan ada Kantah dan Kanwil di sini, ada Pak Denny di Kalimantan Timur. Ada satu hal yang mau saya headline Pak Menteri. Sebenarnya saya suka sekali style kepemimpinan Pak Menteri ini. Saya ingin memperkuat terkait apa yang menjadi pernyataan ketua kami, bahwa setiap laporan apapun itu bentuknya maupun itu perorangan, korporasi, keluhan dari masyarakat, kami dapat banyak keluhan begini Pak Menteri. Kami itu kalau ke BPN itu ya cuma sampai melapor dan disuruh menunggu, tapi tidak tahu ini ujungnya sampai kapan, dan kami menunggu sampai kapan, kalau ditanya muter-muter aja. Nah, maksud saya gini Pak Menteri, mungkin bisa saya ingin memperkuat statement Pak Ketua kami, setiap ada keluhan laporan apapun itu minimal dilayani, direspon, ada batas waktu berapa hari, mungkin standarnya begitu. Respon itu kan tidak harus memenuhi tuntutan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Saya juga Pak Menteri baru 4 bulan begini ber-DPR ini,
Kadang kalau dapat keluhan masyarakat itu langsung percaya diri begini, seperti menjadi superhero. Tahu-tahu begitu audiensi dengan BPN, waduh salah, masyarakatnya yang secara yuridis salah gitu. Jadi penting bagi saya ulangi, karena Pak Denny ada di saya lihat di sini, nanti di Kalimantan Timur kalau ada keluhan sengaja saya sampaikan di forum ini supaya beliau merespon keluhan-keluhan di dapil kami supaya ada direspon, jangan sampai berbulan-bulan bahkan 1 tahun tidak direspon Pak. Mungkin saya nggak tahu ini direspon ini apakah ada hal yang memang tidak bisa dijawab. Saya rasa apapun pengaduannya tentu ada narasi bagaimana jawabannya, walaupun itu pahit manis tetap ada respon, itu poinnya. Jadi keluhan teman-teman masyarakat, bahkan kami ini Pak ditonton di YouTube begini, bukan di dapil kami banyak aduan juga. Tapi terima kasih sekali lagi, saya apresiasi Bu Rizka ini juga responsif Pak. Saya sudah dapat laporan, kemarin kami masukin dari dapil sudah ditindaklanjuti. Dan barusan saya juga lapor ke Bu Rizka, WA langsung terkait hal-hal langsung ditindaklanjuti habis ini Pak. Jadi terima kasih, mungkin itu saya tidak berpanjang-panjang. Terima kasih pimpinan sudah senyum melihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin dulu Pak ya. Sholat dulu. Aspirasi bawah dulu Pak. Skor dulu gimana? Nggak usah. Skor dulu aja. Jadi sholat dulu. Skor lah 15 menit ya. Ya. Ya, kita nanti mau kembali ke pimpinan, ada Pak Zul, ada Pak Batra. Kita skor 5 menit. Setuju Pak? 10 lah. 10 menit. Ya. Skor 10 menit terutama untuk urusan yang di bawah. Pemekaran wilayah di Kalimantan memberikan dampak signifikan pada distribusi kursi di DPR RI, mencerminkan perubahan politik.
Dapil, mengamankan 2 kursi. Sementara itu, Partai Gerindra, PDIP, Nasdem, PKB, PKS, PAN mengamankan 1 kursi. Provinsi Kalimantan Utara resmi menjadi provinsi yang baru, yang disetujui lewat paripurna DPR pada 25 Oktober 2012. Hasil rekapitulasi perolehan suara daerah pemilihan Kalimantan Utara mendapat 3 kursi dengan perhitungan masing-masing 1 kursi yang dimenangkan oleh Partai PDIP, Gerindra, dan Demokrat. Hasil perolehan kursi DPR RI di Kalimantan menggambarkan referensi pemilih di wilayah ini. Pemilihan umum yang baru saja berlangsung menunjukkan adanya dinamika politik di Kalimantan dengan beberapa partai politik yang berhasil mendapatkan dukungan suara yang signifikan. Distribusi kursi ini akan mempengaruhi komposisi parlemen dan peta kekuatan politik di daerah ini dalam 5 tahun mendatang. Pimpinan DPR RI mengingatkan pemerintahan Prabowo Gibran untuk menjaga tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerja 100 hari pertama pemerintahan. DPR RI berkomitmen akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan untuk merealisasikan berbagai program prioritas pemerintah yang telah dicanangkan. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan, dengan adanya tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat, tentunya patut disyukuri, namun perlu ada catatan bahwa pemerintah harus terus bekerja keras menjaga tingkat kepuasan masyarakat. Ia menyampaikan, DPR RI mengimbau kepada pemerintah untuk tetap fokus dalam merealisasikan program prioritas ke depannya. Dengan adanya tingkat kepuasan yang tinggi ini, pertama kita bersyukur, tetapi juga ada catatan bahwa kita juga harus bekerja keras menjaga tingkat kepuasan masyarakat. Kita himbau kepada pemerintah itu kemudian untuk setelah 100 hari ini tidak kendur dalam mewujudkan janji-janji kampanye atau merealisasikan program-program yang dilakukan jelang 100 hari ini. Nah, sehingga implementasi di lapangan sesuai dengan janji kampanye Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sudah skor hari ini kan mungkin hari terakhir reses, besok udah mulai masa sidang lagi ya. Lebih lanjut, Sufmi Dasko juga menambahkan, selain itu DPR RI tentunya juga akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan program yang telah dicanangkan pemerintah. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pulau Jawa selalu menjadi barometer politik nasional, sebab dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, hasil perolehan suara di Pulau Jawa selalu menjadi penentu utama dalam kontestasi politik. Pulau Jawa merupakan pusat ekonomi, politik, dan budaya. Jawa sangat terkenal dengan warisan budaya sejarah dan alam yang asri. Tak heran jika penduduk di Pulau Jawa sekitar 150 juta orang. Dari 4 hal tersebut, kita apresiasi banyak capaian yang sudah dihasilkan. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan bisa terus meningkat. Dan saya boleh bilang ini baru pembantu presiden dan ini baru kader Golkar. Berikutnya saya minta Mas Menteri dan seluruh jajaran komitmen betul dan konsisten betul terhadap upaya penyelesaian masalah yang ada di ATR BPN, baik yang lama maupun yang muncul belakangan itu. Dan mudah-mudahan teguh juga dalam menyelesaikan masalah. Tadi kalau ketua bilang
Sebenarnya kan ini Mas Menteri cuci piring, ya kalau tuh harus cuci piring ya cuci piring aja nggak apa-apa gitu. Yang penting teguh termasuk berani. Tadi sudah ditunjukkan sama Mas Menteri lewat keterangan Ketua Komisi 2. Dan yang terakhir, karena ini menyelesaikan masalah itu harus jelas supaya kita pun tidak sering mendapatkan masalah, Mas Menteri dan Bung Wakil Menteri. Ada benarnya yang disampaikan oleh beberapa teman, tolong Mas Menteri, Bung Wakil Menteri, Pak Suyus dan jajaran, kita dikasih tahap demi tahap sudah sejauh mana penyelesaian dan waktunya kapan harus segera diselesaikan, supaya kita makin mengurangi masalah, tidak menumpuk masalah. Saya kira itu go ahead, Mas Menteri, semoga makin menunjukkan karya terbaik untuk bangsa dan negara. Saya kembalikan ke Mas Bimo. Terima kasih Pak Zulfikar. Selanjutnya dari pimpinan Pak Batra, kami persilakan. Terima kasih pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, beserta seluruh jajaran Kementerian ATR BPN. Karena yang lain saya perhatikan tadi semua memberi apresiasi, maka tidak lengkap rasanya kalau kami dari terutama Partai Gerindra juga tidak memberi apresiasi kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Kami mendengar tadi dan melihat bagaimana Pak Menteri menjelaskan secara rinci dan detail yang kemudian apa yang menjadi diskursus publik hari ini, dan hari ini Pak kami mendapat penjelasan yang sangat utuh, terang benderang. Mudah-mudahan dengan kapasitas yang dimiliki Pak Menteri beserta seluruh jajaran terus bisa membantu Presiden Prabowo dalam kepemimpinan di bawah komando beliau. Masyarakat terus merasakan kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Barangkali hanya itu yang bisa disampaikan dari Partai Gerindra, dan terutama yang saya titip Pak Menteri tadi saya mendapat penjelasan soal bagaimana wakaf rumah ibadah ini yang paling penting Pak. Saya di Dapil beberapa kali, sudah di 3 kabupaten bersama BPN juga memberikan sertifikat kepada wakaf, terutama yang rumah ibadah ini mohon dipercepat Pak supaya faedahnya kepada umat juga bisa lebih banyak. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Ketua nanti mimpin kembali, dari saya, kalau tadi pada memberi apresiasi, saya sebagai teman saya aja, ya, tidak mengecewakan teman saya ini jadi menteri. Gitu ya. Membanggakannya nanti dulu, kita lihat masih 5 tahun ini kan. Mesti rajin-rajin ketemu kayaknya Mas Bimo sebagai seorang teman. Kalau dibeli nilai A, B, C, D, E, kira-kira ya minta apa Pak? C plus mendekati B lah gitu kan. Tapi luar biasa Pak, kelihatan bagaimana soft skill, cara pandang melihat teknokratik yang dia lakukan itu didrive oleh cara pandang yang ideologis. Ya. Dari paparan ini tadi, untuk siapa dan melayani kepentingan siapa itu yang penting. Pada saat bicara 100 hari, kalau teknokratik, dirjen, deputi ini pinter-pinter kok. Cuma pinternya itu untuk siapa? Pinternya teknokratnya ATR BPN ini untuk siapa? Nah, untuk siapanya itu yang mendrive. Itu soft skill, ideologi. Sumpah semuanya di sini.
sumpah dengan janji. Itu teman saya Pak Menteri ini disumpah waktu menjadi menteri. Selain keyakinannya ya sama ideologinya Pancasila. Itu yang saya kira perlu lebih digelorakan Pak Menteri. Terutama yang ada di Zoom ini. Ada Kanwil BPN-nya, ada kemudian BPN-nya, ya. Itu perlu digelorakan soft skill-nya tadi, ideologinya tadi. Kalau Pak Tovan tadi ngeri Pak, yang minum orang bawahan, bisa-bisa yang mabuk menterinya itu kan. Kenapa bisa begitu? Ya karena nggak ada tadi soft skill-nya tadi. Saya kerja ini untuk siapa toh? Melayani kepentingan siapa toh? Akhirnya terjadi tadi kapling-mengkapling yang nggak karu-karuan. Intinya kita dipilih, demokrasi saya sedikit, demokrasi politik harus dibarengi dengan demokrasi ekonomi. Yang sampai sekarang undang-undang demokrasi ekonomi belum selesai. Jangan sampai kita dipilih oleh rakyat, dari rakyat ini untuknya bukan untuk rakyat, untuknya untuk kepentingan private. Ini yang Bung Karno bicara soal sosiodemokrasi Pancasila. Itu cetai itu. Ya. Yang mana sosiodemokrasi Pancasila adalah sistem cara berpikir bapak-bapak, terutama yang di Zoom itu. Ya. Bagaimana sosiodemokrasi Pancasila itu adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia supaya sejahtera. Ini negerinya kaya raya, laut, darat, tambang, perkebunan, kita kaya raya, ning rakyatnya miskin. Akhirnya defisitnya kemana itu kan itu? Demokrasi politik yang terjadi autokrasi, tidak dibagi, tidak sosial demokrasi, tidak mensejahterakan rakyat karena ada ketidakadilan. Ini soft skill. Apakah ATR BPN berideologi sosiodemokrasi yang mencita-citakan kesejahteraan dengan mewujudkan suatu kebijakan yang berkeadilan sosial? Nah, itu kan. Itu dulu. Baru nanti ngukur-ngukur itu. Ini saya kira kalau di perusahaan itu corporate culture-nya ada. Kulturnya itu adalah tadi sosiodemokrasi Pancasila. Sebelumnya sosionasionalisme untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, realitasnya masyarakat sekarang ini ketimpangan. Urusan pertahanan ini timpang, Pak. Ini kawan saya Menteri ATR mulai masuk, ketimpangan diselesaikan dengan teknokrat yang ideologis. Ini yang dipaparkan hari ini. Teknokrasi yang ideologis, teknokrasi yang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Dan ini banyak. Kalau ada ketidakadilan di urusan pertahanan, tidak mungkin tidak melibatkan teknokratnya atau birokratnya, tidak mungkin. Pasti itu. 5 tahun ini kita akan bekerja sebagai mitra Pak Menteri dan kita mewujudkan tadi dari rakyat oleh rakyatnya ini 42 ini copos beles. Untuknya mana? Nunggu nih. Rapat ini ada 3 stasiun TV Pak Menteri yang meliput. Berarti penting banget ini. Penting banget ini, ditunggu. Kita berharap dengan kepemimpinan Pak Nusron Wahid yang juga aktivis, saya ngomong berulang kali ngomong aktivis itu pasti ada soft skill-nya. Ya. Bukan saudagar atau pengusaha ini, aktivis. Ya. Bagaimana jurang yang tajam tadi
dari rakyat oleh rakyat dia milik kita, terus ada kesenjangan, nggak nyampe ini Pak, ngurus lautnya yang dikapling, tanahnya yang diambil, itu nggak nyampe dia. Piye caranya ini? Jembatannya ya di sini nih Pak, jembatannya ya kita ini Pak. Ada kesenjangan akses untuk urusan-urusan yang menyangkut tanah, nggak bisa rakyat. Kemarin tadi dikatakan oleh Pak Ketua, yang pelaporan ke Komisi 2 satu-satu akan kita lanjuti. Belum kita bikin open house nanti, semua masuk nih. Saya berharap ini juga dilakukan Pak Menteri beserta jajarannya yang di daerah, di BPN maupun di Kanwil, untuk buka sehingga akses ini tidak numpuk di pusat. Nanti ada, kalau di Depdagri ada des pilkada, ya ini des urusan sertifikat. Bahkan kita nuntut ada peradilan untuk mengatasi persoalan hukum ini lebih spesifik khusus tanah, karena perbajut numpuk banyak. Ini yang menurut saya gagasan-gagasan pendiri bangsa kita untuk mewujudkan demokrasi politik itu hanya satu step untuk mewujudkan demokrasi sosial atau wujud dari demokrasi yang lebih mensejahterakan. Bisa sejahtera itu akibat dari sebabnya adil, maka babnya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial. Toolnya itu adalah BUMN, koperasi dan swasta lainnya sebelum diamandemen. Ini Pak Presiden Prabowo itu kalau orang Jawa ngomong tidak hanya tegas, ning teges. Kalau tegas itu kan pernyataan, kalau tegas itu adalah tindakan. Karena presidennya tegas dan tegas, menterinya langsung ngikut. Pak Nusronnya langsung, ini butuh pemimpin ini. Tidak hanya butuh presiden, tidak butuh hanya menteri, butuh pemimpin yang sosiodemokrasi tadi, yang teknokratik ideologi tadi, yang ideologi mendrive dari seluruh kebijakan birokrat maupun teknokrat. Teknokrat tanpa ideologi nanti mengabdi pada kepentingan modal, Pak. Bapak akan didrive oleh kepentingan-kepentingan capital. Kita tidak anti kepentingan privat dan capital, karena itu mitra antara BUMN, koperasi dan swasta lainnya. Ini bermitra. Disitulah saya kira pentingnya soft skill, yang artinya bahwa kita ingin bagaimana lewat tanah inilah Indonesia yang sejahtera. Kalau perlu Pak Nusron dibagi-bagi segini ini yang untuk rakyat mana ya? Bisa nggak selesai menikah itu sudah punya tanah belum? Langsung kasih 70 meter gitu. Begitu dapat soko KUA atau dari gereja gitu, begitu dapat langsung dikasih nih 70 meter untuk tinggal kamu. Tanda tangan Menteri Nusron Wahid. Tanda tangan Menteri Nusron Wahid. Lah ini HGU udah 60 tahun. Kalau toh dia punya plasma, yang 60 tahun ini sudah punya cicit, Pak. Kalau dibagi 20% menaik, itu dicicit, Pak. Mana keadilannya? 20 tahun. Tapi tidak apa-apa lah. Ya. Saya hanya mengingatkan itu bahwa penting soft skill ini. Dari program 100 hari tadi, jelas di halaman 9. Karena waktu rapat awal saya nyinggung ini. Bagi yang punya IUP yang 193 halaman 9, punya izin usaha perkebunan dan punya HGU itu 193. 193 perusahaan. Luasnya 283.000 hektar lebih. Ini akan diurai lagi nih, karena tadi di closingnya ada. Sudah punya plasma atau belum? Ada lagi nih. Dia punya belum semua kata. IUP
dan punya HGU sudah punya plasma atau belum? Belum semua. Belum semuanya, kan itu kan tadi? Yang belum semuanya punya, perpanjangannya belum pernah ini akan dapat 30%. Yang sudah punya akan tetap 20 lagi dievaluasi apakah ada yang sustain atau ada yang bagian dari ekosistem atau komunitas bisnis itu sendiri. Saya belum terima ini, wis rong terus tak tahu no. Ya. Balik lagi 20. Ya. Tapi undang-undangnya begitu, Mas. Ayo diamandemen. Pak Prabowo kan semangat untuk membagi. Apalagi tadi hanya akan diberikan pada transmigran. Kenapa nggak kooperasi? Kemudian yang biru, ini yang bagus nih hijau karena beliau PMII, Pak. Gambarnya ini, Pak. Yang merah ini malah nggak punya. Ada juga yang merah. Yang merah. Jelek ini. Kemudian yang biru itu IUP ada, HGU-nya proses. IUP-nya ada, HGU-nya proses. 150 perusahaan. Ada plasmanya? Mungkin ada. Atau tidak ada plasmanya? Mungkin ada. Juga ada plasma. Perlu rinci lagi. Kawan kita, Pak Mas Menteri, yang punya IUP tapi HG-nya proses. Kemudian ada yang punya IUP tapi tidak mau memproses HGU-nya. Tadi Mas Menteri bilang karena ini hutan-hutannya pakai hutan lindung macam-macam, maka pada saat diminta untuk mengurus HGU dia nggak mengurus. Kok bisa? Kok bisa ini? Punya izin usaha perkebunan loh, kok nggak di HGU? Dan diberi kesempatan nggak mau ngurus. Gimana kawan-kawan Kanwil? Ini ada yang tidur atau yang apa? Berarti kan nggak itu? 508 Mau ya. nanya Kanwil mana? Tanya lah. Ya dimanapun Kanwil. Ini loh, saya sebut sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Ini kalau rakyat di Indonesia punya 100 meter persegi melakukan kayak gini itu harus diusir-usir nih. Bawain Satpol PP ini, Pak. Wah, tapi kalau perusahaan bisa ini existing ada ini. Punya izin usaha perkebunan tapi nggak punya HGU. 1.081.000 lagi. Gua itu dibagi 100.000 itu berapa penduduk yang dapat? Bikin kapling-kapling rumah itu. Ini keadilan sosialnya di mana ini? Sosionasionalisme, sosiodemokrasinya mana ini? Pancasilanya yang mana ini? Ada ini belum lapor Pak Menteri, tapi teman-teman di 508 Kanwil ini tahu ini, Pak Nusron, ada semua Pak, ada laporan ini di Komisi 2. Tidak punya IUP dan tidak punya HGU. Pak Nusron belum tulis nih. Kebunnya ada. Kebunnya ada, aktivitas sawitnya ada, tidak punya izin usaha perkebunan dan tidak punya HGU. Berapa hektar lagi nih Pak? Lah yang tahu teman-teman yang di Zoom itu, tanya lagi Pak. Hei kamu, berapa yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU Di luar kawasan hutan. Di luar kawasan hutan. Ini tadi kawan saya beri nilai tidak mengecewakan. Kalau ada poin 4 lagi, membanggakan Pak. Kehutanan yang main-main. Nggak apa-apa. Jadi Bapak, saya
pengen dapat ini. Baru nanti kita bicarakan, loh, apa ini BUMN, apa ini private sector, apa ini koperasi, akan terlihat. Kesejahteraan terwujud karena keadilan dari urusan tanah. Konflik agraria, aduh, kalau lihat di TV itu, ini ada yang tidak punya IUP, tidak punya AGU, pengusahanya kipas-kipas, enggak punya IUP, enggak punya AGU, kipas-kipas. Lah kalau tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun konflik dengan BUMN digebukin, dipidanakan. Lah ini kok dingin-dingin. Yang 194 ini kok dingin-dingin. Belum yang tambahan lagi nih, nggak punya IUP, nggak punya AGU, tapi punya kelapa sawit. Urusannya sama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sana. Tetapi BPN pasti tahu. Mau tiap hari bawa ukuran kan, apa ukuran? Pakai satelit sekarang ukurnya. Apalagi terkait dengan tata ruang. Tahu. Saya percaya dengan kepemimpinan Pak Nusron ini nanti harus dibuka. Apalagi presidennya tegas tadi. Laut itu kabling, laut mbahmu gitu. Tidak bisa. Itu saya akan kawal terus di sini. Kita ingin pengusaha itu, karena investasi menciptakan lapangan kerja, investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ya. Tapi jangan kemudian sandaran hukum dan aparat ini diabaikan. Hari ini saya menyampaikan hal tersebut di hadapan Pak Menteri ATR BPN, Pak Nusron Wahid, dan saya berharap program 100 hari kerja kali ini sebagai langkah awal yang positif, yang bagus. Tapi sekali lagi, apa itu, retret yang di Magelang diikuti oleh 48 kementerian ya. Itu perlu dibikin retret, diikuti oleh BPN ini Pak Nusron. Diajak paham betul kenapa kita itu Indonesia merdeka dan bagaimana menanamkan cinta tanah air rakyat Indonesia ini. Kalau tanah aja nggak punya, tanah nggak punya, suruh cinta tanah air, tanahku mana kan itu. Kalau orang Madura yang di Tanjung Priok sana ngomong, gimana tanah cinta tanah air, tanah nggak punya, air beli. Gimana caranya? Ya saya kira tugas dari ATR BPN salah satunya rakyat Indonesia ini 280 juta itu, terutama yang sudah harus punya tanah. Nggak bisa tidak. Kalau di Jakarta ya terpaksa dibikinkan Rusunawa atau Rusunawi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Saya sebelum ke Pak Menteri izin saya mau korespondensi biar nggak ngantuk ini Pak. Dengan beberapa teman yang ada di Zoom. Saya minta pertama Kak Kanwil ATR BPN Sumatera Selatan ada? Mana Sumsel mana? Dibuka aja. Ini saya mau. Siap, hadir Bang. Coba dibesarin. Ibu nama siapa Ibu? Saya Asnawati Pak. Oh ya, yang saya 2 kali datang ke sana waktu jadi anggota sama pimpinan. Ibu sakit ya, udah sehat sekarang Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Bu Asnawati, saya mau nanya. Ini pertanyaan polos ini. Bu, kepala daerah menerbitkan izin usaha perkebunan. Berdasarkan aturan perundang-undangan nggak boleh di kawasan hutan. Betul apa tidak? Jawab Bu. Jawab.
IUP tidak boleh diterbitkan di kawasan hutan, betul apa tidak Ibu? Seharusnya dihindari, Pak. Betul apa tidak? Boleh tidak menerbitkan IUP di kawasan hutan? Tidak boleh, Bapak. Oke, artinya secara logis apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, 537 badan hukum yang sudah dapat IUP itu semua di luar kawasan hutan. Betul apa tidak pendapat saya, Ibu? Betul, Pak. Oke. Berarti sekarang saya terusin punya Mas Bimo nih. 194 perusahaan, termasuk ada di Sumatera Selatan nih Bu, 194 ini. Karena berdasarkan data Pak Menteri ini udah dirinci per provinsi. Di Sumatera Selatan itu ada 50 perusahaan, termasuk banyak nih Bu. Ekuivalen dengan 218.000 hektar. Sebagian tidak memohonkan HGU. Saya mau tanya ke Ibu, berapa total di tempat Ibu yang tidak memohonkan HGU? Padahal ada IUP-nya. Izin Pak, dari 50 yang sudah berproses ada 12. Udah berapa lama berproses? 12 sudah di kementerian, Pak. Iya, sudah berapa lama berproses? Berapa lama itu, bulan apa, tahun berapa? Ada yang memang sebelum semasa saya, Pak. Ya, saya mana tahu Ibu SK-nya kapan, sertijab kapan? Saya tanya bulannya, tahun berapa? Izin Pak, persis tahunnya kita tidak hafal satu persatu. Ibu dilantik tahun berapa? Ibu dilantik tahun berapa? Saya masuk di Sumsel 1 tahun yang lalu, Bapak. Tanggal berapa Ibu lupa sertijab? Nanti Ibu cepat sertijab lagi nih kalau nggak jelas ini. Saya minta tolong Pak Menteri nanti. 7 Februari 2024, Bapak. 7 Februari 2024 per 7 Februari 2025 berarti setahun Ibu menjabat. Iya, Pak. 12 permohonan itu bahkan dimohonkan sebelum Ibu menjabat. Ada, Pak. Oke. Sekarang saya nanya. Sekarang saya nanya, di luar 12 itu berarti masuk yang ada IUP-nya tapi tidak memohonkan HGU, betul apa tidak? Kalau yang 12 itu sudah ada IUP, Pak. Iya, karena saya sudah tahu. Kan yang ada IUP 50. 12 mengajukan permohonan. Sekarang yang saya tanya, yang punya IUP tapi nggak ngajuin permohonan berapa? Izin Pak, kalau belum masuk kita belum tahu dia memiliki IUP atau belum. Pak, ganti aja nih Bu Asna, nih nggak jelas nih. 50 badan hukum yang sedang mengajukan proses 12. Ibu tinggal jawab. 38 terdiri dari, kan begitu jawabannya. 1 telah terbit IUP berapa? Atau ke 38-nya udah punya IUP tapi tidak mengajukan HGU, kan gitu. Berapa yang sudah terbit IUP tapi nggak ngajuin HGU, berapa? Bu, saya nih memimpin kunker resmi ke provinsi Ibu 1 bulan lalu. Ibu sakit, Ibu nggak hadir. Teman-teman saya pada nanya, yang jawab tuh kabid Ibu yang baju putih. Tapi jawabannya tidak memuaskan. Sekarang saya dibantu Pak Menteri, ada datanya. Dulu nggak ada datanya, saya ke sana Pak Menteri. Nah sekarang saya mau cross check datanya. Jangan-jangan Pak Menteri lebih paham dari Ibu, gimana coba? Saya tanya ulang, berapa perusahaan yang sudah ada IUP tapi tidak mengajukan HGU? Izin Pak, jadi memang dari 30 itu kan baru 12 yang mengajukan ke kita dan saat ini prosesnya di kementerian. Artinya masih ada 38 yang belum mengajukan. Karena belum mengajukan permohonan ke kita, jadi kita belum mengetahui apakah perusahaan tersebut
sudah memiliki IUP atau belum? Wah, Ibu ini meremehkan data Pak Menteri. Pak Menteri bilang udah ada IUP, kok Ibu bilang nggak tahu ada IUP apa enggak? Sekarang saya tanya, ada nggak dari 50 perusahaan itu punya IUP dan sudah terbit HGU-nya? Ada nggak di Sumatera Selatan? Bu, nanti saya utus anggota saya yang dapil Sumsel. Ada dari fraksi Gerindra, ada dari fraksi PDI Perjuangan. 1-2 hari ini ke tempat Ibu siapin datanya ya. Oke, Ibu Asnal stop dulu. Saya mau lanjut satu lagi ke Kalimantan Barat. Mana Kakanwil Kalbar mana? Ada bisa. Kenapa baru? Nggak ada isu baru atau lama kan, pejabatnya yang baru atau lama, institusinya kan tetap berjalan. Siap Bapak. Pak Nusron baru tapi top. Mana Kakanwil Kalbar? Siap Bapak. Nggak kelihatan, coba dibantu biar gede. Zoom in. Sini ya. Nah, siapa nama Bapak? Mujahidin Maruf Bapak. Ruzaidin. Mujahid. Wah, apa ini masuk surga dong. Mujahid. Pak Mujahidin, saya mau tanya. Bapak sudah ada rapat belum dengan stakeholders terkait di Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan urusan perkebunan sawit di Provinsi Kalbar? Saya baru dengan Pak Kapolda Pak kemarin. Hari saya koordinasi sama beliau. Untuk dengan stakeholder yang lain belum. Data-data sudah siap dari kami Bapak. Sekarang saya mau tanya hal yang sama dengan Bu Asnawati tadi, Pak Kakanwil. Secara hukum, izin usaha perkebunan tidak boleh diterbitkan di dalam kawasan hutan, betul ya? Sepakat. Sepakat. Sekarang di Kalbar ada yang punya IUP tapi tidak mengajukan HGU. Berapa perusahaan Pak yang tidak mengajukan HGU? Ada 17 entitas Bapak yang belum mengajukan. Ekuivalen dengan berapa hektar? Kurang lebih 66.800 hektar. 66.000 hektar. Ya. Saya mau nanya ini, karena ini gubernurnya temannya Mas Bimo yang baru kepilih. Pak, dari 66 entitas, berapa yang sudah terbit IUP dan HGU-nya? Ada 10 entitas Bapak. 10, sekarang berapa hektar? Kurang lebih 74.670. Itu IUP-nya, sedangkan luas haknya 51.000 hektar. Oh, kok ada defisit? Kok ada defisit Pak Kakanwil? Ya, bisa jadi yang ada di IUP itu tidak bisa kita terbitkan haknya Bapak. Kenapa? Biar anggota saya paham nih, pimpinan dan anggota paham. Ya, bisa jadi dia ada di kawasan seberang sungai, kemudian ada di buffer area, sehingga antara IUP dengan luas kawasan, luas haknya lebih besar IUP-nya. Tapi bisa jadi memang itu belum dimohonkan. Tapi data yang ada di kami sampai saat ini yang 10 entitas itu ekuivalen dengan 51.000 hektar haknya, dan yang luas IUP yang dikeluarkan 74.000. Berarti sisanya ada kurang lebih 24.000 hektar. 24.000 hektar. Sekarang saya mau tanya. Tadi Bapak bilang IUP lebih besar daripada HGU. HGU-nya menyesuaikan dengan kondisi existing. Yang lebih besar HGU-nya daripada IUP-nya ada nggak Pak? Tidak ada Pak. Semua nggak ada. HGU ya. Sekarang nanya Pak. Nggak ada IUP, nggak ada HGU, berapa hektar? Nggak ada IUP, nggak ada HGU. Belum kita data Pak.
Yang ada, yang kita data adalah yang 17 entitas itu yang belum mengajukan permohonan hak. Tapi dia luasan IUP-nya ada 66.000 yang tadi kami sampaikan itu. Mana kami tata ruang Bapak mana? Sama pengukuran mana? Orangnya mana? Siap. Pak Sigit. Siap. Angkat tangan, angkat tangan. Ya Pak. Yang bertanggung jawab pengukuran mana? Saya Pak. Bapak. Siap. Pak, minggu depan kita rapat lagi, Bapak siapkan data. Dengan teknologi yang Bapak punya, Bapak koordinasi. Kebun sawit yang tidak ada IUP dan tidak ada HGO-nya berapa? Saya udah punya data, tapi saya mau bandingin dengan punya Bapak aja. Siap Bapak. Ya. Jadi ini bukan kawasan hutan, yang non kawasan hutan. Oke. Karena kalau kawasan hutan, ini kan sekarang begini di kehutanan. Kalau udah ada sawitnya di situ, ada formula yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan, orang bisa ganti rugi. Begitu ganti rugi dikeluarkan dari kawasan hutan, nah itu nanti masuk kewajiban bapak-bapak lagi. Untuk kemudian segera mereka memohonkan penerbitan HGU, IUP dan HGU. Ya Pak ya? Siap Pak. Kita serius nih mau bantu Presiden dan Pak Menteri soal begini. Pak Mujahidin berjihad ya Pak ya? Siap, siap. Makasih Bapak. Bapak ngerti nama Bapak ngerti tidak? Tahu Bapak. Tahu. Dah. Terima kasih Pak Mujahidin dari Kalimantan Barat. Ya Pak. Apa lagi? Kakantah Jakarta Pusat mana? Kakantah Jakarta Pusat nggak ikut, izin Pak Ketua. Kakanwilnya aja yang ikut. Oh Kakanwil nih karena kakak saya dia pede nih ngomong nih Pak, karena dulu dapil saya nih Pak Kakanwil nih. Pak Alen. Ya, makasih. Pak Alen. Saya minta data Pak Alen. Sesuai dengan ketentuan tata ruang. Di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Jalan Kuningan. Kuningan itu jalannya apa namanya? Rasuna Said dan Jalan TB Simatupang, Pak. Mana HGB yang habis dan tidak sesuai tata ruang, Pak? Contohkan, Pak. Bapak pasti tahu. Sebentar, Pak. Saya sekaligus kasih pencerahan bagi anggota baru ini. Kalau kita mau bangun bangunan atau gedung, itu ada indikatornya. Misalnya tingginya maksimal sekian. Kalau kita ekuivalenkan dengan lantai, ya mungkin harusnya 20 lantai. Tiba-tiba dia bangun 22 lantai. Dan seterusnya. Alen kita sudah bagus menangani pagar laut ini. Saya senang betul Mas Menteri bisa menjawab polemik publik. Itu ratusan orang di depan itu cuma mau nunggu itu aja Mas Menteri. Tapi akan naik grade Mas Menteri ini kalau Pak Alen bantu. Kalau kita coba selesaikan yang di dekat-dekat kita ini nih. HGB. Saya minta komentar Pak Alen, silakan Pak. Baik, makasih Pak Ketua. Untuk KDB itu kewenangannya ada di pemerintah daerah. BPN hanya untuk HGB-nya. Jadi kalau untuk pelanggaran mengenai KDB, kewenangan dari pemerintah daerah. Hanya saja kadangkala pada saat rapat koordinasi, kita biasanya diundang oleh pemerintah daerah untuk bersama-sama membahas KDB-KDB yang melanggar aturan. Hanya itu Pak Ketua. Kalian punya data HGB yang habis di sekitar jalan-jalan yang tadi saya sudah sebutkan? Kami harus buka data itu, nggak bisa saat buka ini. Ya Pak ya? Ya, siap. Kan kita rapat Bapak buka. Siap. Saya ambil sampel aja Pak. Bahwa negara ini harus berani dan harus hadir Pak. Bukan hanya kepada mereka yang pakai laut Pak. Mereka yang pakai gedung juga kita harus berani. Karena persoalan begini seolah administratif padahal pelanggaran hukum. Terima kasih Pak Alen, Kakanwil, DK, Jakarta. Saya kira itu yang bisa kita elaborasi Bapak Ibu sekalian. Saya cuma ingin memanfaatkan Zoom aja daripada ngantuk.
Nanti kalau enggak mereka cuma nonton kan nggak ketahuan mereka aktif atau tidak. Nanti kalau anggota mau pakai begitu juga boleh. Kalau mau bertanya. Selanjutnya saya silahkan kepada Mas Menteri untuk sedikit Pak Ketua. Pak Menteri, tentang yang belum punya IUP dan belum HGU, saya kira itu perlu dicermati. Kemudian yang punya IUP tapi tidak memproses HGU-nya, perlu kita pertimbangkan bagaimana bisa nggak, walaupun mungkin tidak melekat ke intinya, dijadikan plasma aja Pak. Diplasmakan saja Pak. Semuanya. Yang nggak mau ngurus HGU, ya kan? Kalau proses kan masih kita pertimbangkan. Tapi nggak mau ngurus dan teman-teman di Kanwil tahu, plasmakan aja. Lebih jelas. Ini sebagai masukan. Nah, untuk itulah tidak mungkin Pak Menteri mengambil satu kebijakan tanpa sadaran hukum, maka usulan untuk mengamandemen atau merubah pasal-pasal tentang plasma dan inti tadi perlu ada hal yang khusus, baik itu Presiden maupun mengubah lewat undang-undang yang ada. Saya kira terima kasih. Pak Ketua, izin Pak Ketua, tambah sedikit aja masalah tadi plasma. Saya minta tolong Pak Menteri nanti disinkronkan dengan Dinas Departemen Pertanian, Dirjen Perkebunan, karena saya pernah baca ada aturan pengganti plasma yang namanya kredit usaha produktif masyarakat. Jangan sampai kita mau memplasmakan inti yang ada, nanti ternyata ada aturan lain yang mengizinkan ada di luar inti, dia bisa membangun, memberikan kredit usaha produktif masyarakat. Nah itu tolong nanti disinkronisasi ya Pak Menteri dan Pak Wamen. Asal jangan nanti kita mau membagi inti, misalkan 10.000 hektar kita bagi 2.000, rupanya ada aturan lain yang membolehkan dia. Jadi jangan sampai salah, kalau enggak dia sinkronkan semua aturan itu Pak Ketua. Tambahan, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, terima kasih tadi Sumatera Selatan sudah ditegur Pak Ketua. Agak susah Ibu itu. Baik, terima kasih Pak. Saya akan memulai menjawab pertanyaan yang banyak sekali ini secara umum. Moga-moga waktunya cukup karena ini dari target jam 2 udah jam 3 lebih. Saya mulai dari apa yang disampaikan oleh Saudara Irawan dulu, bukan karena sama-sama Golkar, karena memang pertanyaannya itu substansinya ada di situ. Pertama, saya mohon maaf dulu, ketika hari Jumat kemarin kami proses pembatalan tidak memberitahukan kepada teman-teman dan pimpinan Komisi 2. Tapi ini masih proses awal. Nanti ada proses selanjutnya, insya Allah akan kami undang teman-teman Komisi 2 dan pimpinan Komisi 2. Mungkin kalau Komisi 4 kemarin waktu meninjau ke sana momentumnya pas kunspek. Nah, mungkin pas ada kunspek kita samakan di situ atau bagaimana, ini kita atur bersama. Karena itu saya mohon maaf yang hari Jumat kemarin, karena memang kami butuh quick respon untuk mengembalikan kepercayaan publik, sehingga kami mohon maaf tidak sempat ngasih tahu kepada Pak Ketua dan Bapak-Bapak yang lain. Kenapa cuma 50? Ya itulah Pak, tadi saya katakan prosesnya memang tidak gampang untuk membatalkan satu sertifikat itu, karena katun keputusan tata usaha negara itu memang harus mengkonfirmasi satu persatu. Itu pun dari yang 50 ada mereka yang tidak rela dibatalkan, dan itu kami paksakan, dan memang ada potensi dan celah untuk mereka untuk melakukan gugatan ketun. Tapi kami yakin kalau ditun itu kita kuat, karena memang fakta materialnya memang mendukung untuk itu dibatalkan. Itulah Bapak-Bapak sekalian, saya terima kasih sekali sama Pak Irawan mengingatkan ini. Kenapa kalau orang Jawa bilang kita tidak bisa sakdek saknyek langsung batal semua, itu nggak bisa. Karena memang proses tata usaha negara itu harus kita lalui. Bahkan kami kan menggunakan jangan sampai kita itu ingin memberantas kebatilan tapi dengan menggunakan cara yang batil juga kan nggak boleh. Kita harus dengan memberantas kebatilan tapi dengan cara yang baik dan cara yang benar, begitu. Itu karena itu memang dari situlah prosesnya. Saya terima kasih sekali diingatkan sama Saudara Irawan, karena memang itulah harusnya proses yang harus dilalui, adalah melalui itu. Mengenai masalah tindak lanjut pidana, Bapak-bapak sekalian,
saat ini pihak APH sudah masuk. Jadi tanpa kami melakukan proses tindak lanjut ke pidana pun, APH memang sudah melakukan inisiasi di bidang itu. Mulai dari proses pemalsuan dokumen di bawah yang melibatkan Pemda, mulai dari pemalsuan dokumen PBB, dokumen kiriknya dan sebagainya, sudah diproses semua oleh APH. Jadi perkara masalah ini, kemudian setelah kami administrasi selesai, bola akan lari kepada proses pidananya. Kalau didorong ke sana, apakah ATR BPN akan mengeluarkan inisiasi itu? Tanpa kita ada inisiasi sudah ada proses. Kita nanti malah double-double kalau melakukan inisiasi lagi. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami lakukan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh concern daripada Pak Deddy Sitorus. Tapi apa pelajaran yang kita ambil dari kasus ini, kasus Tangerang, kasus Bekasi, kasus Sidoarjo dan sebagainya, ini menjadikan refleks minimal menjadi 3 hal. Catatan kami yang harus kita benahi dalam waktu singkat ini. Pertama, memang Permen 16 tahun 2022 ini harus dievaluasi. Pelimpahan kewenangan pemberian hak maupun konversi hak tentang HGB badan hukum kepada Kantah itu memang terlalu berat. Sehingga kita mengambil pemikiran memang dalam waktu singkat ini akan kita limpahkan di wilayah Kanwil sama di pusat saja, di kementerian. Untuk yang pemberian hak HGB mulai 0 sampai 5% mungkin ada di badan hukum, mungkin ada di provinsi. Yang setelah 5 hektar itu sampai 25 ke atas kita ambil ke kementerian. Karena memang sangat berat sekali. Tekanan politiknya HGB itu sangat berat. Apalagi kalau daerah-daerah di kota-kota besar yang mempunyai tingkat nilai ekonomi tinggi, pemberian HGB jangankan setengah hektar, jangankan 1-2 hektar, setengah hektar saja. Kalau itu di Jakarta, kawasan-kawasan yang tadi disebut oleh Pak Ketua, itu tekanan politiknya tinggi. Karena Pak, nilai ekonominya juga tinggi. Dan kadang-kadang memang ada Kantah kita yang kuat menghadapi tekanan, ada juga yang tidak kuat menghadapi tekanan. Karena tadi memang kalau kita bicara masalah kasus Tangerang, belajar dari situ, secara prosedur, secara legal, secara yuridisnya lengkap kap secara administrasi. Jadi ada juga mereka membayar PBB juga, ada PBB-nya. Saya nggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya. Ya, jadi ini kalau memang ini melibatkan banyak pihak, ya memang betul melibatkan banyak pihak. Ada sertifikat kiriknya, ada dokumen keterangan, ada lengkap. Secara prosedur maupun secara yuridis tidak ada yang dilalui. Kami sudah periksa satu persatu. Karena sebelum membatalkan itu kami memeriksa satu persatu. Hanya ketika kita cek fakta materialnya saja, kenanya di fakta materialnya itu. Nah, ngecek fakta material ini kan harus dicocokkan, dipanggil dulu dan sebagainya. Itu pun banyak sekali ketika kami selesai sholat Jumat, ada beberapa SHM yang kami batalkan, saya di demo. Di kohort itu. Bagaimana nasib kami Pak kalau nanti dibatalkan? Bagaimana ini? Nah, ini juga menjadi pertanyaan apa yang disampaikan oleh Saudara Irawan tadi memang, ya memang begitu keadaan yang ada. Kemudian yang poin kedua, ini yang soal Tangerang, soal ini pembelajarannya itu di situ. Yang pertama adalah pemberian kewenangan. Yang kedua adalah kami perlu meningkatkan risk management yang kuat. Dengan adanya fakta ini, apapun ceritanya menandakan risk management di lingkungan internal kami lemah masih. Berangkat dari sini, kami akan mewajibkan semua pejabat yang punya otoritas, baik itu Kasih maupun kepala kantor maupun Kanwil maupun Kabid maupun direktur maupun dirjen, mulai tahun ini akan kami wajibkan harus ikut dan wajib lulus pelatihan sertifikasi manajemen risiko. Persis mau saya berlakukan seperti pengelolaan lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Di bank itu karena juga pelayanannya sama, itu sama. Yang namanya kepala
pimpinan cabang bank itu wajib lolos sertifikat manajemen risiko. Karena mengelola duit uang ini sama aja, ini mengelola aset orang. Nah, karena itu ini akan kita tingkatkan, akan kita wajibkan untuk pembelajarannya untuk ini hikmah yang kedua itu adalah tentang manajemen risiko. Yang nomor 3, memang APIP kita, ya kan, inspektorat kita memang harus lebih ketat. Kalau tadi ada usulan-usulan seperti perlunya ada Pendik Hakum di dalam Dirjen Gakum, kemudian perlunya ada peradilan pertanahan untuk percepatan dan sebagainya, itu bagi kami bonus kalau ada itu. Tapi saya mencoba mensiasati dari aspek struktur dan peraturan perundang-undang yang as is hari ini dulu aja. Kalau itu nanti kan sambil menunggu di luar kewenangan kami kan seperti itu. Kami harus menunggu menginisiasi perubahan undang-undang dan sebagainya. Saya yakin sih Bapak-Bapak pasti akan mendukung ke arah sana. Tapi kan butuh waktu, ya kan, butuh waktu untuk itu. Tapi yang hari ini ada saja dulu kami optimalkan dan kami berdayakan. Ini poin yang pertama soal Tangerang. Kemudian poin yang kedua soal perhakiman. Dulu ini perhakiman tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Karena kalau tadi Pak Deddy Sitorus banyak sekali ini, Bapak-Bapak sekalian, memang untuk yang pembaruan, yang tambahan 30 dari 20% menjadi 30% ini belum ada berdasar hukumnya. Karena itu langkah pertama akan kami buat permen. Langkah kedua lebih kuat lagi akan kami kuatkan dalam bentuk Perpres atau PP. Permen ini harus kami sinkronkan supaya nggak bertabrakan dengan permennya Kementerian Pertanian. Jadi kalau Bapak-Bapak tadi tanya, misal Pak Ketua tanya ada berapa hektar sawit yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU, ya pasti kita nggak punya data. Karena rezim kita, rezim di ATR BPN itu rezim APL. Sementara yang tidak punya izin IUP dan nggak punya izin HGU itu belum tentu ada di APL, pasti ada di hutan. Nah, kalau yang ada di dalam APL dia tanpa HGU itu bisa kita tindak. Itu masuk nanti di dalam Dirjen Pengendalian kita bisa masuk. Dan rata-rata prakteknya adalah begini Pak, rata-rata. Kami sudah sampling di 12 perusahaan, sampling baru. Di 8 provinsi kami sampling. Misal yang bersangkutan mempunyai HGU itu katakanlah 8.000 hektar. Setelah kita ukur ulang, rata-rata itu ada yang 10.000, ada yang 11.000, ada juga yang 9.000. Setelah kita ukur ulang. Jadi mereka memang punya cadangan riset seperti itulah. Ini mau kita tindak. Ya kan? Ini kita tindak bagaimana pajaknya, bagaimana kemudian dia harus dendanya, apakah ini diambil alih negara, apakah mereka cukup didenda, kemudian dia dikasih hak untuk ngajuin HGU baru atau bagaimana. Dan rata-rata itu izin sudah Pak Menteri, sekalian dijelaskan dasar nindaknya pakai apa aturannya? Kalau dasar nindaknya dia menanam di luar tanah di tanah negara tanpa izin. Iya, tapi di ketentuan undang-undang pokok agraria dan seterusnya punya nggak atribusi itu? Nanti kita cari Pak. Ini karena kita lagi data sampel Pak, ini Pak. Kalau memang tidak punya Pak, segera Bapak usulkan revisi kepada kami. Oh iya Pak. Itu maksud pertanyaan saya tidak menyudutkan Bapak. Ya terima kasih Pak. Karena saya ini saksi mata urusan begini di kampung. Akan saya lihat dulu Pak, review masalah peraturan perundang-undangnya, di mana letak cara menindaknya, apakah dengan PP yang hari ini sudah cukup apa belum dengan PP 18. Kalau memang belum cukup, kami akan membuat inisiasi untuk membuat undang-undang baru, Pak. Kami memang akan sedang menggodok di dalam internal kami tentang undang-undang administrasi pertanahan. Jadi kalau undang-undang pertanahan ini beda dengan undang-undang administrasi pertanahannya. Jadi ini daripada tata kelolanya, Pak. Tata kelola tentang teknikal teknokrasinya yang mau kita tata ini, Pak. Baik. Sedikit Pak Menteri, Pak Ketua. Pak tadi disampaikan bahwa untuk yang punya IUP dan HGU yang sudah habis untuk diperpanjang, ya, itu akan dengan permen
30% untuk plasma. Ya. Kalau yang belum selesai Pak, masih existing. Begini Pak. Bisa nggak dia juga langsung diminta untuk diplasmakan 30% sebelum dia selesai? Benchmarkingnya saat ini yang existing yang belum selesai, nunggu dia mengajukan permohonan perpanjangan. Karena ketika dia mengajukan pada saat itu kan menggunakan undang-undang pada saat itu Pak. Kalau kemudian undang-undang saat ini kita terbitkan saat ini, kita berlakukan pada saat itu kan pasti mereka menolak Pak dan tidak adil. Ibaratnya, mohon maaf Pak, memotong di tengah jalan Pak. Bisa jadi mereka kita undang untuk datang pun nggak datang. Karena merasa tidak ada kepentingan. Jadi mereka hanya datang nanti ketika saat mereka mau habis. Kecuali iupnya itu dicabut, dan yang berhak mencabut iup itu adalah Menteri Pertanian. Kalau iupnya, kalau kita berhak untuk mencabut HGU, dan kalau kita mencabut HGU tanpa ada perkara pelanggaran undang-undang dan tanpa perintah pengadilan, pasti kita akan ditun. Kalau seperti itu Pak. Nah baik. Nah ini makanya kita langkah pertama jangka pendek, dasar hukumnya Pak, permen dulu. Jangka menengahnya adalah kita mau terbitkan Perpres. Dan kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden sangat concern masalah ini. Kemudian nanti muncul pertanyaan dari Pak Ketua tadi, bagaimana Pak Bimo tadi, apakah yang tidak didaftarkan semua itu bisa nggak kemudian direforma agrariakan semua, dibagikan semua kayak gitu. Bapak-bapak sekalian, memang ada pemikiran tidak hanya yang 1, yang tidak daftar ini Pak. Estimasi dari Satgas Kelapa Sawit yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU, estimasinya Pak ya, berdasarkan data dari BIG, Badan Informasi Geospasial, data kasar, itu memang 3,2 juta hektar. Jadi kalau ditambah dengan 1,80 tahun ini tadi, ditambah ini menjadi sekitar 4,3 juta hektar. Enggak, yang 3,2 ini ada potensi kawasan hutan. Kalau yang di ini yang di kami 1,1 tadi ada potensi kawasan hutan juga, tapi juga ada juga yang APL. Jadi menurut estimasinya ini Satgas berdasarkan data topografi dari BIG itu ada 3,2 juta hektar. Apakah yang 1,08 yang ada di kami ini terpisah dari 3,2? Apakah bagian dari 3,2 itulah yang akan sudah kami serahkan kepada Satgas Kelapa Sawit untuk tolong ini dilihat apakah ini sama apa tidak. Tapi kalau yang 150 perusahaan yang 1,144 sudah kami cocokkan dengan data, dengan tim Satgas, ini clean and clear, murni semua ada di APL. Tidak ada tabrakan dengan hutan, yang 150 itu. Itulah yang Pak Ketua tadi tanyakan sejak pengantar rapat, kenapa prosesnya agak lama. Mereka ini ada yang sudah mengajukan dari bulan Desember tahun 2023, ada yang mengajukan di tahun 2024, paling akhir ada yang mengajukan di tanggal 3 Desember tahun 2024, dan saat ini belum ada satupun yang sudah kami tanda tangani pemberian haknya. Kenapa belum kami berhasil pemberian tanda tangani? Karena kami harus cocokkan satu persatu dengan Satgas Kelapa Sawit, apakah yang ini bagian dari yang 3,2 juta atau tidak. Kalau sudah dinyatakan ini tidak bagian dari itu, clean, kita terbitkan. Tapi tambah dengan 2 catatan tadi. Catatan pertama adalah komitmen pemberian plasma 20%, kemudian yang kedua adalah komitmen bahwa devisa hasil ekspornya ditaruh di dalam bank dalam negeri, dalam hal ini Himbara. Supaya tidak terjadi capital outflow, Pak. Untuk kepentingan penguatan neraca devisa kita. Saya kira ini Pak yang bisa kami sampaikan Pak untuk poin ini Pak.
Kalau yang lain, insya Allah akan kami jawab tertulis Pak, satu persatu karena saking banyaknya Pak. Tertulis Termasuk saja Pak. Soal Sumeneb, soal kereta api dan sebagainya ini terlalu teknis. Kalau kami jelaskan di sini akan kami jawab tertulis kalau diizinkan. Karena memang banyak sekali, ya kan? Termasuk soal Sulawesi Tengah, kami sudah menghadap Pak Kapolri Pak. Jadi sudah kami advokasi Pak. Insya Allah menjadi perhatian. Keyakinan kami sama dengan keyakinan Bapak bahwa Bapak Kanwil kami pada masa itu sudah mengambil keputusan yang benar. Mungkin tidak prudent ya, tapi tidak ada unsur mens rea. Kami keyakinan kami. Karena kalau ngambil tanah untuk kepentingan huntara orang jadi korban pasti tidak ada motifnya. Kecuali kalau ngambil tanahnya itu adalah tanah kebun sawit atau tanah di Menteng atau tanah di Garut Subroto atau di tanah di Sudirman, pasti ada motif ekonominya. Tapi kalau itu untuk kepentingan gempa dan untuk kepentingan bencana, saya yakin tidak ada motifnya. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin yang lain barangkali ada kekurang sempurnaan kami menjawab. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena memang keterbatasan waktu dan saking begitu banyaknya dan semangatnya concern dari bapak-bapak sekalian. Tapi akan kami jawab satu persatu nanti secara tertulis manakala diizinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri. Saya kira semangat teman-teman pimpinan dan anggota Komisi 2 ini sekali lagi hanya karena rindu yang terlalu panjang bertemu dengan Mas Menteri. Tadi saya bilang agar rindunya terobati pelan-pelan, nanti mungkin per eselon 1 lah kita diskusi di sini. Kan tidak mesti juga harus mengajak Mas Menteri. Tapi kalau Mas Menteri ya kita undang 2 kali lah dalam masa sidang. Biar nggak lupa sama kita. Nanti lebih ingat dengan wartawan yang mewawancarainya dibanding dengan Ketua Komisi 2 DPR. Khawatirnya begitu. Sekarang kita masuk pada kesimpulan, silakan. Mana coba dimunculkan kesimpulan biar cepat. Ya. Bayangkan Pak, tenaga ahli saya aja pusing nyusun kesimpulannya saking banyaknya rapat kita hari ini ya. Baik, kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kamis 30 Januari 2025. 1. Komisi 2 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atas capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 7.841.242.568 rupiah atau sebesar 99,04% dari pagu alokasi anggaran Kementerian ATR BPN tahun 2024 sebesar 7.930.040.305.000 rupiah. Sepakat ya? 2. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Menteri ATR BPN Republik Indonesia untuk segera menerbitkan HGU terhadap 150 badan hukum yang sudah memiliki IUP dan sudah mengurus HGU paling lambat 6 bulan sejak hari ini. Silahkan komentar Pak Menteri. Pak, sesuai dengan kesepakatan awal kami dengan Kementerian Pertanian dan dengan pemegang IUP, itu 1 tahun Pak, dari tanggal 3 Desember. Paling lama. Jadi paling lambat 3 Desember 2025. Ya, itu Pak. Langsung tanggal aja. Artinya bisa lebih cepat tergantung dengan kasus dan alas hak yang diajukan. 3. Komisi 2 DPR RI meminta Menteri ATR BPN Republik Indonesia untuk segera menindak, dibenerin itu typo,
Tegas 194 badan hukum yang memiliki IUP namun belum mengurus HGU melalui Satgas Kelapa Sawit dengan alas hukum dan kewenangan yang kuat agar tidak terjadi problematika hukum di kemudian hari. Ada masukan? 4. Di enter dulu itu biar rapi. Komisi 2 DPR RI mendesak Menteri ATR BPN Republik Indonesia segera melakukan audit investigasi lengkap secara terbuka terhadap seluruh SHGB dan SHM yang diterbitkan di area atau atas laut serta membatalkan dan atau mencabut SHGB dan SHM yang dipastikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Komisi 2 DPR RI juga meminta agar seluruh pihak terkait yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat ilegal di ruang laut ditindak tegas dan diproses secara hukum. Ini menegaskan komitmen aja Pak, tidak bicara kasus. Sepakat ya? 5. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Menteri ATR BPN Republik Indonesia menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Setuju? 6. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Menteri ATR BPN Republik Indonesia untuk meningkatkan kinerja penyelesaian konflik agraria dan layanan pertanahan melalui tim kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian ATR BPN yang dilakukan secara terbuka dan terukur serta status penyelesaiannya dapat diakses publik melalui website Kementerian ATR BPN secara real time. Bisa dipenuhi ini Pak ya. Terima kasih Pak. Terakhir, yang mana typo Pak? Sudah Pak ya? Meningkatkannya coba dibenerin. Ini semua penguji disertasi semua ini yang di depan ini. Cocok, udah. 7. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Menteri ATR BPN Republik Indonesia untuk segera mengusulkan revisi sejumlah undang-undang sektor pertanahan dan tata ruang ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut di Komisi 2 DPR RI. Hal ini diperlukan untuk menyelesaikan beberapa persoalan seperti prosentase luasan lahan plasma, penegakan hukum sektor pertanahan dan tata ruang, serta peningkatan pendapatan negara dari sektor pertanahan dan tata ruang. Jadi ini kami berharap yang mengajukan pemerintah Pak. Cocok ya? Masalah-masalahnya semua kita sudah tahu, masukan-masukan sudah kita berikan, nanti naskah akademik usulannya dari pemerintah kita bahas bersama. Sepakat ya? Untuk keseluruhan kita sepakati, sekaligus kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas rapat dengar pendapat kita hari ini. Pak Menteri ada komen sebelum kita tutup? Terima kasih Pak Menteri. Pak Wakil Menteri ada komen? Cukup? Bapak Ibu sekalian cukup ya? Semoga pertemuan kali ini bukan hanya dapat menjadi forum klarifikasi kepada publik, sekaligus akuntabilitas dan kinerja Kementerian ATR BPN dan bagi Komisi 2 DPR RI dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan tugas konstitusional yang lain. Kami berharap komunikasi, interaksi, kemitraan antara Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN di seluruh Indonesia, bukan hanya dengan Pak Menteri, bukan hanya dengan para kakanwil yang hadir di Zoom, tapi juga dengan para kakantah dan seluruh elemen lainnya bisa berjalan dengan baik dalam rangka satu hal, menyelesaikan berbagai problematika pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Dari saya cukupkan sekian. Akhirnya sebagai pimpinan rapat pada hari ini, rapat saya nyatakan ditutup. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik pemirsa TVRI Parlemen, baru saja kita saksikan bersama rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan mitranya yakni Menteri ATR BPN Republik Indonesia untuk membahas terkait dengan capaian kinerja dari Menteri ATR BPN di tahun 2024 serta program kerja dari Menteri ATR BPN di tahun 2025. Dan tadi juga sudah kita dengarkan bersama pemirsa bahwa di sini Komisi 2 DPR RI memberikan apresiasi terkait dengan capaian kinerja Menteri ATR BPN di tahun 2024 yang mana Menteri
Menteri ATR BPN mampu mencapai 99,04% dari pagu alokasi anggaran di tahun 2024. Dan kemudian pemirsa, dalam rapat kerja tadi Menteri ATR BPN juga menyampaikan 9 program kerjanya untuk tahun 2025, di mana tadi juga diantaranya beberapa mendapatkan sorotan dari anggota ataupun juga pimpinan Komisi 2 DPR RI, yakni seperti masalah tanah ulayat hingga masalah konflik agraria yang hingga kini masih terus terjadi pemirsa, terutama yang berkaitan dengan masyarakat akibat ulah para mafia tanah. Sehingga tadi banyak juga dari anggota Komisi 2 DPR RI ini meminta terkait dengan pemberantasan mafia tanah ini perlu serius dilakukan dan perlu segera diatasi. Kemudian juga pemirsa terkait dengan penerbitan sertifikat HGU untuk badan hukum atau perusahaan perkebunan sawit, di mana tadi juga telah dilakukan pembahasan yang cukup alot mengenai 150 badan usaha yang telah memiliki izin usaha perkebunan namun belum memiliki HGU, dan ini juga tadi seluruh anggota dan pimpinan ini sangat menekankan untuk Menteri ATR BPN segera mengatasi terkait dengan permasalahan perkebunan sawit yang banyak sekali ada badan usaha yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU, dan juga terdapat badan usaha yang tidak memiliki IUP dan tidak memiliki HGU, ini untuk segera diatasi. Dan terakhir ini pemirsa terkait dengan masalah yang juga masih hingga kini cukup viral, yakni terkait dengan kasus pagar laut yang tengah ramai diperbincangkan publik pemirsa, di mana tadi juga anggota Komisi 2 dan juga pimpinan ini meminta agar pelaku ataupun siapapun yang terlibat dalam penerbitan sertifikat HGU dan juga HGB dalam kasus ini segera diberikan sanksi, tidak hanya sanksi berat namun juga dilakukan proses hukum terhadap para pelaku tersebut, karena ini merupakan kejahatan yang cukup serius pemirsa. Dan juga tadi juga Komisi 2 mendukung seluruh penyelesaian melalui proses hukum agar keresahan masyarakat dapat segera terjawab. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan terkait dengan rapat kerja Komisi 2 hari ini dengan mitra kerjanya yang ini Menteri ATR BPN. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Bahwa saya demi Allah kami dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim membuka rapat ini, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Menteri ATR BPN yang hari ini bersedia hadir untuk kita mendengarkan dua hal penting. Yang pertama adalah evaluasi kinerja Kementerian ATR BPN tahun 2024, terutama kinerja setelah Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri dilantik, yang kalau kami hitung per 1 Februari besok tepat 100 hari beliau dilantik. Yang kedua, tentu hari ini kita akan membicarakan program kerja Kementerian ATR BPN tahun 2025, di mana APBN untuk DIPA Kementerian ATR BPN telah disahkan pada periode lalu di Komisi 2 DPR RI. Dua agenda ini saya kira yang menjadi agenda pokok kita, tentu hal-hal lain sesuai dengan hak konstitusional para anggota DPR kami tidak bisa membatasi. Kita setujui ya dua agenda ini. Kita setujui juga rapat maksimal sementara kita laksanakan pukul 14.00 agar kita tidak terlalu lama. Ini udah setengah 12 Pak. Nanti mohon izin yang mau sholat dipersilahkan secara bergantian untuk sholat, dan mudah-mudahan kita bisa tertib sampai pukul 14.00. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melakukan evaluasi kritis dan konstruktif. Saya berharap Komisi 2 tidak menjadi komisi yang hanya bisa mengkritik tanpa solusi kepada mitra kerjanya termasuk Kementerian ATR BPN, dan tentu kita akan mendengarkan bagaimana progres program yang telah dikerjakan oleh Pak Menteri beserta jajaran, terutama dalam 100 hari kerja beliau. Kita ingat pada saat rapat dengar pendapat pertama kali dulu Pak Menteri menyampaikan 9 program utama 100 hari beliau, yang saya kira tentu dalam hampir 100 hari ini telah ada progres di sana sini.
Kami melihat Pak Menteri selalu aktif di media sosial dan media massa untuk melakukan berbagai kerja-kerja, baik kerja-kerja kerakyatan maupun kerja-kerja penegakan hukum sektor pertanahan dan tata ruang. Hal yang paling ditunggu misalnya terkait dengan berbagai isu yang sekarang menyeruak, saya kira saya justru ingin memberikan apresiasi keberanian Pak Menteri untuk misalnya mencabut 53 SHGB, yang saya kira langkah pencabutan itu adalah sebuah tindakan yang tegas dan penuh keberanian. Komisi 2 DPR RI, saya membuat pernyataan di berbagai macam media memberikan dukungan atas ketegasan itu, dan tentu hal-hal lain kita berharap Kementerian ATR BPN dengan sikap prudent, kehati-hatian, tetap melangkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat melaksanakan kerjanya dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain saya kira yang juga Pak Menteri perlu ketahui bahwa Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu mendengarkan berbagai macam pengaduan masyarakat, dan saya berterima kasih juga karena Kementerian ATR BPN telah membentuk tim kecil, dan kami juga telah menunjuk tim kecil kami, para tenaga ahli Komisi 2 DPR RI, untuk kita membuat clearance room bagi seluruh pengaduan yang masuk ke Komisi 2 DPR RI agar kita bisa menyelesaikannya dengan cepat dan mudah, tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap seluruh kerja-kerja dari kedua belah tim ini bisa dilakukan dengan transparan, dengan accountable. Kalau perlu kita sampaikan kepada publik kira-kira pengaduan ini sekarang progresnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Dan karena itu penting untuk kita semua membangun kelembagaan kita menjadi kelembagaan yang terpercaya, kelembagaan yang punya martabat, kelembagaan yang saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Hal-hal itulah saya kira yang ingin kami dengarkan dari Pak Menteri. Saya tidak berpanjang lebar, kita persilahkan kepada Saudara Menteri ATR BPN untuk menyampaikan dua hal pokok, evaluasi kinerja dan program kerja 2025. Dan saya juga berterima kasih karena seluruh Kakanwil dan Kakantah pada saat ini telah bergabung dalam Zoom rapat kita pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Saudara Menteri ATR BPN, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI beserta seluruh pimpinan, mulai dari Pak Julfikar Arse, Pak Dedi Yusuf, Pak Bimo, dan bapak-bapak yang lain, bapak-bapak anggota komisi dan ibu anggota Komisi 2 DPR RI. Ini nggak ada ibunya ya. Para wartawan yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkanlah saya terlebih dahulu mengenalkan beberapa eselon 1 yang baru, Pak. Yang pertama Pak Agus Diarsah, ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sama Pak Dwi Martono, ini staf ahli bidang IT. Ada satu lagi yang baru, Pak Irjen Polisi Widodo, tidak bisa hadir karena ada acara di Mabes Polri, Pak. Baik Bapak-Bapak sekalian, kami akan menyampaikan ada 4 agenda yang sesuai dengan undangan secara singkat, nanti kita perbanyak untuk dialognya. Pertama adalah evaluasi kinerja tahun 2024. Kedua adalah program kerja tahun anggaran 2025. Kemudian nomor 3 adalah capaian 100 hari kerja. Kemudian 4 adalah lain-lain. Oh, jadi lupa Pak Batra yang kami hormati. Kelupaan tadi. Kita mulai yang evaluasi kinerja. Pertama, evaluasi kinerja tahun 2025 tahun 2024. Untuk aspek anggaran pertama terlebih dahulu, kita
untuk capaian anggaran belanjanya mencapai 99,04%. Jadi hanya tersisa 1%. Sehingga dalam konteks perspektif ini cukup optimal. Kemudian dari sisi penerimaan PNBP, dari target 3 triliun kita tercapai 3,61 triliun atau 102%. Dari aspek ini anggaran penerimaan juga optimal, kemudian belanja juga optimal. Lanjut. Kemudian dari aspek program, beberapa program prioritas tahun 2024 secara umum. Pertama, dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten Kota dari target 162 tercapai 178 sehingga 109%. Kemudian dari peta panjang batas kawasan hutan tercapai 740 km sehingga total dengan tambahan 740 km ini peta panjang batas kawasan hutan sudah tercapai sekitar 12.000 km, namun masih sangat banyak sekali karena hutan kita jumlahnya 125 juta, karena itu 20 km, karena 120.000 km, karena itu kita masih harus kerjasama lagi dengan Kementerian Kehutanan. Kemudian peta bidang tanah PTSL dari 8,4 juta tercapai 11,6 juta atau 137%. Kemudian sertifikat hak atas tanah program PTSL dari target 3,6 juta tercapai 3,7 juta atau 100,45%. Kemudian data tanah ulayat 100 hektar, 10.000 hektar, namun ini juga masih sangat jauh sekali karena jumlah total tanah ulayat kita yang APL mencapai sekitar 3 juta, kalau ditambah dengan hutan mencapai sekitar 7 juta tanah adat, sehingga kita baru mencapai sekitar 30.000, sangat jauh sekali. Dan yang paling banyak belum selesai adalah di Sumatera Barat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada perwakilan anggota DPR dari Sumatera Barat, kita juga ingin kolaborasi untuk menuntaskan pendaftaran tanah ulayat di sana. Kemudian nomor 6, data dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dari 48.000 tercapai 98,7%. Kemudian SK redistribusi tanah tercapai 98,3%. Kemudian akses reforma agraria tercapai 99,7%, dari peta zona nilai tanah tercapai 100,01%, kemudian penanganan sengketa perkara konflik dan kejahatan pertanahan tercapai 140%, namun masih banyak sekali yang belum. Kemudian rekomendasi pendayagunaan tanah telantar tercapai 142,19%. Next. Kita masuk pada tahun belanja tahun 2025. Pada tahun 2025 ini pagu kita ada 6,6 triliun 454 miliar. Dengan bersumber dananya sebagai rupiah murni 70% dan PNBP 29,80%. Kemudian dukungan manajemen 66%, penyelenggaraan penataan tata ruang 2,4%, dan pengolahan dan pelayanan pertanahan 31,40%. Next. Sesuai dengan efisiensi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, dari anggaran 6,454 triliun tadi, kita kena pemotongan ataupun blocking sekitar 256,1 triliun, dan kemudian kalau itu kemudian dihitung, kemudian diminta untuk melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar 35%, yaitu 2,305 triliun. Kemudian proyeksi total efisiensi blokir dan implementasi Inpres 1 tahun 2025 adalah 2,631 triliun atau 40,75%. Namun demikian, kita kemungkinan akan dapat tambahan top up pinjaman luar negeri, karena alhamdulillah pada detik-detik akhir
di bulan Desember, akhir bulan Desember, program kita ILASP, Integrated Land Administration and Spatial Planning tahun 2025 sampai tahun 2029 yang melibatkan 3 KL yaitu ATR BPN, BIK dan Kemendagri sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri Keuangan dan sudah bisa dinyatakan jalan dan efektif pada tanggal 23 Desember tahun 2024. Total semuanya adalah 655 miliar US dollar dibagi 3 kementerian. Kita mendapatkan sekitar 340 juta US dollar, kemudian BIG mendapatkan 298 juta US dollar dan sisanya adalah Kemendagri. Nah, untuk tahun ini, karena ini program multi-years, untuk tahun ini, tahun pertama ini kita kebagian 490,2 miliar dengan program sebagai berikut. Pertama adalah program pengelolaan pelayanan pertanahan mulai dari pengukuran kadastral, pengukuran dan pemetaan kadastral, penilaian dan ekonomi pertanahan, kemudian pengaturan tanah komunal, hubungan kelembagaan dan PPHT, kemudian program penyelenggaraan penataan tata ruang, perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang, dan kemudian program dukungan manajemen, yaitu dukungan manajemen Dirjen 2 SPPR, PMU-nya ILAS PP, kemudian dukungan manajemen Dirjen 1 Tata Ruang, dan pembinaan organisasi dan pengelolaan kepegawaian. Jadi untuk program ini, Bapak sekalian, yang untuk BIG ini untuk program One Map Policy, jadi 1 peta nasional, yang dengan skala 1:5000. Nanti akan kami jelaskan. Next. Kemudian output utama tahun 2025, yang pertama adalah dokumen persetujuan RDTR Kabupaten atau Rencana Detail Tata Ruang 127. Kemudian ini dengan asumsi belum menggunakan dana dari Bank Dunia. Dengan adanya dana dari Bank Dunia nanti akan nambah lagi. Kemudian peta bidang tanah PTSL 4,4.889. Kemudian sertifikat atas hak tanah PTSL 3.049.950 bidang. Kemudian data tanah ulayat kita targetkan 10.000 hektar dengan fokus di Sumatera Barat karena ini yang paling berat. Kemudian SK redistribusi tanah 175.865 bidang, akses reforma agraria 43.200 KK, peta zona nilai tanah 689.900 hektar, kemudian tindak lanjut penertiban tanah terlantar, hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian, kita targetkan 26.000 hektar, kemudian penanganan sengketa perkara konflik dan kejahatan pertanahan 2.151 perkara targetnya. Bapak sekalian, kami masuk yang poin kedua, yaitu tentang capaian 100 hari kerja. Yang pertama adalah telah dilakukan penataan ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak guna usaha. Ini sudah kami sampaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak guna usaha diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang jangka waktunya paling lama 25 tahun. Kemudian ditambahin lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 18 tahun 2021, setelah jangka waktu hak guna usaha dan perpanjangan akan berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak guna usaha di atas tanah yang sama untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Bapak-bapak, Ibu sekalian, untuk mengimplementasikan ini kami sudah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. Dengan konsep yang sebagaimana kami sampaikan waktu kami rapat pertama di sini, kami mempunyai tekad untuk penataan pemberian hak, baik itu pemberian hak pertama kali,
perpanjangan maupun pembaruan HGU untuk lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip pemerataan, namun tidak menghambat pertumbuhan ekonomi atau tetap menjaga kesinambungan atau keberlanjutan ekonomi. Karena itu, setiap pengajuan hak sekarang ini kami wajibkan pertama harus ada peningkatan alokasi plasma untuk perpanjangan. Plasma diwajibkan untuk pemberian hak yang baru, yaitu sekitar 20%, dan kemudian adalah penerapan kemudian adalah peningkatan perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya. Kalau tidak ada komitmen dalam bentuk pemberian plasma, sekarang tidak bisa diberikan lagi. Dulunya plasma itu hanya dijanjikan nanti setelah perpanjangan, waktu perpanjangan. Tapi mulai saat ini plasma harus diberikan di depan. Jumlahnya adalah 20% untuk bagi yang mengajukan baru. Nah, kemudian Bapak-Bapak sekalian, kalau perpanjangan selain plasma masih kita wajibkan lagi, yaitu adalah audit plasma di bidang supply chain. Apakah dalam dia melakukan usaha itu selama ini dia melakukan kerjasama dengan plasma tersebut dengan baik apa tidak, supply chain-nya? Apakah plasmanya itu plasma-plasmana? Karena berdasarkan pengalaman yang ada sebelum-sebelumnya, plasmanya itu dalam tanda petik plasma-plasmanan. Memang betul tanah tersebut diberikan kepada koperasi, tapi masih banyak yang koperasinya itu koperasi karyawan di perusahaan setempat. Ini yang membuat kami dalam tanda petik tidak puas. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mereka itu hanya sebagai karyawan, bukan sebagai pengelola atas lahan. Kita menginginkan plasmanya itu betul-betul kepada plasma yang ada dikelola oleh petani setempat. Nah, problem muncul bagaimana solusinya ketika kemudian di lokasi sampai jarak 100 kilo tersebut tidak ada petani. Nah, dalam konteks ini kami sudah diarahkan oleh Bapak Presiden untuk menggandeng Kementerian Transmigrasi, sehingga nanti akan ada transmigrasi untuk melakukan mengelola plasma-plasma di kebun sawit tersebut bagi terutama yang perpanjangan maupun pembaruan maupun pemberian hak baru. Kemudian untuk pembaharuan, selain plasmanya itu 20%, kita minta tambah. Karena dia sudah menikmati selama 60 tahun, ditambah 35 tahun lagi, jadi 95 tahun, kita tambah. Kita kalau sebelumnya cuma 20%, untuk tahap ketiga, kita minta ditambah 10%. Minimal untuk masyarakat, sehingga 30% plasmanya untuk yang pembaharuan. Nah kan, ini tentunya tidak happy dan tidak menyenangkan bagi para pengusaha, pemegang IUP dan pemegang HGU. Tapi kalau ini tidak dilakukan, Bapak-Bapak sekalian, jumlah total HGU kita itu sudah ada sekitar 16 juta hektar. Kalau 16 juta hektar ini tidak diberlakukan seperti ini, hanya dikuasai sekelompok pengusaha yang jumlah pemegang IUP-nya itu sekitar 2.869. Nah, karena itu orang perusahaan. Nah, karena itu supaya ini petani lebih banyak menikmati, kita menggunakan pendekatan dan alokasi model seperti ini. Jadi dua yang ingin kita tekankan. Yang pertama adalah masalah alokasi untuk plasmanya bagi yang baru dan perpanjangan. Kemudian itu diwujudkan tidak dalam bentuk koperasi karyawan. Yang nomor dua, bagi pembaharuan itu nambah dari 20% menjadi 30%. Kemudian yang kedua, bagi perpanjangan nambah supply chain untuk plasma dilibatkan dalam supply chain. Misal pengangkutannya, pengadaan pupuknya dan sebagainya supaya tidak dinikmati oleh grup-grup tersebut saja.
Nah, kemudian yang nomor 3 adalah kita mewajibkan kalau produk itu digunakan untuk ekspor, maka semua devisa ekspornya harus ditaruh di dalam bank dalam negeri, atau lebih spesifiknya kalau menurut arahan Bapak Presiden harus di Himbara untuk memperkuat Himbara. Ini yang poin pertama. Kemudian poin kedua, kami waktu itu menyampaikan tentang penataan atau penertiban pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak guna usaha untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai IUP usaha kelapa sawit tetapi belum mempunyai izin HGU. Bapak-bapak sekalian, untuk mereview kira-kira begini sebelum latar belakangnya, asbabun nuzulnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, pasal 42 ayat 1 bunyinya mengatakan bahwa orang yang boleh melakukan budidaya perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan adalah mereka yang sudah mendapatkan izin usaha perkebunan dan atau hak guna usaha tanah. Nah, undang-undang ini pada tanggal 26 Oktober tahun 2016 dibatalkan, ayat ini, pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi wajib IUP dan wajib punya IUP dan HGU. Akibat pasal ini yang diubah, ada 537 perusahaan yang pemegang IUP tapi tidak punya HGU. Jumlahnya ada 537 perusahaan. Kalau dihitung luas IUP-nya berdasarkan hektar 2,5 juta hektar. Dari 2,5 juta hektar itu yang telah terbit hak atas tanahnya sebelum kami menjadi menteri, sebelum Bapak Presiden Prabowo menjadi presiden, itu ada 193 perusahaan, luasnya 283.280,85 hektar. Yang sudah proses pengajuan izin ke kami batasi sampai tanggal 3 Desember, itu ada 150 perusahaan, kemudian luasnya 1.144.427,46 hektar. Posisinya apa? Posisinya dalam proses identifikasi untuk kita cocokkan apakah ini nabrak hutan apa tidak. Yang ketiga, belum mengajukan sama sekali seluas 1.081.000, ini sama sekali tidak daftar, dan Bapak Presiden sudah membentuk Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Bapak Menteri Pertahanan dan wakilnya Pak Jaksa Agung, kami sebagai anggota, yang 194 ini akan kami serahkan kepada Satgas Kelapa Sawit. Karena dia tidak daftar berarti tidak ada iktikat baik. Yang ini ada potensi, memang ada potensi merambah hutan, kemudian nabrak hutan, dan sesungguhnya memang hutan, bahkan ada yang hutan lindung, tapi ditanamin kelapa sawit dan tidak punya izin. Ini yang kami serahkan kepada Jaksa Agung dan Satgas Kelapa Sawit yang saat ini sudah menangani dan mulai berjalan proses penanganannya. Lanjut. Kemudian masalah hak ulayat, selama 100 hari ini alhamdulillah kami menyelesaikan 14 HPL dari target 6 HPL. Di Aceh 2 sertifikat, di Jambi 13 sertifikat, di Kalimantan 8 sertifikat, kemudian di Banten 1 bidang, kemudian di Sumatera Barat baru 9 sertifikat, dan lain-lainnya, sehingga targetnya dari 6 HPL kita sudah 14 HPL. Dan saya katakan ini yang paling berat masalah pendaftaran tanah hak ulayat ini sekali lagi adalah Sumatera Barat. Karena itu kami mohon bantuan teman-teman Komisi 2 dan Bapak-Bapak sekalian yang dari Sumatera Barat, kita bisa koordinasi karena memang masalah ninik mama ini memang menjadi isu yang sangat krusial. Lanjut.
Kemudian poin keempat, tentang masalah tanah wakaf untuk wakaf produktif. Alhamdulillah, untuk tanah wakaf produktif kita sudah bisa menyelesaikan 6.621 bidang. Kami kerjasama dengan hampir semua komponen, baik itu MUI, Dewan Masjid, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, semua kita ajak gabung untuk melakukan ini, dan target kami saat ini masih ada kurang lebih 400.000 masjid yang belum tersertifikatkan wakafnya dari sekitar 680.000 masjid. Kami punya target pada tahun ini sekitar 150.000 masjid, dan kita udah rapat gabungan membuat tim khusus dengan MUI, DMI, NU, Muhammadiyah, termasuk Badan Wakaf Indonesia di semua daerah. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau ada masjidnya bapak-bapak sekalian konstituennya belum tersertifikatkan, bisa dimasukkan dalam program ini, karena ini tim gabungan, kami gandeng Kementerian Agama dan PWI, karena target tanah wakaf ini masih sangat minim sekali, sehingga perlu kita tuntaskan. Tidak hanya tanah wakaf, termasuk tanah aset-aset lembaga keagamaan yang lain seperti gereja, pura, dan sebagainya juga kita gandeng. Lanjut, poin kelima, kemudian pendaftaran tanah sebanyak 2,6 juta, alhamdulillah, bidang dari target 1,5 juta bidang tanah untuk selama 100 hari, sehingga kami sampaikan dengan adanya tambahan ini, maka pendaftaran tanah kita sampai saat ini sudah mencapai angka 96 juta bidang tanah. 96 juta bidang tanah. Nah, ini termasuk dari tahun 2017 sampai tahun 2025, ini selama 8 tahun itu prestasinya melampaui prestasi sejak ada pendaftaran tanah dari tahun 1960 sampai tahun 2016 hanya 46 juta bidang. Sekarang selama 7 tahun sudah bisa mencapai 49 juta bidang. Kita masih menyisakan 4,89 juta bidang. Kalau ini sudah selesai, maka se-Indonesia ini bisa dinyatakan hampir sudah terdaftar semua. Lanjut. Kemudian untuk tercapainya 104 kantor pertanahan, alhamdulillah 80 kantor pertanahan sudah deklarasi lengkap dan 24 kantah siap deklarasi. Bulan ini sudah siap deklarasi semua, tapi memang waktunya mereka pada menunggu jadwal dari menteri untuk melakukan proses deklarasi. Sementara menterinya masih sibuk ngurusin pagar laut sehingga belum sempat ngurusin ini, Pak. Baik, nomor 7, Pak. Kemudian nomor 7, tercapainya rencana detail tata ruang RDTR 42 Persub. Alhamdulillah sudah dari target 26 Persub, dan keseluruhan dari target 42 telah terintegrasi dengan OSS, sehingga sudah sampai OSS, sehingga dengan tambahan ini maka yang sudah online dengan OSS jumlahnya sudah mencapai angka 412, dan RDTR kita dari target 2000 sudah mencapai angka 592, sehingga dengan tambahan Bank Dunia nanti insya Allah semua akan tercapai selama 5 tahun, karena dari Bank Dunia akan bisa nambah 700, kalau 700 ditambah dengan 600 tahun ini tahun kemarin ini 1.300, 200 dari APBN yang existing, yang manual, kemudian tambah 500 nanti akan kita bebankan kepada Pemda, yaitu kabupaten dan kota sesuai dengan komitmennya Pak Mendagri. Karena Pak Mendagri sudah ngasih komitmen bagi daerah-daerah yang bisa nyusun RDTR akan dikasih tambahan fiskal untuk itu. Kemudian yang ke-8, RPP tentang rencana tata ruang wilayah nasional, sekarang hak inisiatif dan pemrakarsanya diambil alih oleh Menko Perekonomian dan ditargetkan pada awal Q2 sudah selesai, tentang RT RW nasional sebagai turunan daripada
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 tahun 2045. Kemudian yang terakhir untuk program 100 hari, waktu itu saya sampaikan adalah mengenai masalah program ILASP atau Integrated Land Administration and Spatial Planning, ILASPP, program dari World Bank. Waktu itu pada bulan November kami presentasikan di sini. Alhamdulillah pada tanggal 5 Desember sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Kemudian tanggal 23 Desember loan efektifnya sudah mulai berlaku dan insya Allah pada bulan ini sudah akan masuk di DIPA. Bahkan nambah stakeholder yang semula kementerian ini yang melakukan program ini hanya 3 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian ATR BPN, BIG dan Kementerian Dalam Negeri, akan nambah 2, yaitu pertama adalah Kementerian Kehutanan untuk mengukur tapal batas hutan supaya wilayah hutan sama wilayah APL ini tidak saling serobot. Karena apa? Antara hutan dan APL ini kadang-kadang saling klaim. Ada suatu perusahaan atau tanah yang sudah disertifikatkan dalam bentuk SHM atau SHGU, dalam perjalanan ternyata tiba-tiba muncul itu masuk kawasan hutan. Sebaliknya ada juga yang petanya hutan, tapi petugas kita menerbitkan sertifikat. Nah ini kita sudah punya agreement dengan Kementerian Kehutanan, kita menggunakan asas mana yang paling dahulu. Kalau ada hutan dulu baru ada SHGU atau SHM, maka akan kita menangkan hutannya, maka kewajibannya ATR BPN adalah membatalkan sertifikatnya. Sebaliknya kalau ada sertifikat HGU dulu atau HGB atau hak milik dulu, baru tiba-tiba muncul ada peta hutan, maka kesepakatannya adalah Kementerian Kehutanan wajib menghapus itu dari peta hutan. Supaya enak, sama-sama enak. Kemudian yang kedua adalah dengan Kementerian Transmigrasi. Kenapa Kementerian Transmigrasi? Karena ada 800.000 hektar tanah kita itu yang masuk kawasan transmigrasi dan HPL-nya pun itu sudah diserahkan HPL transmigrasi. Itu pun tumpang tindih dengan hutan. Kadang-kadang dari kawasan transmigrasi ini ketika program PTSL ini banyak sekali yang didaftarkan dalam sertifikat sebagai program PTSL. Nah ini perlu ada tim bersama, karena itu di dalam program ILASPP kita menambah 2 unsur lagi, yaitu unsur kehutanan dan unsur transmigrasi. Apakah akan nambah biaya? Sampai 2 tahun ini belum. Tapi mungkin tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima mungkin akan nambah biaya. Nah selanjutnya kita nanti untuk tambahan biayanya akan kita bahas bersama lagi dengan Kementerian Keuangan dan dengan World Bank, karena ini adalah dana pinjaman dari World Bank. Terakhir Pak, untuk program ini masalah program mafia tanah. Dari tahun ini kita mampu menyelesaikan target 370 yang kita selesaikan. Kita berhasil 392 atau 106% dari tahun 2024, dari 66 target kita 90. Kemudian komitmen ATR BPN pertama kali saya sampaikan di sini tentang masalah TPPU. Alhamdulillah pada bulan November akhir kita sudah ada 1 perkara, yaitu kasus Dagu Elos Bandung yang sudah kita tindak lanjuti dalam bentuk tindak pidana pencucian uang. Kemudian kita juga sudah melakukan kolaborasi dengan APH, baik Kejaksaan, Polri, TNI, BIN, KPK, dan Mahkamah Agung. Tahun 2024 telah ditetapkan TO 66 kasus, telah diselesaikan 90 kasus dengan total luas objek plus minus kurang lebih 7.020.105 meter persegi atau sekitar 700 hektar. Agenda terakhir yaitu agenda lain-lain. Ini agenda yang ditunggu oleh banyak pihak. Kami akan jelaskan dengan kondisi kekinian yang lagi hit pada akhir-akhir ini, yaitu analisis tentang hak atas tanah di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Bekasi. Next Pak.
Untuk Kabupaten Tangerang, untuk Kelurahan Kohot, Kecamatan Pakuaji dan Kabupaten Tangerang, yang rame di sepanjang pagar laut yang isunya 30 km itu, kami nanti akan sampaikan satu persatu. Kami temukan memang ada hak atas tanah di sepanjang pagar laut itu di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji. Nah, sepanjang peta itu, pagar laut itu, yang jaraknya 30 kilo, kalau di Desa Kohotnya saja, itu jaraknya antara sekitar 3,5 sampai 4 kilo. Yang di Desa Kohot saja. Itu terdapat 263 bidang hak guna bangunan dan 17 bidang hak milik. Hak guna bangunannya 263 itu kalau di total jumlahnya 390,798,7985 hektar. Kemudian hak miliknya 17 bidang 22,933,4 hektar. Terhadap, sebagaimana saya sampaikan, terhadap data ini kami analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam common property atau common land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya private property. Ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di common property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam common property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di private property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu next selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang. Sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17. Yang kita batalkan 50. Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa, kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian libur. Kita masuk hari ini. Selama 4 hari, kita dapat 50 bidang tanah. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Yang pertama adalah pembatalan hak atas tanah bagi yang pertama proses pembuktian juridisnya tidak betul. Nomor 2, pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul. Yang nomor 3 adalah pembatalan hak atas tanah bagi apa yang bisa jadi juridisnya betul, bisa jadi prosedurnya betul, tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada. Itu kita batalkan. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial
Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LM, ex Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA, ex PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022 tentang kewenangan penerbitan hak atas tanah, penetapan hak atas tanah atau pemberian, kita itu mengenal dua. Pertama adalah pemberian dalam bentuk konversi dari GIRIK menjadi SHM, sama pemberian hak dari tanah negara menjadi HGU, HGB maupun hak milik. Nah, hampir semua proses yang terjadi ini prosesnya adalah konversi dari GIRIK. Rata-rata GIRIKnya tahun 1982. Jadi ini tidak pemberian hak baru. Ini adalah konversi hak GIRIK. Nah, supaya tidak liar, memang di kita ini mengandung ataupun menganut prinsip full delegasi. Pendelegasian sampai tingkat bawah, wilayah, dan kewenangan pusat. Jadi di sini kami jelaskan hak milik perorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 meter. Jadi kalau hak milik perorangan tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter, 5 hektar, dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5 meter, itu 5.000 meter itu adalah kewenangan mutlak dari kantor pertanahan. Jadi dalam hal ini adalah kewenangan mutlak dari kantor kewenangan Tangerang. Kemudian hak guna bangunan HGB perorangan yang luasnya sampai dengan 10.000 meter atau 1 hektar. Kemudian hak guna bangunan badan hukum yang luasnya sampai dengan 30.000 meter. Nah, kemudian kantor wilayah hak milik perorangan tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter sampai luas batas maksimum, dan tanah non pertanian yang luasnya antara 5.000 sampai 15.000 meter. Kemudian hak guna bangunan perorangan lebih dari 10.000 meter sampai 20.000 meter. Kemudian 3 hak guna bangunan badan hukum yang luasnya dari 30.000 meter sampai 250.000 meter. Menteri itu ngurusin hak guna bangunan badan hukum yang luasnya di atas 250.000 dan hak milik perorangan yang luasnya non pertanian yang luasnya di atas 15.000 meter dan hak guna bangunan perorangan yang luasnya di atas 20.000 meter. Ini yang ditangani oleh Menteri. Lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, JOPP 24 Tahun 1997. Nah, di sini kita ada 2 bentuk kewenangan. Pertama adalah ketentuan konversi Nomor 5 Tahun 1960, yaitu kewenangan konversi hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 sebenarnya sebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mula berlakunya undang-undang ini, mulai dari hak egendom, kemudian fair bonding, persil, letter C, kemudian GIRIK lah. Ini adalah konversi. Nah, kemudian baru pemberian baru. Nah, kalau pemberian baru itu sistematik kalau itu adalah program rutin, itu dilakukan oleh kepala kantor pendaftaran, kantor pertanahan. Tapi kalau dia masuk program
PTSL, yang paling bertanggung jawab adalah panitia adjudikasi. Dan Bapak-bapak sekalian, proses yang di Tangerang ini, prosesnya adalah dari GIRIK menuju SHM, dari SHM menuju SHGB, prosesnya itu menggunakan program PTSL. Lanjut. Kemudian daftar desa yang dipasang pagar laut supaya cetak. Ini ada 16 desa, Kecamatan Teluk Naga ada 2 desa, Tanjung Pasir, Tanjung Burung, Paku Haji, Kohot, Sukawali, dan Keramat. Kemudian Sukadiri, Karangserang, kemudian Kemiri, Karanganyar, Patra Manggala, Lontar, dan Ketapang, kemudian Mauk, Tanjung Anom, Margamulya, Mauk, kemudian Kronjo, Muncung, Kronjo, dan Pagedangan Ilir. Apakah yang ada SHGB dan SHM-nya itu hanya di Paku Haji, di Kohot saja, atau di 16 desa ini ada semua? Kami cek satu-satu. Tangerang. Ya, Tangerang ini. Kami cek satu-satu dari 16 desa ini. Mohon ditampilkan, Pak. Next. Ini desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, clean, tidak ada, belum ada. Sudah kami cek. Lanjut. Kemudian desa Tanjung Burung, Teluk Naga, clean, tidak ada. Sehingga berita-berita sosmed itu ada, nggak ada. Sudah saya cek. Lanjut. Kemudian desa Karangserang ada 3 bidang. Ya kan? Tahun kapan? Tahun 2019 terbitnya. Desa Karangserang itu bentuknya ini. Sekarang diprotes warga karena itu laut dan sudah ditangani oleh Baris Krim setahun yang lalu di Karangserang. Lanjut. Sukawali clear, tidak ada. Yang hijau itu hutan mangrove. Sukawali. Lanjut. Keramat juga tidak ada. Lanjut. Tanjung Anom, Mauk belum ada, nggak tahu, tidak ada, belum ada. Lanjut. Margamulya, Mauk belum ada. Lanjut. Mauk Barat, nah ini yang nanti kawasan PSN itu di sini belum ada. Yang ini kawasan PSN, yang nanti ini karena ini hutan mangrove yang hijau semua itu. 1.500 hektar. Belum ada di sini, yang di laut. Tidak ada. Oh. Tidak ada atau belum ada, saya belum tahu, tapi sampai hari ini tidak ada. Ya kan ini. Lanjut. Kemudian desa Ketapang Mauk juga tidak ada. Lanjut. Desa Lontar Kemiri juga tidak ada. Lanjut. Patra Manggala, Kecamatan Kemiri juga tidak ada. Ini saya buka semua 16 desa supaya terang benderang Bapak-bapak sekalian, karena ini forum yang baik menurut saya untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik. Lanjut. Supaya nggak jadi fitnah. Lanjut. Lanjut, Mas. Kronjo juga tidak ada. Lanjut. Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo juga tidak ada. Lanjut, Mas. Nah, ini jadi kalau untuk Tangerang yang ada desa Karangserang 3 bidang, kemudian sama Kohot yang sudah kita batalkan sebagian, yang lain on proses tadi itu. Kemudian yang Sidoarjo. Sidoarjo itu tepatnya di kecamatan, di kelurahan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Ada 3 HGB, betul. Yang pertama atas nama PT Surya Inti Permata, luasnya 285 hektar. Kemudian yang kedua PT Semeru Cemerlang, luasnya 152.
Kemudian 3 PT Surya Inti Permata luasnya 219 dalam bentuk hak guna bangunan kalau di total 656,8 hektar, lebih besar daripada Tangerang. Nah, di poin 1 dan 2 ini, yang nomor 1 dan 2 ini memang dulunya tambak tahun 96. Kemudian peta sekarang jadi begini. Nah, ini yang poin 1 dan poin 2 akan kita hapus, akan kita batalkan karena itu masuk kategori tanah musnah. Kalau toh tidak dibatalkan, tahun depan HGB-nya udah habis. Karena ini HGB diberikan bulan Februari tahun 1996. Pas 30 tahunnya itu tahun depan. Tapi kalau menggunakan ketentuan fakta materialnya, ini masuk kategori tanah musnah, sudah bisa dibatalkan. Yang 1 dan 2, kalau yang 3 masih ada tanahnya. Memang dulu ini tambak, kalau yang ini. Lanjut. Nah, ini analisisnya. Bapak sekalian, saya sampaikan. Lanjut. Sekarang kita masuk yang Bekasi. Di Bekasi ada 2 kasus, Bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah di Desa Segara Jaya, yang nomor 2 di Desa Hurib Jaya. Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya. Ini murni ulah oknum tanda petik ATR BPN. Ya kan? Kami sampaikan. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut, luas totalnya 72,571 hektar. Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen yang kasus ini. Ini petanya Pak, di sini Pak. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah, pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah Desa Hurib Jaya, Kecamatan Babelan. Ini di laut ada SHGB yang luasnya itu 509,795 hektar atas nama pertama PT CL. Saya nggak mau sebut, ini harusnya jangan disebut namanya CL, inisial CL ya. 78 bidang, luasnya 90 hektar. Terbit tahun 2012, tahun 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018. Kemudian PT MAN, yang jelas bukan Madrasah Aliyah Negeri, dengan 268 bidang, luasnya 419,6 hektar, terbit tahun 2013, 2014, dan 2015. Lanjut. Setelah kita analisis, ya kan Pak, memang ini ada sebagian besar ada di luar garis pantai. Yang RGB yang ini, yang biru-biru itu, yang itu garis pantainya merah itu. Yang merah itu garis pantai. Nah, problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini.
Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus, karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Yang nomor 2, kalau tidak itu kita akan masukkan ini menjadi kategori tanah musnah. Kalau ini masuk kategori tanah musnah, kami harus mampu membuktikan bahwa semua sertifikat yang terbit di luar garis pantai dulunya tanah. Sementara kami belum bisa membuktikan itu. Berarti dulu prosesnya benar, ini tambak, ya kan? Kemudian diterbitkan, kemudian musnah karena ada abrasi. Nah kalau itu kita lakukan, kami harus menggunakan dalil fakta-fakta tentang bahwa di situ memang telah pernah terjadi abrasi. Dan yang bisa menunjukkan peta itu adalah otoritas lain, dalam hal ini adalah Badan Informasi Geospasial. Saya kira 3 isu ini Pak yang bisa kami sampaikan yang terima kasih atas waktunya Pak Bata. Atas waktunya ini tidak ada yang kami tutup-tutupin teman-teman media. Kami komited dan insya Allah akan kami tuntaskan masalah ini seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya supaya masyarakat menjadi tenang dan tidak menjadi isu yang liar yang kemudian menimbulkan sakwa sangka dan menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Ini kami nggak menginginkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Pak Menteri. Saudara Menteri ATR BPN yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan 9 program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah dipaparkan berdasarkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang dilakukan. Termasuk Pak Menteri hari ini juga memberikan klarifikasi yang sangat baik menurut pandangan saya kepada kita semua pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR BPN sekaligus sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada publik karena seluruh rapat di Komisi 2 DPR RI sekarang ditayangkan secara langsung dan direkam serta menjadi konsumsi bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama rekan-rekan media. Saya mencatat sebelum nanti saya serahkan kepada anggota dan pimpinan yang lain, ada 3 hal penting yang mendapatkan atensi saya. Yang pertama, Pak Menteri memperkenalkan nomenklatur atau definisi common property dan private property. Sebagai dasar, kenapa kok pertanyaan orang umum ini? Kok di lautan bisa ada SHGB, SHM? Kedua istilah ini saya kira membantu kita untuk menelusuri sejumlah norma dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa private property itu bisa mendapatkan SHGB dan SHM? Ini penting agar kemudian pandangan publik secara umum itu bisa diselaraskan dengan pandangan normatif yang menjadi dasar kinerja seorang pejabat negara, dalam hal ini adalah Menteri ATR BPN dengan seluruh jajarannya. Yang kedua, istilah common property dan private property ini juga menjadi penting bagi Komisi 2 DPR RI. Apakah ke depan kita akan tetap menganut mazhab ini untuk pemberian hak atau kemudian kita melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan? Pak Menteri telah membatalkan 50 bidang sertifikat tanah yang saya kira beliau umumkan sendiri pada hari Jumat yang lalu di hadapan publik
Saya kenapa ingat betul, karena hari Jumat itu Pak Menteri pakai baju biru dongker, pakai kacamata hitam. Saya langsung, wah memang sohib saya ini Menteri ATR BPN. Dan setelah itu persis kayak saya, khutbah di masjid terdekat. Jadi saya ingat betul dan saya mengapresiasi, karena sore sampai malam saya diwawancarai oleh media, saya bilang saya mengapresiasi itu. Kendati demikian, kita tentu juga berharap bidang-bidang tanah ke 263 itu nanti bisa disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Sertifikatnya nomor berapa, tahun berapa terbitnya, dan kemudian tadi luas bidang tanah dan seterusnya telah disampaikan. Jika memang ada terdapat indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung, proses penyelidikan juga sedang berjalan kepada jajaran ATR BPN, penyelidikan bukan penyidikan, untuk kita mengetahui dan membuka ini secara terang benderang. Siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, siapa yang turut serta, dan seterusnya. Agar kita semua yang sekarang duduk di ruangan ini, baik dari Kementerian ATR BPN maupun pimpinan dan anggota Komisi 2, tidak menjadi tukang cuci piring atas penerbitan yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi baru menyeruak sekarang. Karena itu saya mengapresiasi ini, termasuk beberapa sertifikat yang diterbitkan tahun 2024, tadi Pak Menteri cerita, itu sebetulnya adalah perpanjangan dari GIRIK, kemudian beralih, dan kemudian baru keluar pada tahun 2024. Kita mendapatkan data juga beberapa sertifikat itu. Yang kedua, terkait dengan program utama Pak Menteri untuk menata, memanage, memperbaiki, bahkan saya kira kita ingin menyelesaikan persoalan penerbitan hak guna usaha di Indonesia ini dalam dua hal. Satu, HGU secara umum, yang kedua HGU sawit yang tadi Pak Menteri katakan. HGU secara umum kita tahu kalau penerbitan baru maksimal 35 tahun, perpanjangan maksimal 25 tahun, kalau kemudian pembaharuan 35 tahun. Prakteknya selama ini kalau baru itu nggak dikasih atau tidak diberikan kewajiban untuk adanya plasma. Kerap kali dalam perpanjangan juga nggak dikasih plasma. 60 tahun orang ini nggak pakai plasma, perusahaan-perusahaan ini di Republik ini. Lalu begitu pembaharuan, sekarang Pak Menteri punya kebijakan untuk melangkah ke 35 tahun berikutnya, berarti 60 ditambah 35, 95 tahun. Nanti kewajiban plasmanya 30%. Sementara nanti yang baru di zaman Pak Menteri ini udah kita wajibin plasma 20%. Saya kira ada ketidakadilan ini Pak Menteri. Coba kita cari formula agar kita punya legacy bersama untuk bangsa ini, sesuai dengan visi dan arahan Presiden Prabowo. Penegakan hukum pertanahan tata ruang pada satu pihak, peningkatan pendapatan negara pada pihak yang lain. Saya kira kalau udah 60 tahun nggak ada plasmanya, coba kita bikin formula, kira-kira kalaupun harus bayar denda, berapa dendanya, agar negara juga mendapatkan pemasukan selain kewajiban kita untuk memplasmakan 30%. Saya menyambut baik implementasi plasma yang tidak sekedar plasma, tetapi harus kemudian menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang tadi Pak Menteri sampaikan, agar masyarakat sekitar itu betul-betul menjadi mata rantai pasok bagi kegiatan bisnis di sekitar pemegang HGU. Khusus HGU sawit, yang tadi Pak Menteri sampaikan kepada kita, itu adalah perusahaan-perusahaan sawit yang telah memiliki izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit. Jumlah totalnya 537, ini di halaman 9 paparan beliau tadi. Atau ekuivalen dengan 2,5 juta hektar lahan sawit di Indonesia. Kita tahu persoalan ini setidaknya ada 3 klaster. Satu yang Pak Menteri sampaikan, punya IUP belum ber-HGU. Itu jumlahnya 2,5 juta. Tapi juga ada yang belum punya IUP apalagi HGU. Ini tolong datanya
disampaikan ke Komisi 2. Yang ketiga, ini bukan kewenangan kita, itu ada di Komisi 4, yang nanam sawit di kawasan hutan. Pasti nggak ada hiupnya. Karena kalau kepala daerah menerbitkan IUP di kawasan hutan dan dengan sengaja melakukan, ini pidana. Nah, maka dari itu kita apresiasi data 2,5 juta hektar yang ada di BPN yang di cross check dengan penerbitan IUP oleh para kepala daerah. Tetapi kemudian kita juga tanya, kebun-kebun sawit yang belum ada IUP apalagi HGU-nya itu berapa? Karena kalau kita cek ke beberapa daerah jumlahnya cukup bombastis. Terakhir Pak Menteri, ada 194 perusahaan ekuivalen dengan 1,081 juta hektar lahan sawit yang sudah ada IUP-nya tapi nggak mengajukan hak atas tanah, yang itu sekarang ditangani oleh Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan Jaksa Agung. Saya kira untuk mengambil langkah-langkah ini Pak Menteri, jika diperlukan revisi terhadap sejumlah undang-undang akan jauh lebih baik. Karena khawatir di rezim ini aman, tapi kemudian nanti akan dikuak kembali karena kita belum memiliki landasan yuridis yang kuat. Saya kira ini pola kemitraan kita kan demikian ya Pak Menteri. Tetapi proses pemberian HAT terhadap 150 perusahaan sawit yang ekuivalen dengan 1,144 juta hektar yang sudah ngajuin kepada Kementerian ATR BPN, ini kasih tahu ke kita prosesnya Pak Menteri. Saya keliling ke 5 provinsi di Indonesia, agendanya bukan agenda khusus ini Pak Menteri, terkait dengan ATR BPN. Kadang agenda organisasi, agenda keumatan. Saya tanya, ketemu dengan berbagai stakeholder, saya tanya, berdasarkan surat edaran Menteri ATR BPN periode sebelumnya, dikasih deadline waktu tanggal berapa? 3 atau 4? 3 Desember 2024. Udah ngajuin belum? Sudah. Tapi sampai sekarang Pak prosesnya masih stuck. Saya memahami Pak Menteri mungkin harus hati-hati. Saya memahami sebagai adiknya Pak Menteri, saya paham. Tapi kasih tahu kepada kita Pak Menteri, sampai kapan stucknya ini? Di hold-nya sampai kapan? Agar kemudian 150 perusahaan yang dalam tanda kutip sudah mau bertaubat ini Pak Menteri, kita kasih sertifikat taubatan nasuha dalam bentuk HGU. Yang 194 yang tidak taubat dan belum dapat hidayah ini Pak Menteri, ya biar kita kasih sanksi. Kan kira-kira begitu. Itu pembuka dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota. Yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan. Kapoksi, Pak Dedi Sitorus, silahkan. Makasih pimpinan. Tadi pantas kita semua bertepuk tangan untuk Pak Nusron. Kalau Pak Ketua nggak ajak tepuk tangan, saya akan ajak tepuk tangan buat Pak Nusron. Tapi nggak apa-apa sekali lagi untuk Pak Nusron. Kenapa saya kira harus tepuk tangan? Ini mencontohkan bagaimana seorang anggota DPR yang sudah karatan dalam hitungan 100 hari benar-benar jadi menteri. Menteri beneran, karena banyak juga menteri yang masih sampai sekarang. Lihat sekali bahwa Pak Nusron menguasai dengan sangat baik semua isu-isu yang dipaparkan kepada kita, daging semua. Bahkan ketika menyembunyikan sesuatu pun datar, sehingga seolah-olah kita nggak sadar gitu. Untuk itu, saya terima kasih Pak Nusron, banyak hal yang sudah disampaikan. Nah, pertama saya ingin tanya terkait anggaran. Di sini kan tentu anggaran itu kan kemudian ada output atau outcome. Saya tidak akan mengatakan pemotongan efisiensi anggaran itu sebagai efisiensi karena sampai 41% hampir 42,76 kalau nggak salah itu sudah pemangkasan anggaran. Pertanyaan saya, apakah juga mengubah rencana kerja dari ATR BPN atau masih tetap yang kemarin? Itu real supaya kita nanti dalam evaluasi tidak menyalahkan Pak Menteri. Ngajukan mobil speknya ya dengan CC 3.300, lalu nanti kita audit
laporkan dengan CC 1.500, kan nggak fair. Ya, jadi saya ingin tahu konsekuensi dari pemangkasan anggaran itu, ya, terhadap capaian-capaian yang diusulkan berdasarkan rencana 2025 yang disusun tahun 2024. Itu yang pertama. Dan sini saya juga mau sampaikan bahwa jangan lupa bahwa APBN kita itu juga mendorong sektor real, sehingga harus juga diperhatikan pengaruhnya terhadap ekonomi real. Yang kedua, Pak Nusron, saya menangkap semangatnya tadi secara substansial, bicara tentang keadilan pertanahan, juga kepastian hukum, dan soal sosiologis ketika bicara tentang, katakanlah, hak apa yang sudah terbitkan nih, hak ulayat, tanah ulayat. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, kenapa hanya Kalimantan Barat nih? Apakah ini ada proses di mana pemerintah daerah atau provinsi terlibat, sehingga kemudian mereka lebih dulu? Karena saya kira problem di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara juga banyak sekali terkait tanah ulayat. Apakah tidak ada usulan dari sana, Pak Menteri? Ya, ini kan perlu menjadi perhatian kita. Soal tanah ulayat ini, karena kita semua tentu paham bahwa persoalan tanah, konflik agraria adalah bom waktu bagi negara ini. Ketika populasi terus bertambah, tanah semakin sedikit, ya, perubahan terjadi dalam dunia industri dan sebagainya, orang untuk makan perlu tanah. Itu harus kita ingat. Jadi ini adalah sumbu ledak yang kita nggak tahu kapan akan meledak di negara ini. Sehingga perlu hati-hati dalam soal keadilan agraria. Kemudian Pak Menteri, saya juga sangat tertarik dengan plasma dan inti. Di dapil saya, Pak Menteri, tidak ada plasma yang beruntung, Pak. Setiap tahun per keluarga rata-rata hanya menerima 100-200 ribu per bulan, Pak, untuk 2 hektar tanah plasmanya. Saya mohon semua di Kalimantan Utara diaudit, Pak. Karena selalu alasannya rugi, perusahaan rugi, masyarakat masih punya utang. Sampai kapan mereka harus menderita? Mending kembalikan 2 hektar itu mereka kelola sendiri. Kenapa jadi rakyat yang berutang di bank untuk plasma? Padahal tanah ulayat, tanah milik sendiri. Ini saya kira Pak Nusron, saya sangat butuh perhatian khusus dari Kementerian Agraria. Di Kalimantan Utara ini, Pak, ada satu kabupaten Malinau lebih luas dari Jawa Barat, Pak. Penduduknya hanya 85.000 kurang. Tanahnya terdiri dari mungkin 70% hutan, 29%-nya konsesi, tambang dan segala macam, cuma mungkin di bawah 5% yang diduduki masyarakat. Padahal di sana, di Kalimantan Utara ini, ada PSN yang besar sekali, Pak. Yang pasti orang kampung, masyarakat adat nggak akan bisa berpartisipasi kecuali menjadi security atau cleaning service, Pak. Saya mohon ada keadilan untuk rakyat di sana. Dan saya lapor juga, Pak Menteri, sahabat saya ini, belum ada kantor wilayah, Pak, di Kalimantan Utara, Pak. Padahal Papua itu saya lihat ada beberapa sudah. Padahal lebih dulu Kalimantan Utara dimekarkan, tapi nggak ada kantor BPN wilayahnya. Jadi kalau ada pembagian sertifikat, itu mungkin 80% diambil sama Kaltim, Pak. Kaltaranya nggak kebagian. Ya, itu problem. Lalu kemudian ini terkait, tadi Bapak menyinggung, ada kerjasama sekarang, tambahan Kementerian Transmigrasi, Pak. Mohon perhatiannya, Pak, untuk Kalimantan Utara, ya, supaya kalau ada di sana program transmigrasi, mohon disampaikan, bukan kewenangan Pak Nusron. Saya berharap itu 60-40, Pak. Ya, either masyarakat setempat 60, 40-nya masyarakat transmigrasi. Jangan sampai ada ketidakadilan yang nanti tahun-tahun mendatang bisa memicu konflik. Ini harus kita perhatikan. Yang ke-6 terkait Satgas Kelapa Sawit, Pak. Pertanyaan cepat, Pak Nusron. Apakah di dalamnya ada Kementerian Keuangan, Pak? Ada. Baik. Ini terkait juga, Pak,
Karena menurut saya, ini kalau nggak ada cerita penegakan hukum, Pak, persoalan kayak gini akan terjadi terus. Saya mohon diaudit, Pak, dan negara menghitung apakah sudah bayar pajak dengan benar juga ini. Jangan cuma haknya untuk mendapatkan sertifikat, kewajibannya pada negara bagaimana selama ini. Termasuk saya mohon, Pak, semua HGU, kelapa sawit, HTI, dan sebagainya, apakah sudah dipetakan dengan benar? Sehingga kita bisa menghitung apakah betul misalnya HGU diberikan 30.000 hektar, dia tidak menguasai 35.000 hektar. Sehingga 5.000 hektar itu selama ini tidak membayar pajak kepada negara. Ini kan sedang dibutuhkan negara, Pak. Itu salah satu cara untuk menambah pendapatan negara dari orang kaya, gitu, yang menipu terutama. Lalu kemudian soal tentu ini soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satu pun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya, kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, Pak, sangat mudah dimanipulasi, Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa, semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, Pak, supaya ada efek jerah, Pak Nusron. Supaya Bapak bisa memulai, ya, memimpin ATR BPN ini dengan legacy, Pak, pembersihan di dalam, Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat sehingga semua yang ada di layar ini sekarang semua punya rasa takut, Pak. Tinggal minta sama negara kalau perlu nanti gaji dan apa namanya insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba gitu loh, Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin, Pak, orang siap mati, Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus sekuat-kuatnya, Pak. Kalau ibarat korporasi ini, Pak, nggak usah pakai ini langsung pecat, Pak. Nggak ada sanksi-sanksi berat. Jelas bawa ke jaksa, bawa ke KPK, Pak. Harus gitu, Pak Nusron.
supaya Pak Nusron betul-betul dikenang sebagai kita sesama politisi maupun rakyat sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN, Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia, Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria, Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat, Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun, Pak, ya, kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena, Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos. Bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan, Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin. Hanya rakyat yang nggak mampu, Pak. Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil. Kalau bukan kita, lalu siapa yang bela mereka? Saya kira harus kuat, Pak Nusron, narasi penegakan hukum dalam urusan-urusan ini. Terima kasih, Pak Nusron. Mohon maaf kalau kurang berkenan semua. Terima kasih. Terima kasih, Bang Dedi Yefri Sitorus dari fraksi PD Perjuangan. Saya mau nanya, Pak Menteri, di struktur Kementerian ATR BPN ini gakumnya itu masuk di mana ya? Sebelum ke yang lain. Gakum internal atau gakum? Nggak ada ya, kita nggak dikasih kewenangan ya? Kalau gakum luar nggak ada, Pak. Ya. Itu salah satu tugas kita ke depan tuh, Pak. Jadi kalau kita sepakat nanti kita revisi undang-undang pertanahan, saya kira kita kasih biar Pak Nusron bukan hanya pakai bintang dan pakai baret serta ada tongkat komando, tapi memang betul-betul sebagai the commanders of law-nya tanah di Republik Indonesia. Makasih, Pak. Makasih. Selanjutnya saya persilakan fraksi Partai Golkar. Pak Tovan. Pak Tovan dulu, oke. Silakan, Pak. Izin Pak Ketua dan segenap pimpinan yang saya hormati, sahabat-sahabat saya anggota Komisi 2 yang saya banggakan, dan tentunya kepada Bapak Menteri ATR BPN, Wamen, dan jajarannya. Saya langsung saja, Pak, kalau melihat dan mencermati agenda kita pada hari ini ada 3, yaitu target dan capaian tahun anggaran 2024, yang kedua paku anggaran tahun anggaran 2025, dan yang ketiga capaian 100 hari kerja dari Pak Menteri. Saya tertarik dengan agenda ketiga ini. Agenda ketiga ini, Pak Menteri, perlu diseriusi. Saya apresiasi sikap Pak Menteri mengambil tindakan konkret membatalkan beberapa alas hak, 50 alas hak kalau tidak salah. Tapi menurut saya, Pak Menteri, persoalan tidak selesai sampai di situ. Justru melahirkan tanda tanya besar, walaupun Pak Menteri tadi sudah menjelaskan depan forum ini, baru 50 dulunya batalkan. Tapi masyarakat di luar sana bertanya-tanya, Pak Menteri. Kalau kita berbicara pagar laut, dari awal dengan pemberitaan ini, saya sebenarnya Pak Menteri tidak pernah tertarik dengan istilah pagar laut. Kita keluarkan kalimat pagar laut karena pandangan kasat mata. Ada pagar bambu di laut. Tapi coba kita perhatikan, Pak Menteri, antara pagar bambu dengan pagar bambu itu jaraknya kurang lebih 3-4 meter untuk akses mobil. Dan antara pagar bambu yang satu dengan bambu yang lainnya, kalau saya lihat di video itu ada terpal. Berarti di situ sudah ada perencanaan, sudah ada niat, sudah ada mesrea. Ditimbun terlebih dahulu, kesannya pagar, pembatas, tapi pada akhirnya secara sporadis menimbun ke dalam.
Nah, olehnya itu Pak Menteri, saya punya pandangan, saya mengapresiasi abang saya, karena saya ini junior dari Pak Menteri, Pak Deddy Sitorus, bahwa untuk persoalan, saya pinjam istilah pagar laut, kita tidak boleh setengah-setengah, harus serius. Kita semua mencermati, memahami, dan menghayati ketegasan dari Bapak Prabowo. Ini bukan retorika dari seorang presiden. Dia dengan lantang mensupport para aparatnya. Berantas itu puli, mafia tanah. Nah, dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme dari seorang presiden, tentu Pak Menteri sebagai pembantu presiden harus cepat menerjemahkan dengan baik. Saya yakin sekali Bapak Presiden menunggu hasil ending akhirnya di masalah. Apa sih sebenarnya? Karena masalah yang paling besar dan serius adalah siapa yang membacking, siapa yang membacking para pelaku-pelaku ini. Pelaku-pelaku ini kita anggap sebagai dader. Ya, jajarannya Bapak. Tapi intelektual dadernya, siapa yang menggerakkan? Aturan kan sangat jelas Pak Menteri. Proses penerbitan hak atas sebuah hak tanah itu ada tahapan-tahapan. Ada tahapan paling mendasar, tahapan keempat kalau tidak salah, yaitu jajaran BPN, aparatur Badan Pertanahan turun melihat lokasi yang dimohonkan sertifikat. Nah, mestinya di situ sudah ada hal yang aneh. Loh, yang Anda mohonkan ini kan laut. Walaupun Pak Menteri tadi menjelaskan bahwa bukan harga mati, laut itu tidak bisa disertifikat dari segi fungsi-fungsinya. Tapi jika dikaitkan dengan saya mencermati, mengikuti, dengar pendapat di Komisi 4, Komisi 4 lebih fokus ke KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, dari pembahasan itu saya berkesimpulan, otoritas dan tidak boleh diganggu gugat kalau berbicara kelautan adalah KKP. Nah, sedangkan aturan kalau kita baca, tidak usah saya bacakan Pak Menteri, kita pahami semua. Proses penerbitan alas hak itu, kalau itu dimensinya dari laut, seperti Pak Menteri jelaskan tadi, harus ada izin terlebih dahulu dari KKP. Nah, dengan demikian Pak Menteri, saya sangat berharap sebagai junior dari Pak Menteri ini, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Momen yang paling berharga ini, kita didukung oleh Bapak Presiden, babat habis rangkaian perbuatan ini. Karena kita berbicara prinsip-prinsip dan asas hukum, ada yang namanya forgetting handling. Forgetting handling itu tidak mutlak orang nyuri sepeda, Pak. Mungkin hari ini pedalnya, sadelnya, minggu depan bannya, berikutnya rantainya, utuh menjadi sepeda. Nah, seperti juga sekarang ini, Pak. Kita menghadapi situasi kasus pagar laut dan tanda kutip, itu baru kita melihat asapnya, Pak Menteri, mohon maaf. Kita cari apinya, mana apinya ini? Jadi, pertemuan pertama kita Pak Menteri, mungkin Bapak masih ingat, saya mengapresiasi Pak Menteri itu, saya sampaikan Pak Ketua bahwa insya Allah Pak Menteri kita ini akan pakai manajemen tawadu. Tapi kelihatannya tidak cukup. Kelihatannya harus bergeser posisi. Saya memakai istilah manajemen tawadu karena saya melihat sosok Bapak itu bisa menjadi suri toladan. Uswatun hasanah. Tapi dengan adanya kacau balau begini, Pak, jangan-jangan staf jajarannya Bapak yang minum, Bapak yang mabuk. Ini yang saya takutkan, Pak. Jadi kita terbuka aja. Bahaya loh, Pak. Jadi, seperti dia katakan, Bang, di situ harus saya tuntaskan sampai seakar-akarnya. Ya, maaf juga kalau saya agak maaf ya, ini forum kita ini, forum demokrasi, ya jangan juga terlalu percaya jajarannya Bapak. Karena Bapak menghadapi piring yang sudah kotor. Tapi kesempatan ini, Pak, sebagai anak bangsa, kita mensupport Bapak Presiden kita. Mungkin ini hal kecil dari begitu banyak rangkaian-rangkaian hal-hal di Republik ini, bukan hanya masalah pertanahan, tapi mungkin masalah lain, tapi Bapaklah bisa menjadi pahlawan untuk menuntaskan masalah ini.
Kesimpulannya Pak Menteri, izinkan saya, kita tidak boleh tinggal diam Pak. Rumit ini masalah Pak. Bukan jajarannya Bapak yang terlibat saya. Ya jajaran desa, kelurahan, kecamatan, semua kan harus terlibat Pak. Ada tim-tim untuk itu. Dan yang paling-paling terakhir, saya melalui Pak Ketua, saya ada pemikiran Pak. Karena kompleksitas permasalahan di ATR BPN cukup rumit, bagaimana agar supaya kemitraan kita ini dioptimalisasikan dari semua anggota komisi yang ada turut ke bawah, ke lapangan. Dibuatkan agenda-agenda supaya kita bisa mengetahui progresnya. Setidak-tidaknya sebelum terjadi ini kita sudah bisa mengetahui, oh mau ada PIK 2 di Makassar, mau ada PIK ketiga di Sumatera. Ini setidak-tidaknya seperti itulah. Dan yang paling penting adalah ada edukasi dan transformasi dari Komisi 2 dan bermitra dengan BPN untuk ke tengah-tengah masyarakat. Menyampaikan ke masyarakat, tolong menjadi polisi untuk diri Anda sendiri. Tolong menjadi polisi terkait dengan tanah-tanah yang adanya. Cepat berikan informasi kepada kami. Oh maaf Pak Menteri, kalau ada yang berlebihan, saya salah, saya sebagai junior masih harus belajar banyak, dan kepada pimpinan mudah-mudahan bisa diterjemahkan dengan baik. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufan Pawe, Pak Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan. Ya, yang selalu bilang junior Pak Menteri. Wali Kota Parepare Pak. Wali Kota Parepare, yang sekarang cuma penggantinya. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Baik, Kang Ergun silakan. Terima kasih Ketua. Ketua, pimpinan, Bapak Ibu, kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, terima kasih atas penjelasannya. Menarik apa yang disampaikan Pak Menteri, kalau kita melihat agenda hari ini adalah berbicara tentang evaluasi kinerja 2024 dan rencana kerja di 2025. Ada beberapa poin yang mungkin saya coba soroti Pak Menteri. Yang pertama terkait masalah progres pendaftaran tanah, yang kedua terkait masalah reforma agraria, yang ketiga terkait masalah anggaran, dan yang keempat terkait masalah penanganan sengketa. Kalau kita melihat datanya Pak Menteri, jumlah bidang tanah di Indonesia ini kurang lebih ada 126 juta bidang, di mana menurut catatan kami hingga November 2024, total bidang tanah yang terdaftar itu baru 119 juta, alias kurang lebih 95%-nya, dan di antara yang 95% ini yang bersertifikat baru 94 juta, ekuivalen di angka 75% ya Pak Menteri. Dari data ini kami masih melihat banyak tanah yang belum bersertifikat tentunya. Namun di sisi lain kami melihat program PTSL yang dengan kata lain program pendaftaran tanah sistematis lengkap dari tahun ke tahun ini kok semakin menurun Pak Menteri. Kalau kita melihat data pada tahun 2021 itu terrealisasi 9,3 juta. Di 2022 turun menjadi 5,8 juta, di 2023 turun menjadi 4 juta, dan di 2024 turun menjadi 3,7 juta bidang Pak Menteri. Tentunya kami melihat mungkin ini banyak kendala di dalamnya, dan kami ingin tahu juga Pak Menteri, kalau memang terjadi banyak kendala di dalamnya, bagaimana strategi dari Kementerian ATR BPN itu sendiri untuk mengakselerasi ini Pak Menteri. Dan tentunya kami berharap target dan sasaran PTSL ini untuk masing-masing provinsi, kabupaten ataupun kota dapat disampaikan kepada kami, sehingga kami dari Komisi 2 dapat mengawasi ataupun mendorong realisasi PTSL ini secara lebih optimal Pak Menteri. Karena kami ketahui Pak Menteri, kalau kita melihat di 2021 realisasi anggaran kementerian ini di 7,7 triliun, itu mampu menghasilkan sertifikat PTSL 9,3 juta bidang. Di 2024 realisasi anggaran yang naik menjadi 7,8 triliun, tetapi menghasilkan PTSL-nya hanya 3,7 juta, begitu loh Pak Menteri. Dan ini tentunya menjadi sebuah catatan. Hal berikut terkait masalah reforma agraria Pak Menteri,
kami juga ingin mendorong realisasi reforma agraria agar bisa direalisasikan, khususnya untuk redistribusi tanah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai diketahui, reforma agraria ini tentunya diselenggarakan melalui penataan aset dan penataan akses, Pak Menteri, di mana penataan aset tanah dilaksanakan melalui dua kegiatan. Yang pertama, realisasi atau legalisasi aset, dan yang kedua, redistribusi tanah itu sendiri. Kami melihat redistribusi tanah kepada rakyat ini masih perlu diakselerasi, Pak Menteri, karena kalau dari data realisasi distribusi itu baru mencapai 1,8 juta hektar, di mana data ini terdiri dari ex-HGU yang terlantar, terus yang kedua dari masalah pelepasan kawasan hutan untuk torak. Kami kira angka ini masih sangat rendah, Pak Menteri, sehingga perlu ditingkatkan, ya tentunya agar dapat memberikan dampak yang lebih besar, terutama untuk rakyat di sekitar hutan. Pak Menteri, terkait masalah anggaran, kami mengapresiasi realisasi anggaran dari Kementerian ATR BPN yang mencapai 7,8 miliar atau 7,8 triliun, 7.861 miliar atau 7,8 triliun atau kurang lebih 99,04% dari total anggaran yang non-blokir 7,9 triliun. Tentunya realisasi ini memang agak sedikit di bawah. Di sini juga kami mengapresiasi realisasi kementerian yang telah melaksanakan rekomendasi pada Raker Oktober di 2024 lalu untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di 2024 dalam program pendaftaran tanah ulayat, redistribusi lahan ex-HGU dan tanah terlantar, penanganan sengketa perkara dan konflik serta kejahatan pertanahan termasuk praktek mafia tanah. Kami melihat ada beberapa program yang realisasinya melebihi target, Pak Menteri, di mana kita melihat dokumen persetujuan RDTR untuk kabupaten kota lebih dari 100%, peta bidang tanah PTSL juga lebih dari 100%, serta rekomendasi pendayagunaan tanah terlantar juga lebih dari 100%. Kami menganggap output yang melebihi target ini merupakan prestasi yang luar biasa, karena dengan anggaran terbatas, Pak Menteri, namun bisa melakukan optimalisasi anggaran dan menghasilkan output yang melebihi target. Untuk itu, terkait dengan penambahan anggaran pada tahun 2025 yang sebesar 490 miliar yang akan digunakan untuk kegiatan antara lain PTSL terintegrasi, penilaian tanah, tanah komunal atau tanah ulayat, kami mendorong kepada Kementerian ATR BPN, kepada Pak Menteri khususnya, untuk dilakukan penghitungan ulang, Pak Menteri. Penghitungan ulang, apakah memungkinkan untuk dilakukan optimalisasi untuk anggaran ini, begitu Pak Menteri. Karena dengan anggaran yang terbatas pun, Pak Menteri sanggup mencapai lebih dari 100%, begitu Pak Menteri. Yang berikut terkait masalah penanganan sengketa nih Pak Menteri. Kami mengapresiasi Kementerian ATR BPN yang mampu menyelesaikan sengketa perkara konflik. Kalau kami melihat dari 2.179 perkara yang terjadi di tahun 2024, itu mampu diselesaikan malah lebih dari 3.000 perkara, Pak Menteri. Berarti ini kan kurang lebih nyampe 140%-an, begitu Pak Menteri. Tentunya kami melihat kinerja ATR BPN yang luar biasa ini, kami berharap perkara pertanahan di Indonesia ini dapat diselesaikan secara berkeadilan. Tapi di satu sisi ada hal menarik Pak Menteri. Hal menarik, kami tentunya menitipkan satu kasus terkait masalah konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi Pak Menteri. Di mana ada konflik pertanahan antara masyarakat dengan TNI Angkatan Udara. Di ujung genteng lokasinya Pak Menteri, itu luasnya kurang lebih 85 hektar, dan ini merugikan tidak kurang dari 592 kepala keluarga yang sudah mendiami tanah tersebut sejak tahun 1945 Pak Menteri.
Jadi udah 80 tahun yang lalu menghuni di sana. Bahkan sudah 27 tahunan yang lalu, tahun 98, telah memperoleh sertifikat dari BPN. Sejak 27 tahun yang lalu. Namun sampai hari ini terjadi sengketa. Saya kemarin coba komunikasikan dengan Kementerian Keuangan, jaga-jaga ini masuk ke dalam DJKN, Dirjen Kekayaan Negara. Jadi kita pengen tahu ini tanah punya siapa sebetulnya, begitu Pak Menteri. Sampai hari ini masih ngegantung. Dan permasalahan ini muncul sudah bertahun-tahun, begitu Pak Menteri. Harapan saya di bawah kepemimpinan Pak Menteri, ini bisa menjadi sebuah perhatian, begitu Pak Menteri. Hal berikut Pak Menteri yang disampaikan, tadi Pak Menteri menyampaikan terkait masalah permasalahan yang terjadi, yang mencuat saat ini, dan ada beberapa sanksi berat yang Pak Menteri sampaikan, khususnya kepada 8 orang, di mana di sini salah satunya adalah Kepala Kantor Pertanahan, Pak Menteri. Mohon jangan sampai apa yang sudah Pak Menteri lakukan, Pak Menteri kerjakan. Ini berbicara Kepala Kantor Pertanahan, Pak Menteri. Tolong dicek kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Kepala Kantor Pertanahan ini. Karena setahu saya Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten ini eselon 2, Pak Menteri. Mungkin eselon 3 malahan. Apakah mampu Pak Menteri mengambil kebijakan seperti ini? Begitu. Mungkin juga ini kelakuan dari Kadil ya Pak Menteri. Mereka kan cuma juru tulis Pak Menteri, Kepala Kantor Pertanahan di kabupaten kota ini. Jangan sampai Pak Menteri yang sudah bekerja luar biasa tapi mengenakan sanksi hanya dianggap nanti berbicara tentang formalitas. Jelek baik Pak Menteri adalah kawan saya, kita sudah berperiode-periode di sini Pak Menteri. Saya tidak ingin apa yang sudah dilakukan dengan baik menjadi dibicarakan hanya sebatas formalitas. Tolong dicek kembali Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Makasih. Mas Bimo bilang, kenapa kok ketua nggak batasi? Saya bilang semua ini kangen sama Mas Nusron. Jadi karena ketemunya satu masa sidang cuma 1 kali. Dulu sering ketemu Mas Nusron di gedung ini, sekarang biar aja mereka kangen-kangenan. Cuman saya tetap ingetin maksimal jam 2 sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau begini nggak selesai jam 2 ini. Selanjutnya saya persilahkan ke fraksi Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Memang pembahasan kita kali ini adalah hal-hal yang ditunggu oleh publik terkait permasalahan-permasalahan yang sempat mencuat ramai di media-media. Dan sekarang Pak Menteri sudah menyampaikan secara resmi dengan Komisi 2. Artinya ketika nanti kita sebagai anggota Komisi 2 ditanya oleh publik, kita bisa menjawab, terutama yang tentang pagar laut dan HGB itu. Tadi saya ingin menyampaikan beberapa catatan dari paparan-paparan dari Pak Menteri. Tadi di awal Pak Menteri menjabarkan tentang proses penerbitan HGU dan IUP. Di situ membahas tentang plasma. Dan Pak Menteri juga bahkan menjelaskan di situ tentang ada juga plasma yang plasma-plasmaan. Kali ini saya sebagai anggota Komisi 2 ingin betul-betul Pak Menteri menyampaikan berapa plasma yang dikelola oleh masyarakat, biar jelas. Misalkan perusahaan ini mengelola berapa ribu hektar plasmanya ini, plasma ini, mungkin kita bisa punya data itu. Dan yang kedua, tadi juga Pak Menteri membahaskan bahwa sesuai dengan program-program Presiden tentang plasma itu melibatkan beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Transmigrasi, dan di situ juga ada Kementerian Kehutanan. Yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai dengan pelibatan kementerian-kementerian itu memunculkan ego sektoral.
ketika sektoral itu tumbuh di masing-masing kementerian, biasanya ini akan memandekkan. Misalkan ketika nanti ditanya, oh itu belum izin keluar dari Menteri Transmigrasi, oh itu belum dari Menteri Kehutanan, jangan sampai perekonomian terganggu oleh hal-hal semacam itu. Yang kedua, yang ketiga terkait pembatalan HGB. Saya lihat tuh langkah cermat yang dilakukan oleh Pak Menteri terkait menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di publik. Di satu sisi Presiden Prabowo memprogramkan 5 juta rumah, dan di satu sisi juga ada segelintir orang yang memiliki tanah yang begitu luas. Di situ nampak ketidakadilan, gitu kan. Tetapi dalam mengambil sikap ini, Pak Menteri juga harus sangat hati-hati. Boleh kita bilang bahwa bagaimanapun itu adalah produk lembaga. Produk lembaga itu pasti sudah melalui prosedur-prosedur. Kenapa itu muncul? Karena itu bagian dari produk lembaga. Sama halnya, ketika saya memiliki 3 orang anak, 1 sangat baik, 2 baik, yang 2 tidak baik. Tiba-tiba motor saya digadein oleh anak saya. Saya sebagai orang tua pasti akan menebus itu, gitu kan. Ya, itu filosofi yang kita gambarkan. Nah, sekarang mungkin di situ sebagai di bawah-bawah Pak Menteri banyak sebagai pemain, dan Pak Menteri harus jadi pelatih. Dan harus jadi pelatih, harus tahu permasalahan-permasalahan di bawah. Dan yang saya sampaikan juga terkait pencabutan HGB itu, Pak Menteri sampaikan nomor surat HGB yang dicabut. Karena di pihak sana juga masih menanti. Sebut saja Agung Sedayu itu kan masih menanti. Nomor surat yang dicabut berapa? Nomor surat pencabutan itu. Karena di sini kita akui Agung Sedayu ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Dia sudah malang melintang dalam dunia bisnis perumahan dan lain-lain. Jangan sampai di kemudian hari terjadi gugatan-gugatan. Dan mereka juga beralibi bahwa HGB di atasan perairan itu bukan masalah ilegal dan tidak ilegal. Itu ilegal. Itu ilegal. Mereka menyatakan udah ada izin, sudah bayar pajak, dan dia juga memiliki PKK PRL, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Artinya itu ada prosedur-prosedur yang telah ditempuh, gitu kan. Adapun yang tadi berdasarkan Permen ATR BP nomor 16 tahun 2002, di mana di situ ada klasifikasi kepala kantor kabupaten mengelola sertifikat dengan luas berapa, kanwil berapa, dan kementerian berapa. Nah, itu kan sebagai celah, itu kan. Jadi kemarin kalau saya lihat itu dari investigasi salah satu media itu, memang trik mereka itu memecah-mecah biar itu tidak sampai ke pusat. Jadi kontrol dari menteri itu jadi lemah. Itu kan selesai di masalah kanta. Apakah kita persalahkan itu sebagai oknum? Tidak. Di situ ada prosedur yang memang mengatur itu. Jadi produk-produk hukum itu produk itu bagian dari produk lembaga. Kita harus cermati, jangan sampai di kemudian hari akan jadi tuntutan di pengadilan. Oke lah, sekarang publik merasa puas dengan pernyataan Pak Menteri. Ketika nanti dalam gugatan itu terjadi dan ATR kalah, ya itu harus dipersiapkan. Mungkin itu aja saya ucapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak B. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Kozim. Ini orang baru, Gus Menteri. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Terima kasih karena ini pertama saya perkenalan dengan Pak Menteri senior kami di PMII dan sama-sama juga sebagai kader NU. Nama saya Muhammad Hozin, A45 Dapil Jawa Timur 4, meliputi Kabupaten Lumajang dan Jember. Yang pertama yang ingin kami sampaikan sebelum masuk kepada
rancangan teknokratik tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Menteri, alangkah eloknya kita coba kembali kepada pijakan kita, cara pandang kita agar sama dulu dalam memposisikan negara, masyarakat terkait dengan maraknya konflik agraria yang belakangan ini terjadi. Saya tidak terlalu mau banyak mengapresiasi karena tadi yang dipaparkan hanya sebatas menepikan uap-uap saja atau asap, belum masuk kepada roadmap untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara detail dan tuntas. Kalau boleh saya kutip minggu kemarin atau beberapa waktu yang lalu, Pak Deddy Sitorus itu pernah menyampaikan, kita jangan sibuk menyiapkan ember ketika rumah banjir, tapi kita harus mengkonstruksikan diri kita, menata apakah gentengnya yang bocor atau plafonnya yang roboh dan sebagainya. Oleh karena itu, saya ingin mengutip pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Apakah kemudian Undang-Undang Dasar ini, kalau dalam struktur keagamaan kita ibaratkan Quran kita dalam bernegara, itu masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini? Contoh kemudian kita lihat, mungkin nanti perlu ditambahi, tidak hanya kejadian pagar laut ini di Bekasi, Sidoarjo, dan kemudian di mana tadi di Banten, tapi ada juga di tanah kakek nenek saya di Sumeneb di Madura, Pak Menteri. Bahkan di sepanjang pesisir di Kabupaten Sumeneb ini sudah menjadi tambak mayoritas di sana, Pak Menteri. Ketika pada masyarakat kemudian melakukan upaya-upaya, baik itu meminta audensi kepada BPN, meminta audensi kepada Kanwil, selalu responnya itu normatif prosedural. Oh, ini sudah sesuai dengan apa yang diajukan. Oleh karena itu, kenapa saya tadi mengungkit baseline kita dalam bernegara dan memposisikan rakyat. Kita harus ingat, kita ada di ruangan ini ber-AC, menggunakan pakaian yang mewah, dihormati, itu karena ada tuan kita, yaitu rakyat. Kenapa kemudian dalam pengkaplingan pagar laut, baik itu SHM maupun SHGB, rakyat yang dirugikan sementara segelintir orang atau pengusaha yang diuntungkan? Ini kan filosofisnya sudah bertentangan, Pak Menteri. Kalau di dalam kaidah anak pesantren itu tasarruful imam ala royah manutun bil maslahah. Jadi legacy Pak Menteri, Dirjen, Kakanwil dan semuanya tidak kepada penghematan anggaran, efisiensi anggaran, tercapainya program 100 hari, bukan, tapi kemaslahatan rakyat. Itu. Kemudian yang di Sumeneb, kembali kepada permasalahan yang kami sampaikan tadi, poin yang di Sumeneb ini Pak Menteri, kapan-kapan misalkan ada waktu, mungkin menugaskan Pak Dirjen atau Kanwil turun di lapangan. Jangan hanya sebatas menerima laporan apa yang tercatat di atas kertas, karena permasalahan itu tidak bisa terakomodir dalam lembaran-lembaran kertas, Pak Menteri. Tapi permasalahan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Ini juga saya ingin meneruskan apa yang menjadi visi misi Pak Prabowo di dalam Astacita kedua nomor 16 kalau tidak salah, terkait swasembada pangan. Jangan kemudian ini menjadi paradok, Pak Presiden menggebu-gebukan terkait dengan swasembada pangan, ketahanan pangan, tapi ketahanan papan masyarakat kita terganggu. Ketika misalkan di Sumeneb ini banyak yang dijadikan tambak, ini akan berpotensi terjadi banjir rob, Pak Menteri. Sekarang posisinya existing ini masih laut. Jadi existing ini masih laut, awalnya masyarakat dan kepala desa ini menolak, Pak Menteri. Ini tepatnya ada di Kampung Tapak Kerbau, Desa Gresik Putih, Gapura, Sumeneb. Nah, ini bukan hanya SHGB, tapi sudah SHM. Alasannya dulu itu dataran, kemudian terjadi abrasi menjadi laut. Saya yakin ini hanya letupan-letupan kecil, mungkin di daerah pesisir-pesisir pantai di kabupaten dan provinsi yang lain juga banyak hal yang sama. Oleh karena itu, tidak mungkin semuanya akan dimunculkan ke permukaan di forum ini, tidak akan pernah selesai. Saya minta ketegasan dari Pak Menteri harus menyiapkan rancangan teknokratik berupa roadmap menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dan perlu diingat,
Kejahatan di dalam bidang agraria tidak mungkin berdiri sendiri, Pak Menteri. Jangan sampai kemudian kita teriak mafia tanah, ternyata satu di antara kita yang sebetulnya menjadi mafia tanah. Karena saya hakul yakin, mungkin ainul yakin, tidak mungkin hanya ini ulah segelintir orang di tingkat bawah. Pasti ada keterlibatan oknum, baik itu di tingkat BPN kabupaten maupun Kanwil. Oleh karena itu tindakan tegas hanya sebatas mencabut urusan selesai, tapi harus ada punishment yang tegas, baik itu secara pidana maupun tuntutan atau pertanggungjawaban secara profesi. Kemudian yang kedua, ini aspirasi di dapil saya Pak Menteri, terkait dengan sengketa atau konflik masyarakat dengan PT KAI. Nah, saya coba ini flashback sedikit. Jadi setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang waktu itu masih bernama Staatswagen kalau tidak salah ya, SS, kemudian menjadi Jawatan Kereta Api, sekarang kita kenal dengan PT KAI. Lah, patokannya hanya satu, yaitu ground charge. Lah, ground charge itu sesuai dengan amanat undang-undang tadi, kemudian yang awalnya hak milik, hak menguasai menjadi hak pengelolaan. Ditindaklanjuti oleh PT KAI melakukan program sertifikasi secara massal. Padahal ini ada terjadi di dapil saya Pak Menteri, di Jalan Mawar, Desa Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Ada kurang lebih 300 kakak masyarakat yang sampai detik ini masih terluntang-lantung ketika mereka melakukan perlawanan, diintimidasi, bahkan kemudian dilakukan tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum juga di sana. Oleh karena itu, apa sumber permasalahannya? Setelah saya lakukan riset secara sederhana, ternyata ground cut ini merupakan peta tanah warisan dari zaman kolonial yang oleh BPN dilihat sebagai aspek yuridis tunggal untuk menerbitkan SHGB. Padahal masyarakat yang sudah mendiami lahan di pinggiran kereta api, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, mulai Jawa paling ujung timur, Banyuwangi sampai Jawa ujung barat, mereka menempati sebelum negara ini merdeka dari semenjak tahun 1930-an, 20-an. Mereka ada yang sudah punya SHM Pak Menteri, SHGB, dan menempati bayar pajak tiap tahun. Tapi secara sepihak oleh PT KAI dilakukan sertifikasi kepada BPN, BPN berpatokan kepada ground cut itu tadi, dan kemudian menerbitkan atau menganulir SHM-nya. Dan ketika masyarakat atau rakyat kecil berhadapan dengan negara, bisa ditebak siapa yang kalah, pasti rakyat Pak Menteri. Oleh karena itu saya harap ini harus dilakukan titik pijak yang sama. Jangan kemudian aspek ground cut itu dilihat dengan kacamata kuda hanya